Oke. Saya singkat aja, saya menghimbau kepada para pihak semuanya yang menggunakan logo API tanpa izin. Sekali lagi, yang menggunakan logo API tanpa izin atau menyerupai logo API, saya menghimbau dalam waktu 7 kali 24 jam untuk dilepas. Karena kita sudah memegang haki daripada logo ini. Jadi apabila masih ada yang menggunakan logo-logo API atau logo yang menyerupai API, kita nggak akan mundur dan kita akan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Iya. Izin, siap Bang. Iya, nanti sering-sering aja diinformasikan, diinfo kepada teman-teman semua supaya menyampaikan hal ini. Siap. Karena ini kita lakukan demi untuk menjaga nama baik API. Dalam hal ini kita tidak ingin ada yang dicederai dengan penggunaan lambang dengan niat yang tidak baik. Ya, apalagi merubah-rubah, mengedit-edit. Nah, ini segera untuk disosialisasikan agar teman-teman yang memiliki niatan tidak baik terhadap API untuk segera menghentikan itu atau mengganti atau menghapus, karena negara kita adalah negara hukum. Kita tidak boleh menganggap segala sesuatunya itu dengan enteng, dengan remeh. Seperti itu ya. Jadi teman-teman di bawah sana, sekali lagi saya sebagai ketua pembina API mengingatkan agar rekan-rekan yang menggunakan logo API untuk segera dihapuskan atau diganti dengan logo yang lain. Karena logo API ini sudah terdaftar dan sudah menjadi hak paten oleh API itu sendiri, sehingga ketika ada yang menyalahgunakan itu bisa terkena pasal, itu bisa melanggar hukum. Ya, silakan untuk teman-teman Laskar API untuk diingatkan kepada rekan-rekan sekalian yang lain yang menggunakan logo ini, karena kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan. Demikian. Silakan yang lain. Bagi Laskar API yang memang sudah terdaftar, yang pakai frame hitam, monggo silakan. Kalau mau pakai, kita tetap izinkan karena memang itu yang kita share ya untuk framenya ya. Himbauan ini memang terhadap pihak-pihak yang memang di luar API dan pihak-pihak yang tidak terdaftar dalam keanggotaan Apologet Islam Indonesia. API yang memang sudah terdaftar, yang pakai frame hitam, monggo silakan. Kalau mau pakai, kita tetap Bang Erik tetap izinkan karena Bang Erik memang itu. Bentar, oke, bentar. Siap. Jadi sekali lagi saya menghimbau atau dalam komal ini secara hukum saya mensomir terhadap pihak-pihak yang menggunakan logo API atau menyerupai logo API tanpa ada izin, tanpa menjadi keanggotaan. Saya himbau untuk bisa mengganti atau menurunkan logo tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya 7 kali 24 jam. Apabila masih ada yang menggunakan logo API atau logo yang menyerupai API, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian mungkin Bang Zuma yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih. Khususnya anggota API yang sudah terdaftar, kalau mau pakai logo API, frame logo API, monggo silakan. Terima kasih Bang. Makasih Dek, makasih. Juga termasuk MMCI, Bang Erwin, kalau misalnya Abang mau menggunakan
logo API bersama dengan disandingkan dengan logo MCI, silakan. Kalau Bang Erwin bisa ngedit. Tapi kurasa Bang Erwin nggak bisa ngedit dia. Begitu juga admin dari MCI, kalau Adinda mau menggunakan logo API di samping MCI, silakan. Siap Bang. Iya, jadi sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, ya, 7 kali 24 jam, agar kiranya logo kita, logo API itu jangan dijadikan mainan, segera kemudian Anda ganti sebelum kami mengambil tindakan tegas. Ya, karena terlalu banyak kemudian teman-teman ini menyalahgunakan yang kelihatannya justru cenderung kayak menghina gitu, menghina logo kami, logo API, di mana logo itu sekarang sudah dilindungi gitu. Sudah ada hak paten yang mana logo ini hanya dimiliki oleh API itu sendiri. Nah, juga saya ingin himbau kepada teman-teman sekalian bahwasanya API ini visinya semata-mata hanya menjadi payung hukum, ya, menjadi payung hukum para debaters, para apologet Islam untuk melakukan debat lintas agama, di mana misi daripada API ini sendiri itu keseluruhannya demi untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri, yang pada pokok intinya API ingin menjadikan masyarakat Indonesia apapun agamanya untuk mengenal Islam itu lebih baik, dan kemudian umat Islam itu sendiri bisa memahami bahwasanya agama yang diridai oleh Allah itu bisa dibuktikan melalui API, yaitu hanya Islam. Jadi kita tidak ada misi gerakan atau niatan-niatan yang lain. Kita tidak akan terjun ke dunia politik, ya. Ini semata-mata untuk kemudian menjadi wadah, ya, menjadi wadah kemudian dari teman-teman pendebat Islam, bahwa ketika mendengarkan nama API, nah, di situ berarti ada yayasan yang konsentrasi terhadap gerakan-gerakan misionaris atau gerakan-gerakan pemurtadan. Nah, dengan adanya API ini, kita berharap kita bisa koordinasi semua di semua provinsi untuk memberikan informasi jika ada gerakan-gerakan pemurtadan yang biasa terjadi, maka API akan mengambil tindakan. Jadi tidak ada sedikit pun kemudian di dalam yayasan API ini gerakan-gerakan yang atau tindakan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya merusak agama ataupun negara. Kita sudah banyak yayasan, ada MMCI, ada MCI, ada YPM At-Tauhid, ada ZTZ, Arematea, dan beberapa yayasan-yayasan lainnya yang konsentrasi terhadap mu'alaf, tetapi belum ada yayasan yang khusus, ya, yang khusus kemudian untuk menyikapi gerakan-gerakan pemurtadan, dan juga belum ada yayasan yang memang konsentrasinya debat lintas agama, baik itu online maupun offline. Kemudian API juga ini adalah sebagai bentuk wadah untuk mempersatukan umat. Nah, itu dia, untuk mempersatukan umat yang tadinya berpisah karena partai-partai,
yang tadinya berpisah karena mazhab-mazhab, yang tadinya berpisah karena kelompok organisasi tertentu, dengan adanya api menjadi payung pemersatu umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ya, jadi api ketika berbicara mengenai gerakan-gerakan Islam, maka api akan menjadi solusi, karena di situ menjadi payung pemersatu umat. Kemudian kita harus menyadari bahwasanya Islam terbesar itu ada di Indonesia. Tetapi Islam di Indonesia itu tidak ada sebuah yayasan yang bisa menjadi pemersatu. Kenapa? Karena masing-masing merasa bahwa yayasannya itu bisa menjadi ajang pemersatu umat, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada gerakan, tidak ada action. Ya, kita ada MUI, tapi MUI itu hanya bersifat sebagai koridor, petunjuk seperti apa umat ini berlaku pada saat ada sesuatu yang bersentuhan dengan hukum. Nah, kalau di API betul-betul semangat Islam itu bisa diraih dengan adanya API ini. Jadi teman-teman sekalian yang belum bergabung, silakan bergabung. Yang ingin kemudian menjadi bagian daripada debater Islam atau apologet Islam, silakan mendaftar di API. Teman-teman yang di bawah sana yang ingin bergabung juga dengan API, silakan daftarkan ibu, istri, ayah, nenek, kakek, anak, dan semuanya didaftarkan. Supaya kemudian ketika ada gerakan-gerakan yang tidak kita inginkan di suatu daerah, maka Laskar API akan kemudian mencari solusi yang terbaik. Seperti yang terjadi kemarin, ada mu'alaf kita yang ingin dimurtadkan oleh keluarganya. Laskar API mengambil tindakan, kemudian hari kedua datang mu'alaf center juga mengambil gerakan. Akhirnya alhamdulillah bisa kita amankan. Nah, ini kalau API sudah melakukan kewajiban atau memberikan hak kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf, insya Allah akan aman. Nah, untuk itulah kemudian rekan-rekan sekalian, kalau misalnya Anda ragu, ya boleh minta kepada personil API apa sih visinya, apa sih misinya. Bisa minta secara japrian untuk mengetahui apakah ada di dalamnya itu hal-hal yang negatif. Insya Allah saya sebagai ketua pembina mengatakan tidak ada satupun setitik pun ada terhembus di API itu sesuatu yang negatif. Semuanya positif dan tujuannya hanya untuk mensejahterakan salah satunya. Kemudian yang kedua itu untuk kemudian mendamaikan negara ini agar tidak terjadi riak ya, yang berkaitan dengan sara. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang menggunakan logo API, kami beri kesempatan 7 kali 24 jam untuk segera melepaskan logo itu ya, atau mengganti dengan logo yang lain yang Anda suka, karena kami di sini tidak ingin mempersulit saudara dengan Anda tidak mengganti kemudian logo tersebut. Sekali lagi saya menghimbau, disaksikan oleh banyak sahabat di sini, kita sudah memperingatkan agar supaya logo tersebut diganti atau dilepaskan, karena kita akan mengambil tindakan hukum ketika masih ada dari teman-teman yang dengan sengaja menggunakan logo itu tanpa izin atau tanpa pemberitahuan ke pihak API itu sendiri. Demikian sementara, silakan dilanjut yang lain. Bang, kalau yang ngedit logo bang, pihak sebelah. Ya justru itu, himbauan ini berlaku untuk umum, siapapun. Mau dia dari muslim, mau dari non-muslim, siapapun yang menggunakan logo ini, logo API,
Ya, sekali lagi ini peringatan 7 kali 24 jam agar segera mengganti logo tersebut. Atau yang mengedit untuk segera tidak menggunakan lagi. Seperti itu. Ya, sekali lagi tolong disampaikan kepada teman-teman kalau misalnya saudara Laskar API ada di channel atau di Komal Oten, untuk diingatkan kepada mereka agar segera melepaskan logo tersebut. Wih, Masya Allah. Nih Dr. Akal juga menggunakan logo API sekarang. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Perasaan Waalaikumsalam. dari minggu lalu udah Waalaikumsalam pakai ya, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya selalu tidur di depan HP. Iya, lanjut. Mungkin menambahkan sedikit juga Bang. Jadi insya Allah sih dalam waktu dekat API juga akan melakukan langkah konkret, yaitu akan menggandeng dengan satu pelaku usaha. Kita akan membuka usaha yang dimana di situ API menggunakan dana API sendiri, bukan dana umat ya. API menggunakan dana API sendiri untuk melakukan kegiatan usaha yang dimana nanti di dalamnya insya Allah akan bisa menyerap tenaga kerja dari para mu'alaf. Untuk sementara dalam waktu dekat di Makassar ya Bang ya, izin. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kita harap juga bisa melakukan kegiatan atau hal yang serupa di kota-kota lainnya. Amin. Amin. Iya, hari ini insya Allah dek, saya bersama dengan tim akan Siap, melihat rencana kantor yang kita pakai. Siapa Bang Go? Mungkin perlu ditekankan lagi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan dana umat ya Bang ya. Enggak ada. Ini dana pribadi, Bung. Wah, janganlah. Ini dananya Bang Zuma pribadi nih. Api dilawan. Makanya kita semangat. Ya, makanya kita semangat karena saya sudah tekankan kepada rekan-rekan beberapa saat yang lalu ya, Dek, bahwa Betul. sebisa mungkin API jangan mengumumkan permintaan donasi atau donatur atau infak atau apapun itu. Kalau perlu kita yang memberikan, API yang memberikan infak, API yang memberikan sedekah. Jangan Amin. API yang minta untuk kepada netizen semuanya agar ini. Nah, itulah fungsi daripada API, bagaimana caranya supaya bisa membuat satu program. Kalau bisa tujuannya memang membangkitkan perekonomian umat, minimal perekonomian daripada teman-teman yang terlibat di dalam API itu sendiri. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita di Makassar akan buka cabang, akan buka kantor usaha, ya di mana insya Allah nanti akan menyerap tenaga kerja yang memang betul-betul membutuhkan tenaga kerja. Seperti itu. Yang diutamakan mungkin dari para mualaf ya Bang ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku, adindaku. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Dek? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kanda. Di mana posisi? Ala kulli khair. Di rumah biasa. Masya Allah. Komputer kita semuanya bagus. Oh iya. Saya infokan ke sini ya Kanda ya. Boleh. Baik, ya alhamdulillah saya kemarin minta bantuan ya kepada sama Gurunda untuk menyampaikan ya mungkin ada yang ingin berkontribusi gitu. Meskipun pada akhirnya Kita talangi sendiri. iya Bang Zuma minta talangi sendiri. Itu ada 10 unit. Kebetulan saya dapat tawaran murah ya,
komputer dengan spesifikasi Core i5, terus include sudah dengan monitor besar 19 inci, dan ya hitungan saya murah lah. Alhamdulillah kita dapat 5 unit, dan sekarang alhamdulillah sudah dipakai sama anak-anak. Saya cuma sampaikan ya, pertama jazakumullah khairul jaza buat yang berpartisipasi lah. Mungkin saya tidak tahu karena Bang Zuma Gurunda lebih ngerti ya. Saya ini kalau ada keperluan tinggal ngomong ke beliau saja. Jadi saya Itu tidak dana terlalu pribadi tahu. deh yang kita pakai. Dana yayasan kita sendiri. Iya, Masya ya, betul Kanda. Ya, jadi begitu informasinya. Silakan lanjut. Saya dikecilin aja nih, nggak usah dibesarin gitu. Sekalian aja diumumkan terkait dengan sekolah kita Pondok IT, gimana keadaan santri kita di sana sekarang dan pencapaian kurikulum pembelajaran mereka itu sudah seperti apa, supaya netizen tahu bahwa MMCI memang bukan kaleng-kaleng. Oh, siap Kanda. Jadi Iya. jadi kantor kita itu kantor yang dulu Gurunda ya carikan tempat itu kan kita fungsikan sementara sampai kita dapat lahan yang lebih besar, dan planningnya rencana nanti insya Allah dibulangi. Iya. Itu kita pakai kantor kita itu untuk menampung ya anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, tidak punya biaya, dan itu cara perekrutannya itu dengan kita datang ke sekolah-sekolah. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah sekitar area kantor, terus kita tanya sama gurunya, sama kepala sekolahnya, di antara murid-murid ini ada ndak yang punya bakat, minat untuk belajar melanjutkan pendidikan, tapi kondisi keluarganya itu tidak memungkinkan, tidak mampu. Terus oleh gurunya itu diseleksi lah. Setiap sekolah itu kadang ada 1, ada 2, dan kita akhirnya ambil hanya 10 orang ya, karena dari sekolah-sekolah itu kita harus seleksi, kita harus pilih-pilih, karena ini betul-betul didanai oleh pengurus yayasan atau yayasan sendiri. Jadi tidak melibatkan dana dari luar ya. Nah, jadi kita mengukur kemampuan kita. Selain itu juga tempatnya memang tidak besar, karena ini memang rumah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai berjalan 2 tahun. Termute. Oh ya, maafkan. Sudah berjalan 2 tahun, dan ini tahun yang kedua. Sudah ada juga beberapa anak yang lulus, karena kita cari pola ya. Kita baru tahun ini kita dapat pola yang benar-benar anak-anak ini seragam. Di situ anak-anak betul-betul kita tanggung semua, makannya, tidurnya, kecuali cuci pakaian itu kan tidak kita. Kemudian bahkan tidak jarang kita ajak rekreasi atau liburan. Nah, itu semua alhamdulillah sampai sekarang itu terlaksana. Program menghafal itu ba'da subuh, ba'da maghrib sampai isya, dan ini anak-anak ini Masya Allah ya, karena mereka ini backgroundnya memang orang tidak bisa, itu kita batasannya saja itu masih nggak bisa kan. Kebanyakan mereka kan tinggal di daerah kumuh, maksudnya di pinggiran rumah. Enggak kan, itu yang apa namanya itu selokan besar itu. Iya, kanal. Kanal, kan pinggiran kanal. Nah, dekat-dekat kanal situ rumahnya ada. Biasanya itu mereka tidak terlalu perhatikan ngaji. Jadi kita kasih program tahsin itu, memperbaiki bacaan itu alhamdulillah kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian masuk menghafal, sekarang sudah bulan ke-6. Alhamdulillah itu sudah ada 2 anak yang hampir ke juz ketiga. Jadi
perjalanan dari tidak bisa mengaji sampai akhirnya bisa menghafal. Alhamdulillah. Hampir 3 bulan tuh udah 2 juz lebih tuh, masya Allah tuh Kanda. Alhamdulillah. Sebegitulah ya, mohon doa saja, mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua. Amin. Amin. Dan apa namanya, untuk menyinggung api ini ya, ini apa ya, karena begini, di pandangan saya ya, sejak berjalan dari YPMA atau bahkan sebelumnya Arematea, YPMA, MMCI, ZCC, API, apapun itu namanya, selama tujuannya memang ridhonya Allah yang kita cari, nah ayo kita dukung ya, karena ini kan semangat yang semangat untuk memperbanyak. Kan ada penjelasan Gus Baha itu yang saya dengar katanya, sebab karena banyak daripada santri-santri itu buka pondok lah, maka akhirnya Islam itu tersebar dengan begitu cepatnya. Ini didikan Bang Suma ini. Iya. Siap Kanda, siap. Ayo dilanjut, saya nyimak lagi. Padahal beliau pencetus berdirinya yayasan murni, ya, murni dari kepala beliau dan beberapa kepala kita dirikan MMCI. Dengan susah payah kita berjuang bersama. Ya, begitu ada yayasan yang ingin kita bangun, kita tidak ada komplain, malah kita senang, kita bangga gitu. Ya, betul itu. Semakin banyak pesantren yang berdiri, semakin kuat Islam itu, bukan Islam. Justru mulutnya panas. Otaknya satu ya yang harus teman-teman ingat ya, bahwasanya Gurunda ini tidak pernah tidak ada digaji sedikit pun, bahkan beliau yang dipakai tenaganya, hartanya. Jadi kita kan tahu beliau kiprahnya bagaimana. Cuman yang satu itu Kanda, beratnya sama saya sama kita itu. Apa tuh deh? Kita susah menolak. sesekali tolak lah kalau ada permintaan. Oke, masya Allah. Lanjut Kanda. Iya, makasih dek. Sehat terus ya, sehat terus. Jadi beliau ini, amin. Dinda Alwan ini, saya menganggap beliau adalah telaga ilmu bagi saya ya. Keilmuan beliau subhanallah. Sudah begitu, dia tidak pernah menyombongkan diri, dia tidak pernah merasa tinggi. Padahal dia tahu Bang Suma itu keterbatasan dari sisi ilmu. Tapi beliau selalu menggunakan adab. Dan sahabat perlu saya informasikan, beliau yang mencari Bang Suma. Dia datang dengan keadaan beliau ke kantor saya waktu itu, ingin jumpa dengan Bang Suma. Siapalah saya ini, dijumpai sama orang berilmu kayak beliau ini. Ya. Jadi saya bangga gitu loh, memiliki satu adik ya, mampu menegakkan, menjalankan organisasi besar sebesar Makassar Mu'alaf Center Indonesia, di mana Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu ada sekolah, ada TK, ada pondok IT dan seterusnya, ada masjidnya, dan bisa beliau dalam keadaan sakit, bukan sakit main-main, memang betul-betul sakit, beliau bisa kemudian tetap berdiri dengan tegap. Ini yang terkadang membuat saya terharu gitu. Ya, boleh dikategorikan tulang punggung daripada MMC itu ya beliau, karena segala-galanya beliau yang atur. Kebetulan beliau memang adalah sekretaris dari MMCI, kemudian Ibu Rektor Divisi Pendidikan dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman sekalian, sekelumit tentang MMCI yang sekarang bekerja sama dengan API di dalam menjalankan apapun itu yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Saya kira begitu, sementara saya serahkan kepada host dan yang lainnya. Ya, baik Gurunda, terima kasih. Mungkin ini ada tamu. Selamat pagi, Babi Kecap. Selamat pagi, kawan-kawan. Abang, saya izin turun dulu. Iya. Masih Islam, host? Bang Juma masih Muslim? Masih, kecuali
Yesus berganti agama menjadi Kristen, baru saya berubah jadi Muslim. Selama Yesus Muslim, saya tetap Muslim. Oke, bos? Oke, artinya Bang Juma mengikuti agama teroris. Kenapa bisa? Bisa lah. Yang penting jangan mengikuti agama penjajah. Kan gitu. Hai. Ya kan? Yesus juga teroris Masa bagi kekaisaran bayi Romawi. dibunuh? Nah, jadi kamu harus tahu Ya, Yesus betul. itu adalah teroris Bayi dibunuh. bagi pemerintahan Romawi pada saat itu. Pada saat Yesus dewasa, ya, pemerintahan yang ada di Yerusalem itu adalah pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Yesus kemudian mengambil posisi sebagai teroris pada saat itu. Makanya dia ditangkap. Oh, apakah dia membunuh? Oh, jelas. Jelas. Dia menggunakan dia dengar. Dia Bayangkan, memerintahkan guys, dia bayi memerintahkan dibunuh. pasukannya untuk membeli Wanita pedang. Tapi ketika melihat dibunuh, musuh, kemudian diperkosa. ketika melihat musuh Ngeri, begitu ngeri besar, ini ajaran. begitu besar kekuatannya, dia minder. Ya, dia minder kemudian. Nonotnya mengecil, mengkerut karena takut kepada musuh. Akhirnya apa? Ya udah, legowo, ajaran kasih. Tapi apa perintahnya? Siapapun yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh di depanku. Itu perintahnya. Tapi ternyata perintahnya tidak bisa terlaksana. Kenapa? Pasukannya ucu-ucu, semuanya pakai daster. Iya, Islam itu bukan agama teroris. Islam itu agama teroris itu tidak ada di Islam. Rasulullah Muhammad SAW itu agama jihad, agama perjuangan. Jadi ketika ada penjajah, ada perusak moral, ada perusak etika, ada perusak tatanan kemasyarakatan, Islam itu akan pasang badan. Gitu, Bung. Makanya ketika sistem kerajaan di Nusantara ini diganggu kemudian oleh agama Kristen yang datang membawa bendera Belanda dan Portugis, umat Islam pasang badan. Begitu. Islam itu bukan teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Nah, sementara agama Anda yang Anda anut itu sekarang itu adalah agama titisan dari sang penjajah. Oke. Gitu, Biar gitu aku saudara, tanggapi lagi. ya. Belajar lagi. Biar aku tanggapi. Lantas kau mengiyakan membunuh membunuh anak bayi, terus memperkosa mayat. Oh, itu di agama Anda, di kitab Anda itu ada. Di kitab Anda itu ada. Jangan Anda menutupi itu kejadian di Israel Palestina sekarang. Apa mau perlihatkan videonya? Anda harus belajar. Turunin aja, Os, turunin, Os. Ini bahas Israel, jangan nanti kena penos. Iya. Di dalam Hakim-Hakim 19 nomor 24 saya bacakan ya supaya teman-teman muslim tahu. Oke? Di dalam Hakim-Hakim yang adalah kitabnya teman Kristen, dengarkan. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat dosa. Ini ajaran, ini firman Tuhan katanya di dalam kitabnya teman Kristen. Ada anakku yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Kubawa keduanya keluar untukmu. Perkosalah mereka dan perbuatlah apa yang kamu pandang baik terhadap mereka. Perkosalah anak gadisku, perkosalah gundi itu. Ini ajaran apa ini? Siapa yang mempraktekkan ini? Hati-hati membuat argumentasi, ya, hati-hati. Karena kita apologet Islam Indonesia, orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet itu paham Bible, di mana kalau Anda ingin menabur benih, kita akan buahi. Anda ingin menjual, kita akan borong. Gitu ya, saudara-saudara. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin ada Mereka itu, iya, mereka itu nggak sadar ya Bang ya. Padahal Nggak sadar. Indonesia ini Muslim terbesar di dunia kan. Iya. Mereka lupa itu. Mereka lupa itu.
Dan tidak ada satupun tentara Islam yang datang mengislamkan pribumi yang pada saat itu beragama animisme. Gak ada. Gak ada. Sementara sebaliknya mereka yang membuat slogan kasih itu tanpa malu-malu dia melupakan sejarah. Pemakaman 4.000 jiwa, 40.000 loh, bukan satu. Ya, kalau teroris itu kan pertama tidak diasaskan Islam. Kedua, ada unsur yang menjadikan hal itu terjadi. Ketiga, korbannya berapa? Korbannya berapa? Ya, dan yang dirusak adalah Islam. Nama baik Islam yang dirusak. Berarti tujuannya memang adalah orang-orang yang benci terhadap Islam yang melakukan teror. Supaya Islam itu buruk, supaya Islam itu jelek. Dibandingkan mereka di mana-mana ada korban 40.000. Di mana-mana itu. Siapa pelakunya? Belanda. Apa agamanya? Apa agamanya? Jawab sendiri. Apa nama kitabnya? Jawab sendiri. Apa nama Tuhannya? Jawab sendiri. Apa nama tempat ibadahnya? Jawab sendiri. Harusnya kalian malu. Harusnya kami yang takut ketika di jalan berpapasan ini ada pakai kalung salib. Kami takut. Harusnya kami lari. Harusnya kami lari. Tapi karena Islam itu takutnya hanya kepada Allah, ya kami nggak lari. Meskipun dalam pikiran kami, wah ini pelanjut penjajah ini. Itu bung, malah kami rangkul kalian. Ya, kami lindungi kalian, bahkan kami hidupi kalian. Itu yang perlu saudara paham. Umat Islam mayoritas di negara kita ini, pembayar pajak terbesar di Nusantara adalah umat Islam. Apakah pajaknya diberikan hanya kepada yang Islam? Tidak, semua, mau dia Islam, mau dia Kristen, pajak yang keluar dari usaha umat Islam itu menyeluruh digunakan oleh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Pahami itu. Ya, pahami itu. Jadi jalanan yang kalian pakai, fasilitas yang kalian gunakan, itu semua dibayar oleh negara. Negara mendapat dana dari mana? Dari pajak. Pajak terbesar itu dihasilkan dari umat penduduk Indonesia yang beragama apa? Beragama apa pajak yang terbesar? Hati-hati, hati-hati. Jangan katakan Islam teroris, nenek mukiper. Kalau Islam teroris kalian sudah habis. Kalian pelanjut agama penjajah, pasti kami sudah ratakan dengan tanah andai kami adalah agama teror. Paham itu, belajar lagi. Ya, baik Bang Zuma, terima kasih. Mungkin kita sapa dulu. Semangat pagi Bang Dimas, Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk, Bang? Enggak, ini Bang Dimas, tadi kan aku dengerin tuh soal anak-anak yang lagi di yang ada di rumah Al-Quran MMCI Bang. Coba kita minta nomor apa gitu Mas, minta nomor rekeningnya biar kita bisa bantu gitu. Soalnya kan, tadi aku WA di tempatnya Bang Zuma ternyata nggak bisa karena belum berteman. Oh iya. Iya. Coba kita minta Mas ya. Bisa Bang, nanti mungkin bisa di YouTube saya. Ya, Channel Zulkifli Emabas Official, di situ ada rekening yayasan MMCI. Bentar. Saya tambahi Bang Zuma, informasi Silakan, untuk saudara-saudara kita yang ingin mungkin sedikit banyak menyisihkan rezekinya, bisa di channel-channel Muslim itu dilihat di deskripsi. Di Mu'alaf Official MMCI itu ada nomor rekening untuk MMCI, dan di Akidah Channel itu di deskripsi juga ada nomor rekeningnya. Ya, itu informasinya Bang. Ya, di channel Bang Zuma juga ada Bang di deskripsinya. Nih Bang Erwin banyak membantu MMCI, Masya Allah. Makasih Bang Erwin. YouTube-nya tadi apa Mas? Ya. Mu'alaf MCI, Zulkifli Official, itu ada semuanya di deskripsinya nomor rekening. Iya.
Zulkifli M. Abbas Official. Zulkifli M. Abbas Official channelnya. Terus mualaf apa Bang Erwin? Alaf official. Official. Iya, mualaf official itu juga ada di sana. Soalnya ya kalau soal donasi itu sebenarnya sih bukan gimana-gimana ya. Soalnya banyak orang yang oknum itu memanfaatkan hal-hal yang seperti itu kan. Takutnya kita donasi salah orang. Iya. Jangan pribadi Bang, masuk langsung ke yayasan. Oke. Terima kasih Mas. Makasih Bang Dimas, barakallahu fiik. Makasih Bang. Dan sedikit lagi Bang Zuma, ini ada informasi kemarin ada saudara kita dari Bengkulu itu mendm saya, menginformasikan, menanyakan kepada saya itu bahwasanya apakah ada saudara kita yang bisa terhubung dengan mualaf center yang ada di Bengkulu, di mana di sana itu sangat kurang sekali pembinaan mualaf-mualaf yang ada di kota Bengkulu. Dan ada sesuatu hal yang perlu memang diingatkan bahwasanya ada pemanfaatan fasilitas kantor yang kurang pas. Nah mungkin ini bisa nanti nomor HP-nya kita sampaikan ke Bang Zuma atau Ustadz Alwan. Sepertinya memang perlu perhatian khusus dari Bengkulu ya. Bengkulu Bang. 3 hari yang lalu itu mendm saya bahwasanya ada laporan seperti ini. Itu yang melaporkan itu mantan guru pengajar PAUD. Nah tapi sampai sekarang masih memperhatikan perjalanan mualaf center yang ada di Bengkulu, tetapi dari luar. Nah di situ masih sangat membutuhkan pembinaan, seperti terlepas dari mualaf center yang ada di lain daerah, seperti itu Bang Zuma. Iya. Insya Allah ya. Kita bagaimana bisa kemudian untuk memberikan tindakan atau mengambil tindakan ya di Bengkulu, baik itu teman-teman yang ada di sana, mualaf-mualaf yang ada di sana. Kemungkinan Laskar Api juga ada di Bengkulu tuh. Laskar Api ada di Bengkulu, bisa kita bentuk cabang di sana. Kemudian hal-hal yang seperti ini memang tujuan kita. Karena itu nanti kita coba koordinasi dengan teman-teman, khususnya sekretaris API, untuk mencari laskar yang ada di sana. Kita bicarakan upaya apa yang harus kita ambil sehingga hal-hal seperti ini bisa kita benahi. Makasih Bang Erwin. Sama-sama Pak. Insyaallah. Silakan, mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah yang lain Bang Teo, Bang Moto, Bang Julius, Bang Erwin, Ustadz Alwan, sehat semua. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Dinda Wan Abi? Baik Bang, sehat ini. Sehat, tapi kok lemas kayak belum sarapan? belum sana aku baru habis sholat subuh terus tiduran. Terus lihat ada abang udah lagi lab, ya udah aku kesini aja. Tapi udah mandinya udah jam 3 tadi mandinya. Wah, mencurigakan ini mandi jam 3. Lanjut Gurunda. Iya. Mana tahu di bawah ada Oten? Belum ada Bang. Ya buat teman-teman Kristen silahkan naik, ajukan permintaan. Ini udah 2 hari ini nih agak susah. Kemarin semalam juga aku nunggu 1,5 jam lebih baru naik teman Kristen. Ada satu Pak Pendeta kan yang Pak Setepu itu Bang Juma.
Iya, iya. Naik agak dari kemarin tuh kan di tempat aku dia agak kenceng. Kena repot terus aku. Aku keluar TikTok, masuk lagi ya kan. Gitu. Coba aku undang dia ke sini coba. Iya bang. Bang ini bang, di bawah ada permintaan Bang Zuma untuk ngaji, boleh nggak bang? Bentar. Kita tunggu Oten dulu kalau nggak ada. Oke siap. Mungkin mereka mendapatkan himbauan supaya jangan lagi ke komal-komal Islam. Kompak berarti mereka. Ya kita sapa dulu. Semangat pagi Bang Cekang. Islam atau Kristen bang? Islam bang, Oke, ada yang ingin disampaikan cuman bang? Silakan. pingin salam-salam sama Bang Zumanya dari Pasuruan bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cekang. Gimana kabar bang? Waalaikumsalam. Ini sekedar info dari Pasuruan, semua ngefans sama Bang Zumanya. Alhamdulillah, masya Allah. Salam sama saudara kita semua yang ada di sana bang. Iya, waalaikumsalam. Dan bang, Aja bang, ada lagi bang? tetap semangat aja. Terima kasih. Baik, terima kasih bang. Ya, Waalaikum. Baik. Waalaikumsalam. Saya turunkan ya bang. Ya, oke. Oke, semangat pagi bang. Bye. Abang dak Iya, gimana? itu pas ya itunya. Iya. Thank you. Alhamdulillah. 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 Kasih ya apa? Aku yang Senang terima banget kalau udah kasih. pas gitu. Oh iya kembali. yang Kristen naik yuk. Mulai mundur, Oten sekarang naik. Iya Bang Harun ya. Gara-gara ini Bang Zuma, 2 tahun yang lalu sewaktu di Zoom kan kotoran sapi penebus dosa itu kan sempat naik Viral, itu. viral. Nah, sempat Naik viral. daun. Nah, sekarang ini viralnya di TikTok. Ini yang membuat mereka itu sangat sulit menjelaskan. Takutnya yang satu menjelaskan seperti ini, satunya seperti ini, satunya seperti ini. Kacau dia. Iya, tadi malam ada itu tadi. Iya, tadi subuh lah naik menjelaskan tentang kotoran sapi, tapi nggak nyampe juga. Cuma berasumsi, nggak nyambung. Nggak nyambung, karena itu fakta memang kayak gitu keadaannya. Gimana? Apalagi kalau bom-bom yang menjelaskan. Apa katanya? Itu si Kores, si Zuma itu nggak paham. Nah, menjelaskan dari pagi tadi itu menjelaskan kotoran sapi, kotoran lembu penebus dosa itu. Saya mendengarkan itu muter-muter, mungkin ingin apa ya, ingin terhindar dari jebakan-jebakan dalil itu sendiri kan gitu. Menjebak diri sendiri. Itulah dia. Ya, semangat pagi Bang Uwais, Islam atau Kristen bang? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bang, ada yang ingin disampaikan? Saya mau bang, izin bang, mohon maaf nih bang. Iya. Saya kan lihat anunya Bang Suma. Ternyata Bang Suma orang Makassar ya bang. Iya. Ini juga yang Makassar apa ini Mualaf Center. Gini bang. Iya. Saya kan juga di Makassar bang. Di Makassar juga di Goa bang. Pengusaha kotoran sapi bukan? Bukan lah bang. Astagfirullah. Astagfirullah. Begini bang, saya kan mau ini saya tadi malam masuk di room yang sama Bang Suma. Kan saya mau lebih belajar lagi tentang agama bang. Kalau bisa alamat anunya bang di mana bang?
atau DM lah nomor WA supaya saya bisa bergabung untuk kalau ada kegiatannya Bang Suma kayak siar agama saya bisa ikut, insya Allah. Amin, amin. Di mana di Goa, Ki? Iya di Goa Kak, Bang. Di Taeng. Iya. Taeng. Mungkin yang mau informasinya ke Bang Zuma, mungkin lihat YouTube-nya Bang Zuma, Bang. Ada nomor handphone di situ. Oh iya. Oh, masih aktif kan Bang? Ya. Masih. Zulkifli M Abbas Official. Oh iya. Oh iya Bang. Iya. Saya sudah ada juga itu ikuti YouTube-nya. Saya suka dengan anunya. Saya suka dengar kalau siaran-siaran dia berdebat. Alhamdulillah. Saya suka. Iya, itu guru-guru saya belum turun tangan itu. Kan kalau iya. Ya kan maksudnya siapa tahu saya bisa berguna sedikit untuk umat muslim yang lain lah, walaupun cuma sedikit sekali. Iya. Saya mau ikut gabung sama anunya Bang Suma ini programnya. Insya Allah. Oke, itu aja Bang. Ada yang lain? Iya. Abang sering sering kayak taklim apa atau siar bagaimana ceramah? Saya enggak. Saya cuma fokus penginjilan saja. Oh. Iya, kalau mau diinjili boleh. Aduh Bang, maksudnya tadi saya juga simak Iya, masuk aja langsung ke ini daftar ke atau API. ada juga saya lihat kalau memang ini daftar ke API di mana Kak? Gimana yang menjelaskannya? Daftarnya di Bang Ardiansyah. Nanti kita japri saja, saya chat saja. Tapi sebelumnya ini kan nama aku Uwais Al-Qarni, ini kan bukan nama saya Bang, nama saya Didin. Iya, Dain Didin. Ini Uwais Al-Qarni itu nama. Iya, ini nama bukan Daeng sih, Didin bukan Pak Daeng kan sih Bang. Ini nama Uwais Al-Qarni, ini alhamdulillah nama anak saya Bang. Oh, sudah lama tinggal di Taeng. Sudah 5 tahunan. Kenal dengan almarhum Dangila yang guru silat. Baik. Aduh, saya banyak yang tidak kenal di sana Bang, karena iya pasti. Okay. Banyak yang tidak saya kenal Bang, karena saya juga pendatang dari Polewali. Oh iya. Oke. Cuma saya kan cuma saya kan di Taeng pendatang karena kebetulan kerja di Goa Kak. Jadi saya itu pulang malam, pergi pagi, jadi kalau waktu untuk bergaul sama tetangga kayak kurang Kak. Oh begitu. Siap. Ya, Taira nama Tumbah. Oke, lanjut. Nanti daftar API aja. Iya. Nanti supaya Bang, kita bisa koordinasi. Iya Bang, nanti saya japri WA-nya. Iya, nanti saya japri WA Bang. Baik, terima kasih Bang Wais. Terima kasih banyak host. Terima kasih banyak Bang. Iya. Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin John Peters di bawah minta permintaan yang ingin diskusi. Up John Peters. Ya, semangat pagi Bang Cepi, Islam atau Kristen Bang? Islam Bang Juma. Baik, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh saya bertanya Bang? Iya. Ini Bang, kita kan pemula nih main TikTok, scroll masuk ke Komal Kristen. Sakit hati Bang saya dengarnya Bang. Iya. Sakit hati lah, Tuhannya dibunuh, apalagi Anda. Enggak, maksudnya gini Bang. Saya itu masuk Komal Kristen kan dia menjelek-jelekkan kita lah Bang, sebagai umat Islam lah Bang.
Iya, begini saudaraku. Anda pernah lihat kotoran manusia yang terapung di sungai? Pernah bang. Nah, ambillah kotoran itu, lemparkan kemanapun, pasti jadi kotor. Betul? Betul bang. Iya, belum pernah ada kotoran terampung di sungai dilemparkan ke kue. Ya, kotoran itu berubah jadi kue, nggak pernah. Pasti dia akan mencemarkan apapun yang disentuhnya. Jadi ketika dia berbicara Islam, Islam jadi jelek. Ketika dia berbicara politik, politik jadi jelek. Ketika dia berbicara mengenai negara, negara jadi jelek. Apapun yang tersentuh mulut mereka pasti jadi jelek. Yesus pun disentuh mulutnya, Yesus menjadi jelek. Bayangkan aja, Yesus dikatakan manusia terkutuk di atas tiang salib. Apapun yang mereka sentuh, itulah kotoran. Pasti jadi kotor. Tak akan pernah menjadi baik. Percaya sama saya. Jadi kalau saudara sakit hati karena kotoran berbicara tentang Islam, ya pasti jadi kotor. Sabarin aja, senyumin aja, gitu. Itu prinsipnya. Kotoran menyentuh apapun pasti jadi kotor. Percaya sama saya. Jadi jangan kita sakit hati, ya jangan sakit hati, biarin aja. Pakaian mereka memang itu bang, pakaiannya mereka memang gitu. Saya ini kan bang cuma cuma mau naik, cuma ya ilmu kurang begitu banyak, makanya pengennya tuh mau belajar sama Bang Juma. Betul bang, saya fans banget sama Bang Juma. Salut Iya, saya. alhamdulillah, masya Allah. Gabung ke API bang, kalau mau belajar gabung ke API. Nanti kita ada kelas insya Allah pembekalan materi-materi apologet. Biar saya bisa jawab semua orang-orang itu bang. Mantap, itulah dia. Allahu Akbar. Itulah dia. Ketawa John. Kenapa ketawa John? Tuh, kenapa ketawa John? Mau mempersiapkan diri dia. Sakit hati katanya tadi, ketawa aku. Iya, sakit hati lah. Wong Kristen kalau bicara pasti kotor. Apapun yang diceritakan pasti kotor. Di room siapa lah dia naik itu, makanya dia sakit hati. Aduh, kasihan kali itu. Mungkin ke room Tritunggal mungkin. Mas Aki, apa kabar? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum, saudara Masa. Masih jadi ponaannya Yesus hari ini? Masih bang. Masih. Jadi di surga Anda menjadi adiknya Yesus? Iya. Oh, sekarang menjadi ponaan? Iya betul banget. Kalau udah bangkit dari kubur nanti saya jadi adiknya Yesus gitu. Wallahu Akbar, tepuk tangan dulu. Nah ini kalau sudah adiknya Yesus yang datang, ya semua harus diam. Nah, silakan kasih pencerahan ke saudara John bahwa John ini tetap saja mau menjadi Kristen, tak mau jadi adiknya Yesus. Ya, Bang John, silakan Bang John. Apa yang mau disilakan? John, nanti John jadi adiknya Yesus di surga katanya. Juma ini kalau dia sama saya, dia agak mikir dia. Tapi kalau sama Tung dia kok langsung digasnya. Ada aja. Oh mikir, ku cabut bulu hidungmu baru kau kasih. Apa yang harus kita bahas lagi? Kau kan sudah bilang bahwa dia tidak sama, ya udahlah kalau tidak sama. Kira-kira ada pembahasan yang lain harus dibahas dulu. Saudara dari pemahaman mana dulu ini? Sama dengan Herdi. Ya kau kan udah tahu aku dari mana datangnya. Saya pingin tahu dong, Kolose 2 nomor 9 bisa dijelaskan. Saya pingin dengar dari saudara John. Coba dibaca dulu biar ku jelaskan. Aku nggak megang device. Oke, baik. Di dalam Kolose 2 nomor 9 jelas dikatakan di sana, sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Nah, jadi jasadnya Yesus itu yang mengembang itu adalah ilahi. Jadi Tuhan yang dibunuh itu adalah Tuhan. Betul. Setuju. Nah, coba Anda jelaskan. Pertanyaannya apa? Yang buat Anda bingung di ayat itu apa? Pertanyaannya, betulkah Tuhan itu dibentuk menjadi jasmani? Ya, jadi di dalam keyakinan kami sebagai pengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan, kami mempunyai Alkitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi cerita tentang Perjanjian Baru seperti yang kau baca di Korintus tadi, itu telah Kolose. Iya, Kolose tadi di dalam Perjanjian Baru itu sudah ada dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau Tuhan datang dalam bentuk serupa dengan manusia, yang seperti kau baca di ayat Kolose tadi, di dalam tubuh itulah kepenuhan ilahi, kepenuhan roh itu. Karena roh itu kan tidak boleh dibahas di dalam agama Islam. Karena di dalam Al-Isra ayat 85, kalian dilarang membahas tentang roh. Jadi tentang roh itu kalian tidak punya pengetahuan apa-apa, karena itu berbahaya untuk dibahas. Betul sekali memang. Bukan dilarang, pengetahuan manusia tentang roh itu sedikit kali. Iya, makanya dilarang membahas tentang roh. Bukan dilarang. Tentang Bukan itu dilarang. sedikit. Pengetahuan umat manusia tentang roh itu sedikit. Bahkan penyembah-penyembah roh pun pengetahuan tentang Tuhannya yang adalah roh itu sedikit. Karena sedikit itulah, maka nggak usah dibahas. Karena nggak bakal selesai. Maka nggak perlu dibahas. Yang salah itu kalau ada yang menuhankan roh, ternyata dia juga tidak tahu roh itu apa. Roh itu kalau di dalam bahasa Perjanjian Lama, mereka menggunakan kata zat, ya. Saya perhatikan pernah ayatnya saya baca itu roh itu digunakan dengan kata zat. Jadi zat Allah. Di mana itu? Saya pernah baca di terjemahan tahun berapa itu ya. Dia menggunakan kata zat. Nah, tetapi mungkin supaya tidak sama-sama dengan pemahaman umat Muslim, kata zat itu diganti dengan kata roh. Supaya ada perbedaan antara zat dengan roh. Pada intinya, roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Nah, demikian pula dengan zat. Zat itu tidak ada seorang pun yang bisa mendefinisikan daripada zat. Jadi dia sama sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan itu disebut roh. Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Begini, Saudara John, ketika berbicara mengenai zat, berarti berbicara mengenai hakikat. Hakikat Tuhan itu bukan roh. Pahami dulu. Sedangkan kalau berbicara mengenai roh, hakikatnya itu adalah ciptaan. Roh itu makhluk. Nah, masalahnya sekarang, Yesus yang Tuhan Anda bukan rohnya yang Tuhan, tetapi jasadnya. Secara jasmani seluruhnya kepenuhan roh ilahi. Berarti jasad Yesus ini adalah ilahi itu sendiri. Nah, gimana Anda menyikapi Anda Tuhan dibunuh dibunuh oleh ciptaan? Makhluk membunuh Tuhannya sendiri, penciptanya. Ini gimana ceritanya? Agama apa ini yang kayak gini? Loh, ketiga Tuhan itu, roh itu yang kemudian menjadi jasad, ya, roh yang kemudian menjadi jasad, bisa dilihat, bisa didengar, kemudian bisa dibunuh loh. Karena apa? Sesuatu yang fana itu bisa seperti dilahirkan, besar, kemudian mati. Itu sesuatu yang fana. Makanya dia dikatakan di ayat itu telah membuat jasad itu dengan penuh keilahiannya. Nah, artinya sama seperti begini, brother. Jibril itu ketika dia serupa dengan manusia, hakikatnya nggak berubah. Dia tetap malaikat sekalipun Jibril itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia seperti berkata-kata, tidur, makan, dan sebagainya. Hakikat daripada Jibril tetap malaikat, dia nggak berubah. Karena dari dulu juga Jibril itu malaikat. Demikian pula ketika Tuhan datang dalam rupa manusia, Tuhan tetap Tuhan, tidak akan berubah sampai kapanpun. Karena apa? Dari dulu dia adalah Tuhan. Nah, itu pemahamannya. Supaya RCS kita ini agak ditingkatkan sedikit, supaya kita bisa memahami bahwa sesuatu yang memang sudah dari X, kapan jadi apapun itu, di masa apapun itu, dia tetap akan X, tidak akan pernah berubah menjadi Y. Tetapi dia menyerupakan diri. Seperti apapun yang dia kehendaki, mau jadi gunung batu, mau jadi sebatang pohon, mau jadi seorang manusia, itu kehendak dia. Jadi bukan kehendak kita. Jadi ketika dia berkehendak seperti X, itu kehendaknya. Kita bukan kehendak kita gitu. Itulah konsep yang kami pahami. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kehendak. Oke. Jadi ketika saudara menceritakan hal seperti itu, Bung, Anda mengasumsikan Yesus itu menjadi daging karena kehendaknya sendiri. Tapi Anda keliru.
Karena Yesus sendiri mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang menjadi daging ini bukan Tuhan itu sendiri. Andaikan Tuhan itu sendiri yang menjadi daging, maka daging ini akan bercerita, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku yang mau menjadi seperti ini. Tapi faktanya bukan. Coba Anda terapi lagi sedikit supaya pemahaman itu bisa lebih kena. Yesus sendiri mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu, kalau dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, berarti ada yang lebih tinggi yang memiliki otoritas berkehendak, yang menginginkan kemudian Maria melahirkan sosok manusia yang Anda tuhankan. Makanya sangat menggelikan kemudian ketika Anda menarasikan ada Tuhan ya menjadi manusia dan dibunuh oleh manusia. Ini argumentasi angan-angan yang luar biasa gitu loh. Makanya Paulus sendiri memfitnah orang-orang di luar Kristen, tetapi dia sendiri, pasukannya sendiri yang melakukan. Contoh misalnya dalam Roma 1 nomor 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Nah, Yesus fana. Yesus fana karena dia manusia, dia makhluk bumi, dia mati, berarti dia makhluk fana. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang bukan fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Yesuslah ini yang dimaksud. Makanya sejahat-jahatnya Paulus, kata Yesus, pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Nah, inilah kalian seperti itu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Inilah kenanya Kolose 2 nomor 9. Jasad Yesus itu adalah jasad fana yang saudara katakan Tuhan. Gimana ceritanya? Sementara Paulus yang menuliskan Kolose membantah tulisannya sendiri. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Siapa? Agama mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi yang disebut Allah kemudian menjadi serupa dengan manusia? Hanya Kristen kan? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana. Ini siapa ini? Agama mana ini yang memirip-miripkan pencipta langit dan bumi dengan manusia yang fana? Kristen. Jadi yang membantah Anda adalah kitab Anda sendiri. Itu yang saudara John harus pahami. Ya, belajar lagi, tingkatkan pengetahuan supaya tidak begitu tersesat, jangan apalagi mati dalam kesesatan. Silakan. Jadi gini, brother. Kalian itu sebenarnya jangan berpatokan pada Al-Quran saja. Kalian juga harus mengimani kitab sebelumnya. Ini patokannya Roma 1 nomor 23, Bang. Iya, makanya aku bilang kalian juga jangan berpatokan pada Al-Quran, ya. Kalau kalian mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran datang, kalian akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menyatakan diri, menampakkan diri kepada nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu kepada mereka dalam bentuk rupa manusia. Contoh, kalau Anda mengimani kitab perjanjian lama atau kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu sama dengan Nabi Musa yang diyakini orang Arab, maka di Kejadian 18 tertulis begini, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbentin. Itu Nabi Musa atau Abraham? Saya bilang tadi kan Abraham. Musa. Anda yang mengatakan Musa menuliskan tadi. itu Musa. Taurat itu dituliskan oleh Musa, menceritakan. Nah, yang datang kepada Musa apa, Bang? 18 ayat 1, ya. Yang datang kepada Musa apa? 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbentin. Nah, ini dulu kita bahas. Iya, Bang John, apakah kalian mempercayai kitab Bang John, yang Taurat datang kepada ditulis Nabi oleh Musa itu apa? ini? Kenapa? Yang datang kepada Nabi Musa Tuhan atau malaikat? Ini aku Kejadian 18 ayat 1 ini tentang Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ayatnya. Iya, maksud saya Nabi Musa. Enggak, Nabi saya Musa bukan ini bahas bertemu Musa ini. Tuhan. Saya belum bahas Musa, nanti dulu. Nanti saya bahas tentang Kejadian 18 ayat 1. Di sana tertulis begini, brother. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbentin. Pertanyaannya, apakah umat muslim mengimani kitab sebelumnya seperti yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab
Kejadian 18 ayat 1. Nah, kalau kalian tidak mengimani apa yang dituliskan oleh Nabi Musa di dalam Kejadian 18 ayat 1, ya jelas dong itu akan bertentangan dengan keyakinan kalian saat ini. Karena apa? Kalian berpedoman kepada Al-Quran. Anda tidak mengikuti perintah di dalam Al-Quran untuk membaca apa yang dinyatakan di dalam kitab sebelumnya. Kan ada ayat mengatakan, jika kalian dalam kebingungan bertanyalah kepada ahli kitab dan kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, oleh karena itu, kalau kalian percaya kepada kitab sebelumnya, maka kalian akan mengakui bahwa Tuhan pernah datang dalam rupa manusia. Gitu loh. Jadi gini, Saudara John, ketika kemudian malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam, ya itu Tuhan sedang menyatakan diri kepada Maryam. Tuhan menyatakan diri melalui malaikatnya. Sama seperti saya menyatakan diri kepada Saudara John melalui HP. Apakah saya HP? Bukan. Jadi yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu bukan Tuhan. Malaikat yang datang, tetapi Tuhan yang menyatakan dirinya melalui malaikat. Sama ketika Tuhan datang melalui suara dari balik pohon, dari balik api, itu bukan berarti Tuhannya yang datang, tetapi Tuhan menyatakan dirinya melalui makhluknya. Makanya Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijaban aw yursila rasulan. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan, yaitu berupa malaikat yang diwahyukan kepadanya dengan izin Allah dan yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Salah Anda ketika Anda mensifatkan pencipta langit dan bumi itu dengan sifat dewa-dewanya Roma dan Yunani. Dewanya Romawi, Yunani itu memang bisa ke bumi menjadi makhluk, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi tidak. Tuhannya Yesus tidak seperti itu. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa tidak begitu. Tuhan yang datang kepada para nabi itu melalui perantaraan tabir, melalui perantaraan wahyu, melalui pengutusan malaikat. Makanya di dalam Kejadian 12 nomor 6, jika di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan nabi tersebut dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi mereka. Ini pernyataan dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan Anda katakan yang datang kucuk bertemu Abraham itu adalah Tuhan. Jangan, itu malaikat yang datang. Tapi Tuhan yang menyatakan dirinya melalui malaikat. Itu Anda harus paham itu. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin rendah, nggak akan mungkin. Makanya Tuhan itu maha suci. Baca Roma 1:25. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Maka kesuciannya tidak akan mungkin ternoda karena dia maha. Beda suci dengan maha suci, beda tinggi dengan maha tinggi. Kalau dia maha suci, mustahil dia menjadi makhluk. Mustahil, karena dia maha suci. Kalau ada Tuhan pencipta di dalam konsep sebuah kepercayaan, nuzul menjadi makhluk, itu kepercayaan dewa-dewa. Dan memang Kristen berasal dari sana. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Jadi ketika saudara John berbicara, tolong ditingkatkan sedikit pemahamannya. Jangan pemahaman pagan Anda kawinkan dengan pemahaman tauhid. Yang datang kepada Abraham alaihissalam itu adalah malaikat Tuhan yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan firman. Tuhan sedang menyatakan diri kepada Abraham melalui malaikat. Bang Suma sedang menyatakan diri kepada kalian melalui HP. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma. Begitu Bang John. Jadi Yesus yang Anda tuhankan ini hanyalah perantara Tuhan kepada Bani Israel. Jangan ditabrak-tabrak kitabnya sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel, tapi kan Anda bukan orang Israel. Nah, khusus orang Israel harus tahu bahwa pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim itu
menentukan sebuah manusia, seorang manusia bernama Yesus dari Nazaret sebagai perantara supaya Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan melalui perantaraan hambanya yaitu Yesus. Jangan justru kalian nyembah Yesus. Ini kekeliruan saudara-saudara, karena pemahaman pengajaran dewa-dewa itu. Nah, jadi Anda, Herdi, itu memahami paham apa? Paham pagan yang dianut oleh Yunani Romawi. Jadi kemudian dewa matahari nuzul menjadi manusia. Jadi dewa mataharinya turun ke bumi, kemudian menjadi putra dewa matahari. Nah, itu yang dipahami saudara John dengan si Herdi gitu loh. Silakan. Oke, jadi ada narasi tadi saya dengar, tidak mungkin, Allah tidak mungkin. Berarti masih ada pantangan atau hal yang diharamkan bagi Tuhan sesembahanmu, Bro Juma. Betul. Ya. Jadi kalau di Tuhan kami tidak satu pun itu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kami. Berarti Tuhan saudara bisa jadi setan. Bisa kalau dia berkehendak bisa. Bisa jadi setan Tuhan Anda. Bisa, kalau dia berkehendak bisa, ya. Jadi dia meninggalkan kodrat ketuhanannya menjadi setan. Sabar. Tenang kau, tenang. Karena aku hanya memberitahu narasimu tadi, kau sudah merendahkan Allah SWT dengan mengatakan ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah SWT. Yaitu berubah menjadi bukan Tuhan. Nanti sabar. Tuhan kami mustahil berubah menjadi bukan Tuhan. Iya saya. Ini giliran saya bicara. Tenangkan dirimu. Ketiga di Kejadian 18 ayat 1, saya hanya membuka sebagai pancingan. Tetapi Anda lupa, saya akan melanjutkan dengan ayat kedua. Lalu, ketika Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat ada 3 orang di hadapannya. Jadi jelas bahwa Tuhan menampakkan diri di dalam kalimat itu adalah merupakan penglihatan dalam bentuk manusia, orang. Itu jelas di Kejadian 18 ayat 2. Kemudian tadi saya dengar kamu punya narasi, Allah itu akan berfirman melalui wahyu, melalui malaikatnya, kemudian melalui tabir. Itu saya dengar tadi. Jadi kalau Anda mempercayai Allah itu menyatakan diri melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat, maka Anda harus mempercayai tabir yang digunakan oleh Allah SWT ketika dia berbicara kepada manusia. Yaitu dengan menggunakan apa? Tabir. Tabir apa yang dia gunakan pada saat itu? Ternyata di dalam Kejadian 18 ayat 1, Allah SWT, jika itu adalah Tuhan yang sama, dia menggunakan tabir tubuh kemanusiaan supaya bisa dilihat, bisa didengar oleh Abraham. Nah, tubuh ini adalah tabirnya, seperti yang kau baca di Kolose tadi. Inilah nubuat itu berkorelasi dengan ayat Kolose. Jadi kitab ini, brother, itu harus berkorelasi. Dia harus ada sangkut menyangkut. Sangkut pautnya harus ada. Ketika terputus, tidak ada kait-mengkait antara kitab lama dengan kitab baru, itu perlu dicurigai. Karena apa? Kemungkinan kitab yang datang terakhir, ini bukan saya menuduh. Sesuatu yang datang terakhir, menurut logika kita, itu selalu dipalsukan atau dilencengkan dari kitab sebelumnya. Jadi jelas bahwa Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia, itu adalah tabirnya. Jadi Allah itu berbicara dengan Musa, dia menggunakan tabir. Apa tabir yang digunakan di dalam Al-Quran pada saat dia berseru kepada Musa? Dikatakan dia berlindung dengan menggunakan tabir sebatang pohon. Karena dari sebatang pohon terdengar Allah SWT berseru kepada Musa. Artinya, di sana Allah SWT menggunakan tabirnya adalah sebatang pohon. Apakah Allah SWT itu sebatang pohon? Tidak. Tetapi Allah SWT menggunakan pohon itu sebagai tabirnya. Nah, demikian pula ketika dia menggunakan tubuh suci itu, tubuh kudus itu, sebagai tabirnya, menyatakan diri kemuliaannya kepada manusia, supaya manusia mengenal siapa dia. Dia Yesus Kristus. Itulah Allah itu, yang kemudian di dalam Matius 24 dan 25 akan dikatakan, dia sendiri yang akan datang sebagai penghakim, hakim di hari kiamat. Nah, itu berkorelasi seperti yang dituliskan di dalam surat kalian itu Al-Baqarah 210 ayat 2. Dikatakan di sana, saya baca,
bahwa Allah SWT akan datang bersama dengan malaikat di dalam naungan awan untuk mengazab umat manusia. Nah, ayat itu sama persis dengan di dalam Matius 24 dikatakan bahwa anak manusia akan datang bersama dengan para malaikatnya. Ya, anak manusia akan datang bersama dengan para malaikatnya di dalam naungan awan, dan dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya itu untuk mengazab dunia ini. Nah, jadi jelas anak manusia itu memerintahkan malaikat-malaikatnya. Anda silakan baca nanti di Matius 24 ayat dari 29 sampai 36. Itu jelas. Tuhan itu memerintahkan malaikat-malaikatnya. Itu berkorelasi, brother. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menggunakan tabir tubuh kemanusiaan supaya kita bisa melihat dan bisa mendengar perkataannya. Nah, itu keyakinan kami. Baik, John. Jadi begini, Saudara John. Ketika saudara mengatakan Tuhan mengambil tabir, kemudian Anda mengatakan Yesus, maka di dalam Kolose 2 nomor 9 tubuhnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Betul? Lanjut. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa pohon itu adalah Tuhan itu sendiri gitu? Ya, gitu. Kalau pohon itu menyatakan diri, saya percaya bahwa dia itu adalah Tuhan itu. Dalam itulah makanya saya katakan agama Anda itu pagan. Ya, lanjut. Sementara Tuhan menyatakan diri itu sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Itu yang perlu Anda pikirkan. HP itu bukan saya, tapi saya menyatakan diri kepada saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan keberadaan dirinya. Berfirman kepada hambanya melalui perantaraan penglihatan hambanya. Sama seperti saudara. Saya berbicara kepada saudara, bukan saya yang bicara langsung kepada saudara, tetapi saya berbicara melalui perangkat namanya HP. Apakah HP itu adalah saya? Bukan. Hanya orang gila yang menganggap HP itu adalah Bang Suma. Jangan kau sentuh HP ku. Kenapa? Dia adalah Bang Suma. Orang gila itu. Makanya kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, innal ladina kafaru min akhlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena dia menganggap HP itu tadi adalah Bang Suma. Lalu dia ajarkan kepada semua orang, anaknya, kakaknya, tantenya, opunya, neneknya, HP ini adalah Bang Suma loh. Ini adalah Bang Suma, HP ini. Nah, itulah yang dikatakan syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ada akal tapi tidak dipakai. Sementara ketika Anda berbicara mengenai Kejadian 12, di situ jelas sekali dikatakan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Ish itu berarti manusia. Sama dengan pengucapan Adam, berarti dia itu adalah manusia. Seseorang bisa juga berarti laki-laki. Nah, apakah kemudian Tuhan pencipta dan bumi itu adalah manusia? Tidak. Berarti ketika malaikat datang, itu adalah pernyataan Tuhan. Ketika HP itu berbunyi, itu adalah pernyataan Bang Suma. Ketika kemudian datang malaikat kepada Abraham, itu bukan berarti wujud Tuhan itu yang datang kepada Abraham. Kenapa? Di dalam 2 Tawarik 6:18, kemudian 1 Raja-Raja 8:27, di situ Tuhan menyatakan dirinya kepada para nabinya. Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyeliputi, yang mengatasi, yang menaungi semua langit yang ada, tidaklah sanggup kemudian untuk menampung Allah, untuk menampung Tuhan. Apalagi kalau cuma tubuh manusia, mana sanggup? Tak bisa. Coba, langit tidak bisa memuat. Bahkan langit yang menaungi semua langit tidak akan mampu memuat keberadaan wujud hakikat pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Nggak mungkin. Makanya orang Yahudi dengan konsep ketuhanan yang sama dengan Islam, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi, sehingga dia bukan makhluk. Muncul Kristen yang berasal dari Roma, Yunani, di mana nenek moyang Romawi dan Yunani memang sudah memahami pemahaman Kristen lebih dulu. Cuman mereka tidak punya kitab.
Pemahaman Kristen hari ini adalah pemahaman Romawi kuno, Yunani kuno. Hanya saja mereka tidak memiliki kitab. Ketika ada orang Farisi menghadiahkan kitab kepada mereka, mereka menseleksi kitab itu. Yang mana kitab ini yang berkesuaian dengan kepercayaan nenek moyang kita, itu yang kita pakai. Muncullah 4 kitab: Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kitab-kitab lain yang tidak berkesuaian dengan konsep nenek moyang Romawi Yunani ditolak. Muncullah yang disebut kitab apokrifa, kitab yang disembunyikan. Contoh, Barnabas disembunyikan, Filipus disembunyikan, Injil Maria, Injil Thomas disembunyikan semua. Kenapa? Karena tidak berkesuaian dengan prinsip penguasa pada saat itu. Siapa? Kekaisaran Romawi. Andalah korbannya sekarang. Kebingungan. Mau mengatakan ada Yesus itu bertuhan, tapi jadi 2 dong Tuhan saya. Ingin mengatakan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Manusia dong Tuhan saya. Anda ini bingung, umat bingung ini. Makanya dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Saudara John hanya menipu saudara diri sendiri. Anda tidak menipu siapa-siapa di sini. Anda hanya menipu diri Anda sendiri dengan mengatakan Yesus itu Tuhan, dia datang dalam daging. Kemudian Anda mengambil Kejadian 18. Sementara yang punya kitab nih, yang punya kitab tidak mengimani konsep pagan seperti yang Anda imani. Tuhan datang menjadi manusia. Bukan. Yang datang itu adalah pernyataan Tuhan melalui malaikat. Malaikatku aku utus untuk menyatakan keberadaanku ada. Mereka adalah utusanku. Seperti itu cara belajarnya Bang John. Saya kasih data yang sangat mendekati keimanan saudara di dalam 1 Timotius 11 nomor 7. Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Raja segala raja, Allah yang maha kekal, yang tak nampak. Yang tak nampak dalam bahasa Yunani disebut auratos. Auratos itu yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana dengan yang datang kepada Abraham? Kelihatan tidak? Kelihatan. Berarti dia bukan Allah yang maha kekal, tetapi malaikat yang diutus oleh Allah yang maha kekal sebagai perwakilan pernyataan adanya Allah pencipta langit dan bumi itu. Pahami itu dulu. Ini kitab saudara. Kitab saudara, lagi-lagi karangan Paulus. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak nampak. Yang tak nampak. Allah yang maha kekal itu tak nampak, tak terlihat. Jadi yang datang kepada Abraham itu bukan Allah, tapi pernyataan Allah melalui malaikat. Pernyataan diri Bang Suma melalui HP. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma. Satu lagi, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang tak pernah melihat dia. Yesus dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat. Yesus terlihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci itu. Itu yang Anda harus pahami. Sementara pohon, api, awan, Yesus, tubuhnya, itu hanya pernyataan Tuhan kepada manusia melalui ciptaannya, melalui perantaranya, melalui utusannya. Coba Anda lihat Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kalau Anda cermati dengan akal, Anda selesai di situ. Juga pengakuan Yesus sebagai kesaksian Yesus yang tertinggi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Pakai logika Anda, telah pernyataan Yesus, kesaksian Yesus yang Anda pakai, kesaksian daripada Tuhan itu sendiri dalam kitab saudara Anda pakai. Jangan gunakan kepercayaan Romawi dan Yunani kuno. Jangan. Saya kira gitu. Sementara saya izin kurang lebih 10 menit. Di sini lagi azan. Azan Bang, azan. Silakan dengan teman-teman yang lain, silakan. Ya, saya jawab ya. Saya jawab narasinya. Silakan Anda sholat dulu. Jadi teman-teman, sebanyak 747, ternyata Juma ini merendahkan Allah SWT dengan mengatakan tidak mungkin. Coba tunjukkan ayat di mana di dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan Allah SWT tidak mungkin atau haram menjadi manusia atau menjadi apapun yang dia inginkan. Tidak ada ayatnya. Ya. Jadi ketika Juma mengatakan tidak mungkin bagi Allah, loh, bagaimana Anda mengatakan tidak mungkin, sedangkan tidak ada ayatnya yang mengatakan seperti itu? Tadi Anda percaya bahwa Tuhan itu menggunakan tabir untuk menyatakan dirinya kepada Musa, ya kan, dari sebuah pohon. Artinya Tuhan itu berubah menjadi sebuah pohon.
Tetapi pohon itu tidak selamanya, hanya bersifat sementara. Nah, sedangkan tubuh yang dia gunakan itu permanen. Tubuh itu kekal. Tubuh itu berasal dari kekekalan. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab, dia akan menyatakan diri dengan menggunakan tabir berupa tubuh. Nah, jadi jelas ketika malaikat Jibril itu datang dalam rupa manusia, mirip dengan kita, mirip dengan kau Juma, ya dia tetap malaikat. Dia menggunakan tubuh itu menyatakan diri supaya bisa dilihat, bisa didengar. Itu Jibril. Walaupun muka dia nanti seperti Juma atau mukanya seperti saya, si malaikat Jibril, dia tetap malaikat. Dan tubuh itulah kita menyembah kepada malaikat ini, kita hormat kepada malaikat ini yang telah datang. Ya kan? Karena apa? Dengan tubuh inilah kita mengetahui bahwa Jibril itu ada. Di dalam tubuh inilah Jibril itu menyatakan dirinya. Nah, lalu ketika Tuhan menggunakan tabir tubuh suci, tubuh kudus, tubuh kemuliaan yang bernama Yesus Kristus, dia gunakan ini supaya setiap manusia itu telut dan bersujud di betisnya, di kakinya. Supaya setiap umat manusia itu mengetahui, oh inilah Tuhanku, yang bisa mereka lihat, yang mereka bisa pandangi. Seperti yang tertulis di surat Al-Marid, surat Kiamat 22-23. Bahwa umat muslim itu nanti akan memandang wajah daripada Allah SWT. Nah, jadi jelas Allah SWT itu menggunakan tubuh supaya bisa dilihat. Nah, di dalam tubuh inilah dia menyatakan kemuliaannya. Demikian halnya Yesus Kristus. Dia adalah tubuh. Padahal dia itu hakikatnya adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa melihatnya nanti? Dia menggunakan tubuh itu. Nah, pada saat ini, Tuhan Yesus tidak bisa dilihat. Tidak seorang pun bisa melihat dia. Tidak seorang pun bisa mendengar dia pada saat ini. Dia kembali kepada kemahakuasaannya sebagai Bapa. Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tetapi ketika dia datang ke dalam tiap-tiap orang yang percaya, itu dia datang dalam rupa bentuk serupa dengan anak manusia. Dia menyatakan dirinya adalah Yesus Kristus. Dia menggunakan tubuh itu menyatakan diri kepada kita. Supaya apa? Supaya kita paham, oh ini yang dibilang Yesus. Ini yang dibilang Isa Al-Masih itu. Karena apa? Dia menyatakan diri dalam bentuk seperti yang dia berikan ciri-cirinya. Itu yang dimaksud dengan kemahakuasaan daripada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan ya, Bang Moto, tanggapi Bang Moto, kepanjangan dia. Bentar. Bukan gereja nih, Bro. Loh, bentar. Jangan langsung kejang. Ini dengan Jumanya lagi istirahat, sholat. Jadi jelas di dalam keyakinan kami. Kita tanggapi dong, kok terlalu panjang. Ya, sebentar dulu. Juma aja 20 menit saya tidak protes kok kalian. Nggak bisa, Bang Juma sebentar istirahat. 10 menit azan. Ya, kita bisa mewakilinya. Kita bisa ikut meneruskan. Tenang. Oke. Santai. Oke, John. Oke lah, John. Aku pertanyaanku satu aja, John. Nanti dulu. Biar ku selesaikan dulu. Jadi begini ya, Bro Juma ya. Semoga kau mendengar di dalam sholatmu. Ketahuilah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT-mu. Jangan kau hujat dia, jangan kau rendahkan dia dengan mengatakan ada hal yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Kau sudah merendahkan Tuhan Allahmu dengan mengatakan tidak mungkin. Terlalu liar narasimu, Sekarang kalau ada hal yang tidak mungkin, dia bukan Tuhan, Ibu Rahma. Ibu Rahma, Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Mungkin kami nunggu kau ceramah 10 menit. Kalau kalian mengatakan ada hal yang tidak mungkin bagi Allah SWT, karena narasimu itu menyesatkan. Kamu cuma 1 menit. Kami dengar ceramah bakal di sini bukan gereja ini, John. Di mana ayatnya Allah SWT tidak mungkin menjadi manusia? Coba tunjukkan ayatnya. Oke, sedikit ayat 11 itu Laisa Kamis Lisa Allah tidak mungkin menjadi Allah manusia. itu tidak serupa dengan makhluk. Apalagi? Saya tanya ayat mana yang mengatakan Allah SWT tidak mungkin menjadi manusia? Asy'ara 11. Iya, mana bunyinya? Asy'ara 11. Tidak mungkin menjadi manusia mana? Iya, tidak serupa dengan makhluk. Loh, kalau dia menyerupakan diri bisa nggak? menyerupakan diri seperti apa maksudnya? Muter-muter aja. 1 menit boleh. Silakan, Bang Moto. 1 menit, oke.
Gini, John yang baik hati pandai menabung, kau terlalu liar narasimu ya. Kita tanggapi Loh, dulu saya dikit. bicara fakta, Bu Bisa Rama. tanggapi dulu Pakai dikit. dalil lah. Oke, diam dulu dikit Bang, dikit. Di dalam Islam, pemahaman kami itu laisa kami selihi sai. Ya, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Coba kita ke Setuju. surah Al-Ikhlas. Sebentar, Setuju. diam dulu. Setuju. Ini kan Saya bilang setuju. tidak ada pemaksaan dalam beragama. Loh, saya Kamu bilang diam. Saya tidak setuju akan kok. memaksa kamu Dah, supaya John, kamu murtad. kamu diam dulu, Supaya John. kamu murtad, Coba supaya kau diam jadi mu'allaf ya. Enggak ada Iya, pemaksaan. saya bilang setuju. Simak aja Tenang dulu. aja, kok. Diam dulu, simak aja dulu. Nah, kalau kita ke surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak satu pun, tidak sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi Allah itu tidak bisa serupa dengan makhluknya. Ya, itu sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Nah, kalau kita ke dalam pemahamanmu ya, di dalam Bibelmu itu tidak ada yang bisa melihat Tuhan, dia akan binasa. Kesaksian Yesus Yohanes 5, apa kata Yesus? Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu Yohanes lihat. 5 ayat 37 lengkapi kalau ngomong. Nah, saya ke pemahamanmu ya, kamu kan oneness. Nah, kalau kita masuk ke Yohanes 20:17, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan ya. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, kalau kau menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Yesus pergi kemana? Yesus berkata, aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Apa Yesus pergi ke dirinya sendiri? Pakai akalmu kalau kau ngomong ya. Ya, Sudah. jadi sedikit lagi ya. Jika loh, kok kenapa kamu ketawa? Apa Yesus Ya. pergi ke dirinya Loh, sendiri? daripada aku marah-marah kan mending aku ketawa. Jadi gini ya, kau menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada data di Bibelmu. Mana kasih pertanyaan. Mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Allah itu sendiri? Itu aja. Oke, sudah. Itu aja. Silakan pernyataan Yesus. Oke. Di dalam Yohanes 14 ayat 9 ada seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Itu bertanya karena kebingungan tentang apa yang selalu disebut-sebut oleh Tuhan Yesus tentang Bapa. Ya, akhirnya dia bertanya, "Tuhan, tolong tunjukkan kepada kami siapakah Bapa itu, Allah itu." Itu Filipus loh bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab. Ini jawaban Yesus loh, perkataan Yesus. Maka barang siapa yang menolak perkataan Yesus, tidak jadi masalah, paling-paling mereka jatuh dalam dosa. Yesus berkata seperti ini, "Telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, tapi kau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Allah." Nah, itu perkataan Yesus loh. Tidak ada di situ. Itu penyesatan. Oh, ya Nggak ada situ. udah. Barang siapa Kalau melihat kamu aku dia telah mengatakan melihat itu Allah. penyesatan, Penipuanmu mau ngomong itu. apa? Kau tanya dalil, saya Penipuanmu kasih itu. dalil. Aku bertanya, mana Iya. Yesus mengatakan dirinya adalah Allah? Loh, itu dalilnya. Barang Ada siapa Allah di situ. yang Mana? melihat Mana? Tunjukkan aku. datanya. Mana? Coba. Yohanes Itu jadi 14 penyesatan di sini. Assalamualaikum host, assalamualaikum Sensei, assalamualaikum guru-guru, Yohanes assalamualaikum 14 ayat guru. 9 di sana dikatakan barang siapa yang melihat aku kamu telah melihat Allah. Udah. Mana di situ Allah? Beda konsep, John Peter. Di situ dinyatakan adalah melihat, tidak menyatakan Yesus itu adalah diri dan bukan Bapa. Itu melihat. Apakah melihat dengan menyatakan dirinya seorang Bapa itu ada satu kesatuan yang sama? Iya tidak, dong. belum tentu. Melihat- Jadi ketika melihat- saya melihat Bapak saya, melihat dengar dulu, kamu duduk dulu santai di situ. Jadi itu ketika melihat saya melihat Presiden Bapak Republik saya, orang lain melihat Bapak Indonesia. saya, apakah dia Aduh. menyatakan diri saya adalah Bapak saya? Tidak, beda konsep, John. Jangan kamu samakan persepsi. Bentar dulu, gantian Harusnya begini. kalian. Bentar. Gantian. Siapa yang mau Bentar, kamu bertanya duduk manis dulu gantian. di situ, kamu Selesai duduk satu-satu Dari dulu. tadi saya dengerin narasi kamu seperti narasi gereja ya. Udah diam Narasi di dulu. sana muter-muter. Satu-satu. Saya Jadi dengan ketika Juma, dengan seseorang nih saya Rahma. tanya Dengan sama, siapa lagi? Dengan melihat siapa lagi? namanya Oke, seorang oke, bapaknya, apakah dia itu menyatakan dirinya itu bahwa anak itu adalah bapaknya? Tidak. Dengan Neflos lah. Terus siapa kalau bukan Beda. dia? Kan gini John, Kamu sama-samain. barang siapa Melihat yang dan melihat menyatakan dirinya. anak, barang siapa yang melihat anak maka ia melihat Bapa. Barang siapa yang melihat aku maka ia melihat dia, kan begitu John. Sederhana saja John. Ada tidak satu pun, satu orang, satu murid saja yang memanggil Yesus Bapa, ada? Yesus dipanggil Bapa. Iya, ada nggak? Itu. Mana? Bentar, Wahai bentar. Bapa gitu. Mana? Oh,
Kalau kau mau minta seperti yang pertanyaan seperti murid Yesus memanggil dia Bapa, enggak ada tertulis di dalam Alkitab itu. Ya udah berarti dia bukan Bapa, titik, selesai, Ya tamat. terserah kamu lah. Sekarang yang penting Yesus kan berkata seperti ini. Barang siapa yang melihat kamu telah melihat Bapa. Nah jadi kalau kau enggak mau memanggil dia Bapa, ya panggil aja Allah, panggil aja Tuhan, gitu kan gampang. Tersesat ini oneness ini semua kita sesat. Lebih sesat dari Tristum. Ya seperti kata Thomas, ya Lanjut, Tuhan Akhirnya Plus. Lanjut, Akhirnya Plus. Dia memanggil Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Oke, saya sedikit aja teman-teman. Aduh, kalian ini Bang Neflos gimana sebentar. sih? Ya, sebentar, Siapa lagi? sebentar. Ya. Sudah Oke, lima saya- orang. Melihat, John. Ya, Jadi panggil. apakah Saya melihat cinta semua salawat. Boleh Sebentar. bertanya, saya akan hadapi pertanyaan kalian. Itu hanya Oke, sebentar. Ya. Gantian Saya kalian, sabar-sabar harap bisa kalian. menjawab. Jangan Oke. kejang-kejang, santai-santai. Iya, Jangan oke, kejang-kejang, oke, santai. oke, sebentar. Izin teman-teman ya, saudaraku semua, Bang Zuma, izin Bang. Santai-santai. Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, oke? Dan Dia adalah pencipta alam semesta, di mana Iya, nama Anda dia sendiri adalah yang oneness. bilang, betul. Ya, oke, nggak pernah dia ngomong ke dia Tuhan, John. Dia Oke, sendiri yang silakan bilang. Anda buka di Matius, di Wahyu 7 nomor 4 dan sampai nomor 8. Izin. Apa itu? Wahyu Kenapa? 7 nomor 4 sampai nomor 8. Bacalah, baca. Ya? Bacalah kau yang Oke, bawa sebentar. ayatnya itu. Saya dengerin Sebentar, aja. sebentar ya. Tuhan kok nggak mungkin mudah-mudahan Allah kau mampu SWT nggak menjawabnya, mungkin John. parah kalian ini. Iya, oke, nggak apa-apa. Masa Allah SWT ada yang nggak Oke, mungkin dengarkan saya, bagi- John. Saya baca Bibelmu ini. Rendah banget. Saya baca Bibelmu, John. Sebentar, John. Wahyu 7 nomor 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Yakub atau keturunan Israel. Di ayat ke-5 sampai ke-8 ya, berkesimpulan bahwasannya ke-12 suku Bani Israel atau Bani Yakub ini mendapat jatah masing-masing 12.000 jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, pertanyaan saya, John, apakah dengan mereka terjaminnya masuk ke dalam kerajaan surga, menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Monggo dijawab. Kau tanya dengan siapa pertanyaanmu itu? Yang oten siapa di sini? Memang Iya. ada Pak Preming. Kau tanya Memang ada itu, Malikil. enggak, pertanyaan dari ayat itu apa? Enggak ada Pertanyaan korelasinya. saya, ke-12 suku sebanyak 144.000 Bani Israel, keturunannya Yakub, mereka sudah terjamin masuk ke dalam surga. Atas dasar apa mereka bisa masuk ke dalam ke dalam surga? Apakah mereka menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Monggo dijawab. Di mana dia di situ menuhankan Yesus sebagai Tuhan dan menuhankan Yesus sebagai utusan itu? Saya bertanya kepada Anda. Di kitab Anda ini Tuhan sudah memateraikan 144.000 ya, 144.000 jiwa dari keturunannya Yakub masuk ke dalam kerajaan surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa siksa. Pertanyaan saya, John, apakah mereka menuhankan Yesus atau mereka menjadikan Yesus sebagai utusan? Oh jelas Monggo dijawab. dong, mereka itu menuhankan Yesus, makanya Pakai jumlahnya fakta dan dalil. 144. Pakai fakta dan dalil. Di mana mereka menyembah Yesus? Loh, pakai fakta dan dalil mana? Kau kan cuma bertanya tadi. Iya, fakta dan data. Kalau Iya, cuma kau kan ngomong bertanya aja, tadi. anakku pun Kan bisa, ku John. jawab. Yang Ya. mana? Kau ini gimana sih? Makanya aku bilang tadi pertanyaanmu tuh enggak ada di dalam ayat itu. Dijawab dia, Bang. Dijawab, Kau John. bertanya itu pakai dalil ayat itu apa pertanyaanmu? Kan udah Pertanyaan berulang kali saya tanya saya, tadi. mereka sudah dimateraikan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya sudah, Apakah kalau mereka sudah menyembah Yesus? dimateraikan. Ya jelas dong, kalau sudah dimateraikan. Di mana Kenapa kau datanya? tanya lagi? Loh, Di itu mana sudah datanya? dimateraikan. Di mana datanya kedua belas Loh, suku yang Bani kau Israel baca ini menyembah barusan, Yesus? Yang Di kau mana baca datanya? barusan, itu yang kau baca barusan. Di mana datanya? Loh itu yang Mereka kau baca menyembah Yesus, barusan John. ayatnya, itu ayatnya. Kenapa, John? Anda nggak bisa Apa? menjawab. Loh kau kan bertanya ayat kami, itu ada dalilnya. Kenapa lagi kau tanya? Di mana datanya mereka ini menuhankan Yesus? Loh itu jelas siapa Bani yang dituhankan Israel mereka? di mana datanya Coba kau menuhankan jawab. Yesus, Yang John? mereka tuhankan siapa itu 140 orang itu?
4.000 itu siapa yang mereka tuhankan? Siapa? Jawab. Siapa yang mereka tuhankan? Siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Siapa? Ya mana datanya? Mana datanya? Loh, mana datanya Bani Israel ini menyembah Yesus? Jangan Anda bertanya balik, John. Loh, di mana datanya mereka ini menyembah Yesus, John? Merupakan dengar wahyu itu adalah penglihatan daripada Rasul Yohanes tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi jelas di ayat itu penglihatan itu jelas mereka itu yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, ya. John. Ya, silakan lagi. Selagi masih ada waktu untuk kalian. Ini kan Yesus kan Allah itu sendiri kan, John? Ya. Itu bunyi di dalam Injil Yohanes itu kan pada mulanya adalah firman. Kenapa tidak bunyinya pada mulanya adalah Bapa, John? Pada mulanya firman. Ya, firman itu pada mulanya adalah kehendaknya. Iya, kenapa enggak pada mulanya itu Bapa gitu? Ya, kalau saya bukan penulisnya, gimana saya mau ngomongnya? Oh iya. Iya. Kalau saya yang nulisnya, saya ikuti keinginan aku. Ya, secara nggak langsung kan, John, berarti firman lebih dulu daripada Bapa, John. Betul. Bapa itu kan hanya sebuah sebutan kiasan untuk menyatakan. Kalau Allah hanya sebutan juga, John. Ya, Allah itu bagi kami ya. Kalau bagi kalian itu nama ya. Bagi berarti kami itu yang sebenarnya hakikat sejati itu firman gitu. Ya, karena pada mulanya memang adalah firman, betul. Kalau roh itu gimana? Roh itu sebutan juga atau enggak? Roh itu kan untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa dilihat, bro. Firman itu roh juga berarti? Ya, firman itu jelas roh. Emang ada bisa melihat pikiranmu? Sebentar, lalu bedanya firman dengan roh apa? Firman itu hanya untuk menyatakan tentang sifat daripada Elohim. Azan, sabar, John. Oke, azan, siap. Kita sambung lagi ya, John. Anda tadi menjawab bahwasannya kedua-belas suku Bani Israel itu menyembah Yesus, di mana mereka hidup di Yerusalem. Fakta dan bukti nyata, Yerusalem bukanlah kandang Kristen. Kalau mereka masih hidup, seluruh keturunannya kurang lebih 2000 tahun sampai sekarang, tentulah seluruh anak cucu Bani Israel itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Faktanya, Yerusalem bukan kandang Kristen. Nanti kau jangan ngadi-ngadi, John. Mau dari sisi mana pun kau jawab, kalau akan kau kena bilang sekarang, maju mundur, kena mundur. Dengar. Itu akan terjadi pada John. akhir zaman. Sekarang akhir zaman belum? Ini akhir zaman belum? Akhir zaman. Oh, ya udah, kalau kau merasa ini akhir zaman, siap-siap. Ini akhir zaman. Di mana faktanya Yerusalem itu menyembah Kalau ini kau Yesus? bilang akhir zaman, kau siap-siap. Di mana faktanya Yerusalem itu menjadi Kristen? Di mana? Hah? Di mana markas Kristen sekarang di mana? Markas Kristen itu di mana, John? Kemudian di mana markas Kristen, John? Cucumu mati baru kejadian. Di mana markas Kristen, John? Nanti itu kan di mana? Nanti kapan? Nanti kapan, John? Tunggu kau mati, anakmu mati, cucumu mati. Ini jawaban apa, John? Ini jawaban apa? Jawaban apa? Kau nggak sanggup menjawab ini, John? Tak satu pun pendeta sanggup melawan aku, John. Bom, bukan sombong aku, John. Bom, dikiknya aku. Alah, dikiknya aku, John. Bom. Orangnya bom. Bukan sombong aku, John. Kau udah 7 kali. Kau sanggup nggak menjawab pertanyaan aku? Kau kan udah keok. Dia di mana faktanya orang Yerusalem Bani Israel ini menyembah Yesus? Ada, dengar. Di mana datanya Yerusalem Bani Israel menyembah Yesus? Di mana? Di mana, John? Mentret kau, John. Di mana? Di mentret kau sama aku. Di mana? Beda sama yang lain, bisa kau ejek, bisa kau permainan. Sama aku nggak bisa, John. Di mana faktanya Yerusalem itu menjadi markas Kristen? Coba. Di mana ayat diludahi pertanyaanmu kalian, John, di sana. Coba kalian menampakkan salib kalian di depan Yahudi, diludahi kau. Ayatmu itu di mana tertulis? Pertanyaanmu itu. Pertanyaanmu itu di mana tertulis? Jelas, Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Dia menghakimi Bani Israel, bukan Bani Kulu. Iya, seperti kalian. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Warasulan Bani Israel. Imran 49. Nggak nyambung. Al-Maidah 116 117. Mana dalilmu? Bani Israel menyembah Yesus, mana dalilnya?
Ya kamu Mana bertanya dalilnya? itu dari mana ayatnya? Jadi siapa yang menuhankan Yesus di Matius 7, 21, 22, dan 23? Siapa yang menuhankan Yesus kalau bukan kalian Kristen? Enggaklah kau. Pada hari itu aku akan terus terang kepada kau, John, bahwasanya aku bukan Tuhanmu. Keturunan 12 suku. Udah paham kau? Ya kau termasuk 12 suku yang mana kau? Kau Bani mana? Apakah nama satu lagi Bani Kulub, dari Bani Israel? Saya Indonesia, bukan dari 12 suku itu. Emang surga itu Kenapa kau jadi lembek? Kenapa kau jadi lembek? Tadi kau tegar kali kau ngomong. Loh, dari mana Kristen ini menjadi dari mana Bani Kristen ini mendapatkan materai dari Yesus? Di mana? Kau bertanya John. itu dalilnya Kau jawab apa? aja. Kenapa? Pertanyaanku salah. Salah Nggak pertanyaan nambah aku. koinmu, tenang aja kau. Apa dengan Kau nama mau cari ilmu? koin? Bani Israel sudah dimateraikan oleh Tuhan masuk ke dalam surga. Mereka menyembah Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan. Kau jawab. Iya betul. Izin sedikit aja. Nanti dilanjut lagi. Silakan Bang. Izin satu John. Setelah itu nanti lanjut ngobrol sama Bang Uco. John, itu kan di dalam Alkitab kan selalu tertulis bahwa Bapa mengutus Yesus kan, John? Betul kan? Iya, betul. Kira-kira bisa nggak Yesus mengutus Bapa, John? Yesus mengutus Bapa. Yesus mengutus Bapa. Ya bisa lah. Nggak bisa ya? Bisa. Bisa. Iya. Nggak ada yang nggak bisa bagi Tuhan kami. Makanya aku bilang, ketika ada narasi mengatakan Allah SWT itu mustahil. Waduh, kalian itu merendahkan Allah SWT loh. Parah itu. Ya kan? Ketika kalian mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia, dalilnya di mana? Kalau Allah SWT haram menjadi manusia itu di mana tertulis? Nggak bisa kalian tunjukkan. Kalian mengatakan Allah tidak serupa dengan manusia. Betul, dia tidak serupa dengan manusia, tetapi Allah bisa menyerupai manusia. Dengar. Allah tidak serupa dengan manusia, tetapi Allah bisa menyerupai manusia. Jadi bedakan kalimat itu. Jangan kalian bilang Allah tidak bisa menyerupakan diri seperti apapun yang dia mau. Tidak mungkin. Itu adalah John, mohon izin adik-adik dan guru yang lain. John, Tuhan menurutmu itu maha kuasa? Ya jelas lah. Manusia maha kuasa tidak? Maha kuasa juga bisa. Siapa manusia yang pernah kamu lihat dia maha kuasa? Siapa? Ya Tuhan Yesus lah yang serupakan dengan manusia. Yesus maha kuasanya di mana? Bisa menghakimi manusia. Di mana dalilnya dia menghakimi manusia? Di mana? Matius 24 ayat Matius 24. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Matius 24. Ya. Dia menghakimi manusia. Ya bacalah dulu. Iya, jadi hakim yang ada di kehakiman itu tidak menghakimi. Jaksa-jaksa itu tidak menghakimi, enggak? Jaksa mana pula? Aduh jatuh jaksa. Hakim juga sekalian tidak kau bawa pengacara. Bohong sensei. Matius 24 ayat 36 itu bunyinya itu hanya Bapa sendiri, anak pun tidak. Bohong deh sensei. Itu makanya saya kaget. Kok bisa Matius 24 Anda bawa-bawa? Loh, bacalah dulu. Udah kau baca belum? Apa yang ada di sana? Coba dibaca. Malah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, aku tidak menghakimi seorang pun. Baca dulu. Kenapa kau takut bacanya? Loh, kenapa saya takut baca? Nah, Matius 24 nomor 39 maksudmu? Baca dari 29 sampai 36. Baca. 29, baik, saya bacakan. Segera sesudah siksaan pada hari itu matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Kuasa-kuasa langit berguncang. Pada waktu itu nampak ada anak manusia dari langit, semua bangsa di bumi. Selamat datang di kebenaran. Lanjut. Anak manusia ini. Anak manusia. Aku bilang juga kan dia datang dalam rupa anak manusia. Dan meratap, dan mereka akan melihat manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan mentiup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dia menyuruh malaikat. Tunggu, sabar. Dia menyuruh malaikat ya. Anda sabar. Ya lanjut. Anda sabar dulu. Nanti akan kau Anda di sini. Sliding gunting nanti. Dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ini perumpamaan. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat.
sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apa sudah terjadi? Ya belum lah. Ya belum. Terus angkatannya Yesus masih ada hidup? Iya. Nah, siapa yang hidup di angkatan Yesus sekarang ini? Banyak. Siapa? Banyak angkatannya. Siapa angkatan Yesus yang masih hidup hari ini? Banyak saya bilang. Saya tidak menyebut. Siapa 2000 tahun usianya masih ada, masih hidup? Dia hanya mengatakan angkatannya. Emang ada dia sebut nama? Dengar. Saya tanya semamu. Ini ada kebohongan dan kebulsikan. Kita mau dengarkan. Dia mengatakan sesungguhnya angkatan ini. Saya tanya semamu. Masih ada angkatan Yesus hidup hari ini? Masih, kau nggak tahu aja. Entah siapa usianya itu sudah 2000 tahun masih ada? Ada, saya yakin ada. Di mana manusia hidup 2000 tahun usianya belum mati? Kita tidak tahu siapa orang yang dimaksud. Inilah bukti. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Inilah artinya Kristen itu menipu diri sendiri. Masakan ada manusia hidup 2000 tahun usianya belum mati sampai hari ini? Loh, kenapa kalau Tuhan menghendaki? Iya, siapa orangnya? Ya itu rahasia Tuhan. Kok nanya? Rahasia nenek mungkin kena lo. Lalu inilah kebohongan ya. Kalian orang Kristen dipermalukan oleh John. Loh. Ya, masakan ada manusia yang hidup sesama Yesus? Kenapa Anda tidak jadikan? Dengar John. Kenapa Anda tidak jadikan mereka? Dengar. Kenapa Anda tidak jadikan mereka sebagai narasumber kebenaran Kristen? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi mustahil manusia hidup usianya 2000 tahun. Koclok. Dengar. Anda sudah menipu diri Anda, oke? Anda sudah menipu. Kemudian data selanjutnya, dengarkan data selanjutnya. Tetapi tentang hari kiamat, dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, Yesus tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tidak ada kata Yesus di sana, nggak ada kata Yesus. Jangan kau ngadi-ngadi. Jadi anak di sini siapa? Hah? Anak di sini siapa? Tubuhnya. Makanya. Tubuhnya katanya. Bukan kan? John, tadi kamu katakan Tuhan bisa menjadi manusia. Iya, menjadi tubuh. Kenapa? Nah, berarti tubuh ini Tuhan. Oh iya dong. Kenapa Tuhan tidak tahu kapan hari kiamat? Siapa yang nggak tahu? Bapak tahu. Nggak ada dibilang nggak tahu. Di mana ayatnya Tuhan nggak tahu? Ini. Anak pun tidak tahu. Anak tidak tahu. Tubuhnya katanya. Lah yang menjadi tubuh siapa? Yang menjadi tubuh siapa? Emang tubuh itu bisa yang menjadi tubuh siapa? Dengar. Emang tubuh bisa ngomong kalau nggak ada roh? Yang menjadi tubuh siapa? Dengar, Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus kepenuhan ilahi. Ya. Tubuhnya Yesus. Hei, Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Anda, dewa Anda menjadi manusia. Berarti kemanusiaannya itu adalah Tuhan. Betul. Nah, kenapa Tuhan ini tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Di mana ayatnya di situ Tuhan tidak tahu hari kiamat? Mana? Yang menjadi anak ini apa tadi? Tempe. Tubuh. Yang menjadi tubuh ini apa? Tempe. Tubuh. Iya, yang menjadi tubuh Yesus ini tempe. Daging. Yang menjadi daging ini tempe. Tubuh. Mulai dia pakai jurus setan. Sudah kubilang kau sliding gunting, kau berani kau bawa Matius 24. Tidak ada kata di sana itu. Banyak pendeta bunuh diri gara-gara Matius 24, kamu bawa berani kali kau. Kau jelas di ayat yang kau baca tadi, dia memerintahkan malaikat. Siapa yang memerintahkan malaikat? Iya, dia memerintahkan malaikat, tapi ingat itu adalah perumpamaan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ini perumpamaan. Lagian kalau Anda membaca dari data nomor 3, dengarkan. Yesus ketika duduk di atas Bukit Zaitun, datang murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Barulah kemudian Yesus mengatakan apa? Waspadalah, diam. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang menggunakan nama Yesus dan menggunakan akulah Mesias? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Mesias? Habis sholat kerasukan. Tenang. Dengan dada, supaya kamu itu bisa waras sedikit.
Siapa agama di atas muka bumi ini yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Dan menggunakan nama Yesus itu siapa? Allah SWT tidak mungkin Allah SWT itu nggak bisa. Kenapa kenapa larinya ke sana? Ketika kemudian dengarkan saya. Kamu mengatakan Tuhanmu yang tidak maha suci dan tidak maha tinggi itu bisa menjadi manusia. Nah, bisa. Oke. Nah, ketika dia menjadi manusia, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Mana Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat? Ini dalilnya. Tetapi tentang hari kiamat dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Bukan aku dia bilang ya, anak ya. Anak ini siapa? Iya, dia tidak. Anak ini siapa? Anak di sini siapa? Tubuhnya. Anak ini siapa? Tubuhnya. Tubuhnya siapa? Tubuhnya Yesus. Ah, Yesus. Dasar balun. Iya. Parah. Ini anggotanya Henry parah. Lucu. Berarti Tuhan itu itulah kenapa Tuhan yang benar tidak bisa kemudian berubah menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tidak mungkin yang disebut maha kuasa berhenti menjadi tidak maha kuasa. Makanya ada kata maha. Kalau Yesus itu kuasa, dia diberi kuasa. Yesus itu diberi kuasa, wajar. Dia hanya diberi kuasa. Tapi dia tidak diberi maha kuasa. Karena yang maha kuasa itu hanya Allah. Belajar lagi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa kemudian Anda setarakan dengan makhluk. Yesus itu kenapa Anda mengatakan tubuh daging? Kenapa daging? Manusia. Kenapa? Dia anak. Kenapa? Karena sejatinya manusia Yesus itu tidak maha kuasa. Nah, apakah Tuhan itu tidak maha kuasa? Maha kuasa. Oleh karena itulah Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak maha kuasa. Begitu John cara belajar. Kalau memang Allahmu dengar ya. Sekarang kita klip antara Al-Quran dengan Alkitab. Jika Allahmu maha kuasa, coba sebutkan kapan hari kiamat terjadi. Hanya Allah yang tahu. Jadi dia nggak tahu kapan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Lucu Anda. Kok Anda bertanya, emang saya Allah? Saya juga tahu pasti kiamat. Anda pikir saya Allah? Anda mau gantikan Yesus dengan saya? Kamu tahu nggak kapan kiamat? Salah pertanyaannya John. Nggak bisa jawab. Parah. Allahu Akbar, Masya Allah. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat, kok nanyanya ke saya kapan? Loh, benar-benar sedeng kamu. Kamu pikir saya Allah? Kamu ingin melantik saya menjadi Tuhan juga? Enggak. Hei Tuhan Kusuma, kapan kiamat? Gitu. Kalau Allah mau tahu, penyakit makin parah. Kapan kiamat? Kalau Allah tahu. Allah yang tahu kok tanya ke saya? Iya, kapan? Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Tuhanmu Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Saya tanya, Tuhanmu Yesus tahu enggak kapan hari kiamat? Tahu. Mana? Kapan katanya? Oke, ketika dia datang bersama dengan malaikat pada hari itu adalah hari kiamat. Tahu dia kan? Allahu Akbar. Allah nggak tahu sakit. Kapan dia datang. Sakit. Jadi jelas. Parah. Iya kan? Kapan itu? Tahun berapa? Ya? Tahun berapa? Siapa tahun berapa? Tahun berapa? Ya tunggu Yesus datang lah. Itu kiamat. Fokus John. Kamu dengar. Kamu baca Matius 24 ketika Yesus itu ditanya, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kesudahan dunia ini? Dia datang, siapa yang utus dia datang? Coba di mana dia diutus di situ baca. Di mana Anda diutus? Masya Allah. Di mana ada kata diutus dia di situ? Coba tunjukkan. Kalau ada gimana? Silakan. Kalau ada gimana? Berarti kamu pinter, ada ayatnya. Coba tunggu dulu. Kamu harus mengatakan kalau dia datang bagaimana? Kamu yang bilang tadi dia diutus katanya di Matius 24 itu. Siapa yang mengutus? Coba kau tunjukkan siapa yang mengutus. Saya tanya samamu.
ketika kemudian Yesus itu diutus pada kedatangan yang kedua, kamu gimana? Masih mau menyembah manusia? Di mana dia Enggak, diutus? saya Coba tanya kau tentukan. samamu. Saya tanya samamu. Kalau Yesus datang kedatangan yang kedua, bagaimana dengan agamamu? Kamu meninggalkan? Kenapa? Memang dia akan datang kok. Iya, memang dia datang. Karena dia diutus. Di mana dia diutus? Coba kau baca. Saya tanya samamu, kalau ada gimana? Coba kau baca di ayat itu. Di mana? Jangan coba-coba, Jangan kau coba. pakai ayat yang lain. Coba. Kau mau cocok lagi dengan ayat lain. Aku tahu siapa kau. Iya. Lah, kalau ada datanya pengakuannya gimana? Loh, di kenapa ayat kamu jadi 29 takut? sampai 36 di mana ada kata dia diutus? Ya, kalau tidak ada di situ cari di tempat lain karena kitabmu nggak itu katanya bisa. firman Tuhan. Saya sedang bahas Matius 24 ayat. Nah, kenapa kalau ada di tempat lain kamu tolak? Kalau ada di tempat lain kamu tolak? Itu tidak berkorelasi dengan pertanyaan saya. Kenapa bisa? Loh, nggak bisa. Bukankah kedatangannya itu hanya Tuhan yang tahu? Di mana dia Tuhan yang tahu? Coba tunjukkan ayatnya. Lah kan tadi dalilnya sudah dibacakan, kamu sendiri sudah Di mana membacakan. ayatnya bahwa Tidak Tuhan ada yang tahu. Yesus Bapak hanya Bapak yang tahu, anak tidak tahu. Yesus tahu? Loh, itu dikatakan anak tidak tahu. Iya, Yesus sebagai Bapa tahu. Yesus sebagai Bapa tahu, kan gila. Di mana Yesus sebagai Bapa? Di mana Yesus mengaku akulah Bapa? Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengaku sebagai Bapa? Di mana? Di mana? Di Yohanes 14 ayat 9 Yesus berkata, Juma. Kenapa enggak di Matius 24 ini? Katanya enggak boleh keluar. Kau tanya di mana Yesus mengaku Bapa. Kau kan tanya itu. Iya, coba. Di mana Yesus mengaku Bapa? Di mana? Di mana Yesus mengaku Bapa? Itu pertanyaan. Di mana? Maka saya jawab. Dalil Di mana Yesus mengaku Bapa? Di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa yang melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Oh, jadi barang siapa yang membunuh aku membunuh Bapak? Betul. Jadi ketika Bapak dibunuh nggak ada lagi Bapak. Loh, kenapa nggak ada? Buktinya masih ada sampai sekarang. Tapi dibunuh katanya. Mati nggak? Mati nggak? Mati. Masa? 3 hari. Masa 3 hari mati? Lah, jadi Tuhanmu nggak pernah mati? Masa mati 3 hari? Jadi dia tidak menebus dosa? Masa mati 3 hari? Manusia bingung. Kalau mati itu kan ulaika hum syarrul bariyah. Inilah kenapa Kristen itu dikatakan Al-Quran seburuk-buruknya makhluk itu adalah Kristen. Itulah Al-Quran katakan. Inilah buktinya. Tuhan tidak mati. Jadi yang mati 3 hari di atas tiang salib itu lalu dikubur di goa itu siapa? Mati itu perpisahnya mulai mau nipu lagi, mati itu adalah pisahnya antara zakar dengan kolonot gitu. Iya, memang seperti itu mati. Dasar umat Juma itu di bawah rata-rata. Ya inilah. Saya umat bukan penipu. menghina kamu. Mati itu apa? Mati itu apa? Terpisahnya tubuh dari jasad dari rohnya. Berarti Tuhanmu dari pernah nyawanya. mati kan? Ya betul. Nah, ketika Tuhanmu mati kemudian berarti Tuhan sudah nggak ada. Di mana nggak ada? Lah, kan mati dia. Terus kemana kalau mati menurutmu? Lah, mati kemana? Justru kamu yang harus jawab. Itu ketawa dia. Dia kekal sampai sekarang masih ada. Saya tanya samamu, Tuhanmu pernah menjadi mayat atau tidak? Iya betul. Ya sudah selesai. Kenapa? Ketuhanannya hilang. Gitu. Kamu sudah akui Tuhanmu pernah menjadi mayat. Selesai. Itulah kenapa Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi mayat. Karena Tuhannya Yahudi tidak akan mungkin menjadi mayat. Hanya Tuhannya paganisme, Tuhannya pernah menjadi mayat. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Ismail tidak pernah menjadi mayat. Tuhannya Kristen jadi mayat, bangga. Bagaimana hantu bisa menjadi mayat? Hantu itu nggak bisa jadi mayat loh. Tuhannya Kristen menjadi mayat. Ketawa dia. Ketawa dia nggak bisa lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo teman-teman yang masih sehat, yang masih waras, tinggalkan agama yang Tuhannya pernah menjadi mayat. Tuhannya menjadi mayat. Tuhan kami pernah mati. Betul itu. Memang itu tertulis. Ya, Tuhan pernah mati. Allah SWT nggak bisa
bisa, dia tidak mustahil itu karena Allah Ya tidak marah memang. apa-apa. Sekarang saya tanya sama Anda, Tuhan yang disembah Yesus pernah mati enggak? Dengar ya, biar kau tahu ya. Ya, John, ini saya kasih John, tahu. John, saudara John, Iya, apakah saya kasih Tuhan tahu. yang Yesus sembah pernah mati? Dengar ya, saya bacakan ayatnya. Ya, silakan. Di mana Tuhannya Bani Israel pernah mati? Coba. Saya bacakan ya. Jadi Tuhan yang kami sembah itu. Kami Kristen, jangan sebut Yahudi. Yahudi tidak pernah Tuhannya jadi mayat. Kristen bilang. Kami Kristen, Tuhannya pernah jadi mayat. Kami. Jangan kau bilang kami, terus kau singgung-singgung juga orang Yahudi. Nanti mulutmu diludahi Saya sama tidak bawa orang mereka. Yahudi. Saya tidak bawa orang lain, kami hanya mengatakan kami ya. Kami tidak bawa Kristen orang lain. gitu, kami Kristen, Tuhannya pernah menjadi mayat. Kami pengikut Tuhan Yesus, ya, percaya. Di dalam surat Al-Maryam 40, Allah SWT itu bersumpah kepada Tuhan kami. Baca ayatnya kalau saya Ya bohong. Tuhan kami tidak pernah mati, Tuhanmu pernah mati. Ya mana sih yang bersumpah? Bentar. Allah SWT itu ternyata pernah bersumpah kepada Tuhan kami. Siapa Kalau Tuhanmu? Anda percaya? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai gila. Baca surat Al-Maryam 40. Mulai gila dia. Surat Al-Maryam 40. Mulai gila. Di sana dikatakan Allah SWT-mu bersumpah kepada Tuhan kami. Silakan baca. Di mana itu? Di mana di situ diteruskan Yesus di mana? Surat Al-Maryam 40. Dia mengatakan Tuhan. Tuhan mana ada di Arab? Ya. Diketahui orang kamu. Dengarkan. Dengarkan John. Dengarkan saya John. John supaya kamu sehat John. Dengarkan. Udah kau baca dulu surat Al-Maryam 40. Dengarkan John. Dengarkan. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Maryam 40. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur apalagi mati. Dia hidup secara terus-menerus. Kau baca dulu surat Al-Maryam 40. Kemudian Ulangan 32 nomor 39. Tidak ada Tuhan kecuali Aku. Akulah yang mematikan. Akulah yang menghidupkan. Yesus dimatikan tidak? Saya tanya dulu, Yesus dimatikan tidak? Tidak pernah. Oh gila. Tidak pernah dia dimatikan. Lalu? Jadi yang dimatikan oleh orang-orang Roma di tiang salib itu siapa? Yang dimatikan itu tubuh. Allahu Akbar. Tuhanmu itu tubuhnya Yesus. Tadi kamu sendiri yang bangga. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya. Yesus itu nama. Iya, tapi Tuhanmu mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Apakah yang disalib di atas tiang salib itu adalah yang dilihat oleh orang pada saat itu? Iya, betul. Berarti yang dibunuh adalah Bapak. Ya, Tuhan, Nabi. Lalu siapa yang mematikan Yesus? Siapa? Dirinya sendiri. Yesus bunuh diri. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang Kristen itu menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Manusia bunuh diri wajar. Loh kok ini Tuhannya bunuh diri? La haula wala quwata illa billah. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan Tuhannya dia katakan menjadi manusia, Tuhannya dia katakan menjadi mayat, Tuhannya dia katakan bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada yang bisa bunuh dia kecuali itu memang sudah dia rancangkan untuk dirinya sendiri. Siapa yang merancang kematian bunuh dirinya? Ya Tuhan itu sendirilah. Di mana? Kenapa harus diracun pakai anggur asam kalau begitu? Diracun? Iya. Di mana? Diberi anggur asam, lalu mati. Di mana?
Udah jelas dia itu Aduh, parah akan ini. mati seperti Aduh, parah, kisah parah, parah, Nabi parah. Yunus. Ya, dia sendiri Waduh, sudah parah, mengatakan, parah. Tuhanmu itu kejadian diracun. seperti Nabi Yunus Dengarkan, itu akan Tuhanmu terjadi itu diracun, seperti John. dirinya. John, Tidak, kau baca itu. Tuhanmu itu diracun. Di Muhammad dalam yang Yohanes diracun, 19:30, yang diracuni sesudah Yesus Muhammad. minum anggur asam Yesus itu tidak pernah berkata, ia diracun. sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Siapa yang memberikan anggur asam ke Yesus? Coba kau tanya dulu, di mana dia diberi anggur asam, di mana? Siapa? Allahu Akbar. Kok kejang kau? Santai lah. Jangan kejang lah. Nggak paten lah. Kalau Lucu. Ifrit tidak bisa apa-apa. Lucu ada Tuhan Masa bunuh Allah diri. Ifrit itu ada Padahal bagi dia tidak bunuh diri, John. Tuhanmu itu dibunuh, diracun. Tak, Tuhan tidak bisa apa-apa. Lah ini Tuhanmu diracun, kok bisa kayak begini? Tuhanku Di mana diracun. Tuhan diracun? Di mana? Ini Di nih, mana ayatnya? Yohanes 19 Anda baca satu perikop. Yohanes Mana? diracun di sana. Coba baca Oke. diracun. Yang mana ayat diracun? Oke, kita baca ya, kita baca. Aku Yesus pengen dengar ada kata diracun, hilang tak berdaya. Punya Tuhan Seorang tak bisa Tuhan apa-apa, Kristen Fred. mati diracun. Agar Tuhan tidak tak ketahuan bisa dia apa-apa, mati Fred. diracun, dia mengatakan Allah. bunuh diri Masa- Tuhannya. masa ada yang nggak Parah. mungkin bagi Allah itu Dikatakan itu? Tuhan bunuh diri memalukan. Udah. Dikatakan Tuhan diracun juga memalukan. Di mana? Baca. Di mana? Di mana? Yohanes Tunjukkan. 19. Iya, mana kata racunnya? Coba tunjukkan. Ngadi-ngadi kau. Oke. Kita lihat di dalam Yohanes 30 apa yang dikatakan di sana. Oke. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya. Yang mana racunnya? Lalu Racunnya matilah mana? dia. Loh, apa yang membuat dia mati? Loh, kau bilang diracun. Racunnya Ini mana? diracun anggur asam ini. Mana Itu racunnya? anggur asam. Anggur Di asam mana dia minum. kata racun di sana? Enggak ada kata racun, Ya udah, tetapi kalau dia nggak meminum ada. anggur Ya asam. udah, kalau nggak ada, meminum sudah. anggur asam. Ya udah, Kalau meminum nggak anggur ada. asam itu apa Udah, namanya? Kalau nggak ada kata racun ya udah. Sekarang begini. Jangan Kalau ngadi-ngadi. dengar. Kalau ada seseorang minum sesuatu tiba-tiba mati, apa namanya? Di mana ayatnya diracun? Sekarang saya tanya sama, ketika ada seseorang memakan atau meminum sesuatu tiba-tiba mati, itu apa namanya? Ajalnya udah datang. Ajalnya Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mazmur 69 nomor 21. Bahkan mereka memberikan aku makan racun, dan pada waktu itu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Di mana? Tadi sudah kau baca nggak ada kata racun. Mazmur 69:21 dengarkan. Makanya bahkan gini, bro. mereka memberi aku Jangan makan racun, menyembah dan pada Allah waktu yang aku tidak bisa haus apa-apa. mereka memberi aku Yang- minum anggur yang asam. baginya Lalu itu kemudian di dalam dipanggil. Yeremia 23 nomor 15, sebab itu beginilah firman Tuhan alam semesta kok mengenai nabi itu, mustahil. sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Pahami, dia akan diberi racun. ada Nabi korelasinya palsu lagi itu dengan diberi ayat racun. Maka Ya, yang mati di makanya atas tiang Muhammad salib mati itu diracun. adalah nabi palsu. Orang yang Muhammad diserupakan tahu dengan itu. Nabi Isa. Tahu menyindir Ini nabimu sendiri nubuatan kena racun. Yeremia 23 nomor Iya. 15. Kau Nabi menyindir palsu nabimu. itu akan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah Muhammad meluas racun kefasikan ke seluruh negeri. Ini Muhammad minum racun. racun. Muhammad Yeremia racun. 23 nomor 15. Minum racun. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam. Anggur asam. Tidak ada dikatakan nabi dari Arab. Dikatakan di Yeremia 23 nomor 15. Nabi Yerusalem. Nabi Yerusalem minum racun. Nabi palsu kena racun. Siapa? Ini dalil, Bung. Dalil. Yeremia 23 nomor 15. Nabi dari Yerusalem meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan memberi mereka minum racun. Yohanes 19:30.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Jadi kau Yesus bilang menundukkan tadi, kepala dan matilah yang kena dia. racun, Dengar, itu dengar. Mazmur 69 nomor 21. Tenang, Mereka tenang. memberi aku makan racun, Tenang, dan pada tenang. waktu aku haus, mereka Ya. memberi aku minum anggur asam. Siapa yang minum anggur asam? Siapa? Siapa? John? Aku jawab. John? Ya, kalau aku jawab kau diam. Ya, siapa yang minum anggur asam sebelum dia mati? Jawab. Siapa di sana tertulis? Nggak bisa jawab kau. Berkah di sana tertulis Muhammad, dia kena racun di Kaibar. Hei, Nabi Apakah Muhammad Yerusalem. yang kena racun Apakah di baginda Kaibar? Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi dari Yerusalem? Jadi dari mana dia? Katanya dia mengaku keturunan dari Ismail. Kasihan, kasihan. Tuhannya jadi mayat. Katanya ngaku-ngaku Tuhannya keturunan dibunuh nggak mau. Abraham. Ternyata Berarti Tuhannya bukan bunuh keturunan diri. Abraham ya? Nah sekarang John, Udah benarkah ganti Tuhan ya? membunuh diri? John, John, benarkah Tuhan Aku membunuh diri? tanya, Nabi yang kena John. racun itu siapa? John, benarkah Tuhan membunuh diri? Tahu jawab dulu, Nabi mau mati kena racun gara-gara apa? Tidak ada nabiku mati. Karena buktinya racun gak ada. 3 hari 3 malam. 3 tahun, dia- 4 dia tahun 3 hari 3 malah. Dia masih mau- bisa mau melakukan kayak haji Yesus. wada. Dengar, Dengar. Tuhanku Dia, setelah kejadian Muhammad itu dengarkan. dikubur setelah Nabiku 3 hari setelah 3 malam. kejadian itu, dengar. Dipikir Nabiku dia masih bisa setelah hidup. kejadian itu, dia masih melakukan Dengar aktivitas dulu. dakwah 4 Kau tahun. jangan kejang-kejang, kau Yesus, santai. Yesus Tuhanmu itu, Santai yang kau. nabi palsu itu, di atas Nabi tiang kok mati salib diracun? minum anggur, tidak hitungan jam mati. Nabimu diracun. Allahu Akbar. Nabimu diracun, Masya Allah. bro. Dan Di nabi yang Kaibar. diracun itu menurut Iya. kitabnya orang Yahudi itu adalah nabi dari Yerusalem. Siapa Nabimu nabi yang itu datang kena dari Yerusalem? racun Siapa? di Kaibar. Akhirnya Siapa? dia mati. Siapa nabi yang datang dari Yerusalem? Jadi Siapa? jelas ya. Jadi Muhammad itu Siapa 3 nabi hari yang datang ditulis, dari Yerusalem, John? Dipikir dia bisa hidup lagi, ternyata nggak hidup-hidup John, lagi, bro. Makanya 3 siapa hari 3 nabi malam. yang datang dari Yerusalem, Ditungguin, John? Dipikir seperti Yesus, nggak John, bisa. siapa nabi yang datang Nggak di hidup-hidup Yerusalem, dia. John? Siapa? John? Dia nggak hidup-hidup, bro. 3 hari 3 John, malam ditungguin. dengarkan John, Ternyata dia Muhammad diracun. nggak hidup. John, dia diracun. Alhamdulillah dia hidup 4 tahun. Yesus diracun, Ya, hidup berarti cuma benar. 40 hari. Berarti benar kan? Berarti benar kan? Dia kena racun kan? Kalau Itu kan? pun dengarkan, Ya udah. dengarkan. Nabi Muhammad Udah, Shallallahu udah. Alaihi Wasallam Yang itu penting tidak kau mengalami mengakui. maut. Pada saat dia diracun tidak mengalami maut. Yesus Apa? diracun tidak Buktinya hitungan mati. jam. Mampus, Buktinya mampus mati. dia di tiang salib. Buktinya mati Itu nabimu. bukti. Itu Yesus bukti bisa bahwa hidup yang lagi. disalib itu adalah Eh, nabi palsu, Yesus bisa pengajar hidup palsu. lagi. Muhammad Itu pun yang nggak perlu bisa hidup. saudara pahami. Yesus bisa hidup lagi. Muhammadmu nggak bisa hidup. Itu bedanya. Cuma enggak gini Bang John, Bang John. Kena culik, kena culik, Bang Juma kena culik, Bang Juma kena culik. Bang John. Report. Oke, Iya, tap-tap Bang layar Juma kena teman-teman. Ya, tap-tap layar. Kita Begini tunggu ya semua. buat teman-teman semua ya. Makanya jangan menyembah yang tidak bisa apa-apa, apalagi mustahil bagi dia. Aduh, udahlah sama Ya, kayak gue. tap-tap layar teman-teman. Dia nggak bisa apa-apa tuh Tuhanmu John. Ya, Loh, jangan bagi kau Tuhan kami memuja. bisa semua. Apa yang bisa dia? Apa yang bisa dia? semua. Pokoknya Apa yang dia bisa semua. lakukan John? Bisa semua. Apa yang dia bisa lakukan? Tenangkan diri kalian, dia bisa semua. Hah? Apa yang bisa lakukan? Dia, John. Apa? Dia bisa semua. Dia bisa nggak melakukan? Sedangkan dia pernah berkata aku tidak dapat berbuat Iya, apa-apa dia pada bisa semua. dia Allah John, tidak John. bisa. Selagi nunggu Bang Juma, John. John mau nanya, John, boleh, John? Udah datang Ya, lanjut dia. deh, lanjut. Panas oten sedunia panas, lihat Bang Suma. Saya mau John, disalibkan juga oleh mereka. Allahu Akbar. John, coba jawab dulu, John. Matius 28:18 itu kan bunyinya begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Betul ya, John ya? Iya, betul. Kalau dia nggak diberi kuasa, dia tetap berkuasa nggak? Dia tetap berkuasa. Kalau nggak diberi kuasa, Dia tetap berkuasa karena dia Tuhan. jadi ngapain dia diberi kuasa? Supaya kalian tahu, jangan ngeyel sama dia.
Iya kan, itu kan tujuan daripada dia datang supaya Waalaikumsalam kalian itu warahmatullahi tahu. wabarakatuh. Dia, Udah skak dia itu. tidak mau mengatakan bahwa aku adalah Allah. Enggak. Dia menggunakan Enggak, kata gini, kiasan, Bapak. John, ini loh John, maksudnya gini loh, maksud Gurunda itu, Yesus lu disalib jam berapa? Jam Siang 9 hari atau jam 2? Yesus disalib jam berapa? Siang hari, bukan malam. Jam 12 ya. Meninggalnya jam berapa? Kalau masalah tentang itu lebih bagus kita tanyakan kepada saksi yang ada di TKP. Iya, kan ada tertulis di Markus tuh. Iya, betul. Jam 3, Masih ada yang jam hidup 3 2000 tahun sore. katanya. Cari saksinya, cari yang hidup Jam 2000 3 tahun yang sore lalu. dia menyerahkan nyawanya gitu. Saksinya Kan cuma gitu ya. hidupnya aja, nggak tahu di mana keberadaannya. Nah, itu loh. Itulah maksud gua kawanku. Maksud gua itu loh. Nabi Muhammad diracun 629 Hijriah, wafatnya 632. Yesus lu disalib jam 12 siang. Wafat jam 3 sore. Ini masa Tuhan kalah sama Nabi, Bre? Kalahnya di mana? Muhammad hidup lagi? Iya. Loh, lu disalib 3 jam masih bisa hidup, John. Gua disalib 3 jam bangkit gua, John. Muhammad itu hidup lagi sekarang. Lah, coba Yesus disalib 4 tahun bangkit nggak dia? Gua tanya. Muhammad itu hidup lah Ya sekarang. karena 4 tahun Ya racunnya. udah, kalau Yesus udah, cuma kalau 3 udah jadi jam. bangke, Kalau jangan 3 jam dibahas. gua juga bisa bangkit. Jangan mengikuti bangke. Ingat, Jangan emosi, bangke jangan tidak emosi. perlu Ini kenyataan, diikuti. ini Tuh, saya kasih kenyataan. tahu lu. Kalau Jangan Yesus pernah dibangkit, mengikuti bangke. kalau Yesus disalib cuma 3 jam, jam 12 siang sampai jam 3 sore, orang Batak juga disalib Saya bisa. cuman Jam memberitahu. segitu bangkit. Orang Batak bisa Yesus- bangkit jam segitu. Yesus itu Serius. kekal, ya. Yesus kekal. Percaya sama gua. Sedangkan Nah, sama Nabi kayak Nuh gini, Bre, udah sama jadi kayak gini, Bre. bangke. Kalau mau Yesus ya, misalnya disalib 3 jam nih, mati Nggak di kayu level, salib, nggak level. bangkit di kayu Hey, salib. Yesus Kalau mau nggak kayak gitu, level dengan kalau mau. nabimu. Jangan mati di kayu salib, Yesus bangkitnya di tidak gua. selevel dengan nabimu. Ini mah sulap Nabimu namanya. itu sampai Sulap sekarang ini jadi namanya. bangke. Oh, kan Nggak, emosi jangan kan. sama-samakan dengan Yesus. Loh, lihat sekarang Yesus hidup di sorga. Apa bedanya sama Yesus bangkai? Apa bedanya? selevel Sama dengan mayat apa bangke. bedanya? Sama bangkai sapi apa bedanya? Bangke Apa? tidak selevel Apa dengan Tuhan bedanya? Yesus kami ya. Ingat ya. Yesus, bangke tidak Yesus lu selevel. Gimana katanya bang, masih bangkit. dipertahankan si John bang? Yesus lu sudah katanya mengucap, Bang. bangkit. Apa bedanya sama Maju, Bang. bangkai? Izin, Bang. Apa bedanya? Ah, kan jangan emosi makanya. Gurunda, assalamualaikum. Lanjut. Gini aja, Bang Pera. Apa yang mau Bang pertanyakan begini? Saya senang Bang kalau kalian membahas Alkitab itu saya senang. Apa yang ingin kalian pertanyakan tentang ketuhanan kami? Iya, gini bre ya. Nanti Gurunda lanjut ini. Yesus lu kan disalib jam 12. Jam 3 sore kau udah mati lagi. Jam 3 sore kau udah mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, matinya katanya di kayu salib. Kok bangkitnya di goa? Bangkitnya kenapa di goa? Kenapa nggak di kayu salib? Main sulap ya? Begini Bang, ketika dia dia sudah meninggal dari sisi kemanusiaannya. Ya biarin bangkit di kayu salib, Dengar jangan dulu, di dengar goa. dulu, Kalau Bang. di goa Dengar sulap. dulu. Itulah Apa? abang kan udah kasih pertanyaan, jadi kan biar saya jawab. Nah, adat Yahudi itu kan gitu, jika lo mati kan dikuburkan di dalam gua batu. Loh kok manja banget? Itu yang kiri kanan diturunkan nggak? Dikuburkan nggak yang kiri kanan gua tanya? Yang dipatahin kakinya? Dikubur nggak dia? Bang, posisinya kan sudah beda. Bang. Yang Ya enggak, maksudnya dari gini, lu kalau misalnya dari Yesus Tuhan, jangan dimanjain. Jangan dimanjain. Biarin bangkainya Yesus 3 tahun di kayu salib. Biarin dia bangkit sendiri. Jangan manja. Lu 3 jam udah diturunin, dikasih minum anggur, dia elus-elus mayatnya, taruh di goa, bangkit dia 3 hari. Semua orang juga bisa, bre, kayak gitu mah. Nggak Jangankan bisa. Yesus, Bang, gini, gua Bang. bisa kayak gitu. Aku akan mengucap 2 kalimat syahadat kalau abang tahan disalib posisi seperti ini. Ya elah 3 jam doang disalib jam 12 siang, jam 3 sore mati. Abang gak akan sanggup, Bang. Lebih Karena itu gua bukan ada dari 3 salib, hari Bang. gua bisa. Karena 3 hari bisa gua. Tangannya dipaku dan lambungnya Iya, ditutup, Bang. paku sama kuping-kupingnya gua paku sini. Bangkit gua di hari ketiga. Nggak perlu di hari ketiga, di hari ke-7 Bang, gua bisa bangkit. Gua udah bilang Bang, kalau abang bisa Apa seperti tuh? Tuhan kami, nggak usah Bangnya. Allahnya abang bisa seperti Tuhan kami. Saya Loh, sahadat. nggak perlu. Sekarang pentingnya apa? Tuhan turun ke bumi 3 jam disalib udah mati. Pentingnya apa? Itulah Bang Apa fungsinya? Hebat apa yang hebat? Itu Bang hebat Bang. Nggak seperti hebat Tuhan di Bang. Tuhan di bumi Hebat itu jangan hebat. 3 jam. Hebat jangan 3 jam di kayu salib 3 bulan. Berani nggak Yesus? Tunjukkan sama aku kehebatan Tuhan kalian bisa nggak? Tunjukkan Yesus disalib 3 bulan baru Kristen bener Yesus Tuhan. Tapi kalau cuma 3 jam semua orang juga bisa. Yang saya tanya, bisa Apa? nggak Tuhan kalian seperti Tuhan kami? Nggak bisa.
Tuhanmu lucu. Nggak penting itu. Tuhanmu kucuk. Silakan turun. Sepahanmu unyu-unyu. Bisa-bisanya. Begini, saudara Bere. Apalah yang mau kalian Bere, andalkan dengarkan dari saya, Allah saudaraku itu? Bere. Saudaraku Cobalah Bere. jelaskan sama saya apa yang mau kalian andalkan dari Allah itu. Saudaraku Bere, dengarkan saya, dengarkan. Yang menjadi manusia itu Tuhannya Roma atau Tuhannya Yahudi yang datang menjadi bayi, dilahirkan Maria? Tuhannya orang Kristen. Ya, yang saya tanya, Kristen itu kan agama baru, nanti diresmikan di abad ketiga oleh Kekaisaran Romawi. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi kah? Yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang masuk ke rahimnya Maria, atau Tuhannya orang Romawi, dewa Zeus yang masuk ke dalam tubuhnya Maria? Jawab. Beri nama dia Hercules nih. Iya. Seluruh umat. Tuhannya siapa? Tuhannya seluruh umat. Jangan kayak Paulus kau. Saya tanya samamu ya. Kamu harus percaya diri nih, harus percaya diri. Disaksikan oleh ribuan orang ini. Yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, atau Tuhannya orang-orang Roma? Zeus. Tuhannya seluruh umat. Ini kamu tidak pede. Loh, kok bukan pede? Ya sekarang coba kau jawab. Tuhannya orang Yahudi kah yang menjadi unyu-unyu? Iya, mama, nete. Nah, itu apakah Tuhannya para nabi yang seperti itu, atau Tuhannya orang Romawi Yunani penyembah roh-roh ini? Jawab. Tuhanan kami orang Kristen itu. Saya tidak tanya Tuhanmu Kristen, nggak tahu saya dengan Tuhanmu itu saya sudah paham. Saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang masuk ke dalam rahimnya Maria, atau Tuhannya orang-orang Roma dan Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria dan keluar mama, nete, Saya katakan Tuhannya seluruh umat. Di mana dalilnya Tuhannya seluruh umat menjadi bayi? Di mana dalilnya? Kalian yang datang setuju. Dengarkan saya, saudara Bele, sekiranya Anda masih bisa diselamatkan, jujurlah. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang datang ke dalam rahim Maria, atau Tuhannya Romawi dan Yunani yang datang mama, Zeus mau nete, please deh, Itu Tuhannya siapa itu? Jawab. Itu kan paradigma, logikamu aja yang kau pakai. Saya tanya ke kamu, jangan paradigmaku. Yang kutanya saudaraku Bere. Tuhannya siapa? Ingat, sebelum Kristen diproklamirkan menjadi agama Kekaisaran Roma, dengar, orang-orang Yahudi sudah bertuhan. Paham? Pertanyaannya kemudian Kristen muncul belakangan. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Yahudi yang mewahyukan kemudian kepada Abraham, kepada Musa dan seterusnya, yang menghancurkan Gomora, ya? Lalu kemudian yang memberikan bahtera Nuh, yang datang kemudian ke dalam rahim Maria? Ataukah dewanya orang Roma, dewanya orang Yunani yang masuk ke rahimnya Maria? Jawab. Aduh. Aduh, lebih baik kabur. Astagfirullahaladzim. Berat ini bang, berat. Iya. Jadi kalau tadi saya bawa Wahyu itu mereka kacau itu. Kapan Abraham mengajarkan Tuhan anak-anak dan cucunya itu adalah manusia? Berat ini bang, berat. Kalau dia mengatakan kayak tadi tuh di akhir zaman, kata John, hantamkan Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9, Wahyu 21:27. Orang-orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke Yerusalem. Bagaimana mereka mau dikumpulkan sekawanan dengan domba Israel sementara mereka masih punya bere-bere? Allah Bere-bere itu artinya domba zakar. itu, Sensei. Kalau di tempat kami itu zakar.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Masya Allah. Si John menangis di bawahnya. Sian lu John. Ya, anak muridnya si Herdi. Saya satu hari semalam bang, 4 biji akun saya tumbang bang gara-gara bahas ini bang. Iya. Ya, berat itu bang. Berat bang. Naiklah John, naiklah. Ada John, naikkan aja kalau dia mau naik. Berarti jangan menghujat. Kita nggak ada menghujat. Tuhanmu kau akui mayat. Tuhanmu kau akui tidak dibunuh tapi bunuh diri. Ya kan apes. Ya kan? Tidak mengetahui hari kiamat katanya tubuhnya. Tadi di awal yang menjadi tubuh itu adalah Yesus. Siapa melihat tubuh Yesus melihat Tuhan Bapa. Nah, sekarang Tuhan Bapa tahu tidak hari kiamat? Tahu. Nah, tubuhnya Yesus tahu tidak? Tidak tahu. Apa Gimana saya ceritanya? menghujat atau saya bicara fakta tadi? Apa itu? Apa kalian bilang saya menghujat? Di mana saya menghujat? Ya kamu menghujat Tuhanmu sendiri. Kamu mengatakan Tuhanmu bunuh diri. Benar tidak Tuhanmu bunuh diri? Oh, kupikir tadi aku bilang bangke, dibilang menghujat. Ya enggak, saya tanya samamu. Tuhanmu itu bunuh diri enggak? Ya udah, kalau menurut kau bunuh diri ya enggak apa-apa. Loh, kok menurut saya? Tadi kamu yang mengakui kok. Tuhanmu bunuh diri kan? Iya, Nah, dia menyerahkan ketika diri. Tuhanmu bunuh dirinya diri, sendiri dia jadi untuk bangkai enggak? mati. Betul, ya. Dia Sekarang menyerahkan ketika dirinya Tuhanmu bunuh sendiri diri, untuk mati. dia jadi bangkai enggak? Tidak. Kenapa? Jadi bangkai tidak ketika dia bunuh diri? Enggak jadi bangkai seperti Nabi Munda. Ya Nabi kan manusia, Bung. Ini kita bicara tataran Tuhan. Akui kalau dia bukan Nabi Musa, kalau Anda mengatakan Nabi Musa sama seperti baginda Rasulullah, ya bangkai itu hanya untuk hewan. Tapi kalau tujuanmu menghujat ya berarti Nabi Musa, ibunya Tuhanmu Maria. Tadi kau menghujat mengatakan Yesus pernah menjadi bangkai. Kau bilang tadi. Kamu kan mengatakan Nabi kami menjadi bangkai sampai sekarang. Kan kamu yang menghujat tadi. Makanya saya tanya, apakah Tuhanmu pernah menjadi bangkai? Ya, nggak pernah seperti nabimu. Ya enggak, saya tanya, apakah Tuhanmu pernah menjadi bangkai? Tidak pernah seperti Muhammad yang menjadi bangkai, nggak pernah. Lah, Nabi Muhammad itu nabi, Bung, sama seperti Nabi Musa. Sekarang saya tanya samamu, ini Tuhan. Ya, Tuhan loh ini, Tuhan. Jangan kau rendahkan Tuhanmu setara dengan nabiku. Nabiku itu nabi. Sama seperti Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Itu sama, mereka makhluk. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu Yesus, apakah Tuhanmu Yesus pernah menjadi bangkai? Tuhanku Yesus tidak pernah menjadi bangkai seperti Nabi Muhammadmu. Loh, kenapa tatarannya ke Nabi, Bung? Loh, Nabimu manusia. Nah, Yesusmu? Tuhanmu? Yesusku Tuhan, dia Elohim. Lah, kenapa kamu setarakan dengan manusia? Aku celuk gimpelu. Loh, karena dia ingin setara dengan manusia, kau keberatan? Lah, bukan itu makanya saya tanya, kenapa kamu setarakan Tuhanmu dengan manusia? Kenapa? Loh, karena dia mau merendahkan dirinya setara dengan manusia, kau keberatan? Ya, berarti kalau begitu sebagai manusia Yesus bukan Tuhan kan? Loh, dia tetap Tuhan walaupun dari mana ada Tuhan mati? Dari mana ada Tuhan mati? Di mana mati? Aduh. Yang mati. Yang mati itu tubuh. Tuhan tidak pernah mati, brother. Yang menjadi tubuh ini siapa? Yang menjadi tubuh ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Roh yang menjadi tubuh. Enggak, bukan gitu yang saya tanya. Saya tidak tanya apakah roti, apakah sagu, apakah tepung atau roh, bukan. Yang saya tanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi bayi, netek, atau sembahannya Romawi dan Yunani yaitu dewa Zeus yang nusul menjadi bayi? Jawab. Sembahan umat manusia termasuk kau. Aduh, dasar kucluk penipu. Kamu Allah nipu kan diri kamu sendiri itu. Allah itu kan sesembahanmu. Memang betul. Betul kan? Nah, terus Allah itu haram ya jadi manusia. Ya jelas. Oh, di mana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'. Apa katanya di situ? Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oh, tidak serupa, betul. Tetapi ketika dia berkehendak untuk serupa dengan manusia, tidak bisa. Karena dia selama-lamanya, dengar. Selama-lamanya Tuhan itu. Tuhan itu selama-lamanya Tuhan. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Di mana? Sekarang saya tanya, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Bisa dong. Suka-suka Tuhan lah. Berarti Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan? Ya pernah. Kenapa?
Oh, berarti pernah masa di mana tidak ada Tuhan bagimu? Iya, ketika saya tidak percaya, dia bukan Tuhan bagi saya. Seperti tahu. Seperti tahu kan? Tetapi saat kau menerima dia sebagai Tuhan, Kamu itu berarti jadi ada pelawak. masanya. Selamanya kamu ini jadi pelawak terus. Di mana John. ayatnya John. Allah SWT tidak bisa menjadi manusia? Di mana ya? Oh, tidak bisa. Tidak Di mana bisa. Ayatnya mana? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada itu. Allah tidak bisa menjadi manusia. Tidak ada itu bunyinya seperti La itu. haula wala quwata illa billah. Mana? Kalau Coba baca artinya. kalau dengar. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, berarti dia tidak bisa jadi manusia. Pertanyaanku Karena ini, yang setara gimana? dengan manusia itu makhluk. Yang Sementara saya pencipta tanya- langit dan bumi itu tidak bisa menjadi makhluk. Pertanyaannya- Kenapa pencipta langit dan bumi itu tidak bisa Gimana menjadi makhluk? Allah Karena tidak dia bisa menjadi maha manusia? kuasa. Yang Saya- disebut maha kuasa selama-lamanya maha. tenang, Sementara tenang. Yesus pernah mati katanya pernah jadi mayat. Nanti kau kubaptis, tenangkan dirimu. Sudah, ambil napas. Oke. Pertanyaan saya, di manakah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah SWT tidak bisa atau haram menjadi makhluknya? Di mana ya? Loh, bagaimana ceritanya? Anda Alan Kabut 25. Ya, bacakan. Dari mana kemudian Anda bisa bertanya seperti itu sementara yang dinamakan Tuhan itu adalah Khalik? Tenang. Kamu yang harus tenang. Karena kamu sudah terbukti menuhankan makhluk, kamu ingin Ayatnya menyetarakan mana? Tuhanmu. Ayat mana ayat? Begini John, apa maksudmu bertanya seperti itu? Karena kamu ingin supaya Tuhan kami juga sama seperti Tuhanmu kan? Saya percaya ketika dia mengatakan dia tidak bisa atau haram untuk menjadi serupa makhluknya. Di mana ayatnya? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada itu. Lam Tidak ada bunyinya yalid seperti itu. walam Itu yulad mengatakan dia walam yakul tidak lahu serupa. kufuwan Betul. ahad. Saya mengakui Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tetapi Kenapa Tuhanmu kemudian serupa dengan manusia? Dia bisa menyerupai apapun. Itu bedanya Juma kalimat itu. Dia Tidak serupa dengan apapun katanya. Tapi dia bisa menyerupai apapun. Ini apa? Ini ajaran apa ini? Loh, makanya RCS kamu tingkatkan kawan. RCS kamu tingkatkan kawan. Dasar John, kalau Tuhanmu bisa jadi apapun John. Ini seandainya John ya, Tuhanmu kalau jadi sendal bisa nggak John? Kalau dia berkehendak. Nah, makanya aku bilang kan kembali kepada kehendaknya, bukan kehendakmu. La haula wala quwata illa Wah, Masya Allah. billah. Kok kalian ngatur Tuhan mengatakan Allah tidak Kamu yang mengatur Tuhan harus jadi ini, Masya harus jadi Allah. itu. Loh, kami Kamu kan yang ada mengatur, ayat. bukan Aku kami. ada dalil. Tuhan Aku ada dalil. itu, Tuhan itu. Oke, saya Iya, balik aku ada sekarang. dalil. Sekarang saya balik samamu. Mana dalilnya Tuhan berkehendak menjadi manusia? Oke, ayatnya mana? Pertanyaanmu itu. Iya, mana? Kau baca aja di Yohanes 1 ayat 1 sampai selesai. Yang menjadi manusia di situ apa? Allah atau manusia? Allah atau firman? Allah. Di mana dalilnya? Allah telah menjadi manusia. Di mana Oke, dalilnya? saya bacakan. Iya, Yohanes iya. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman Langsung ke bersama-sama 14-nya aja, dengan langsung ke Allah, 14-nya aja. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Udah. Ya mana dalilnya Allah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Ya, apa yang menjadi manusia di situ apa? Yang menjadi manusia apa? Allah firman. Enggak ada Allah menjadi manusia di situ. Dasar penipu. Jadi yang manusia menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 siapa? Firman. Ya, firman kan Allah. Oh, salah. Firman itu bersama dengan Allah. Dengar, firman itu bersama dengan Allah. Dung baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama sama dengan Allah. Iya. Dan firman adalah firman dari Allah, bukan adalah Allah. Enggak ada. Oh, baca original teksnya. Firman baca original teksnya. Baca original teksnya. Baca dulu. Firman adalah baca. Dan firman berasal dari Allah. Firman itu berasal dari Allah. Firman itu dari Allah. Oh iya, ayo dengar saya bacakan. Tenangkan diri. Yunaninya. Yunaninya Anda baca. Coba. Pada mulanya adalah firman. NRH Yunaninya. Firman bersama-sama dengan NRH tere firman adalah Allah. Udah. Jadi firman itu adalah
Itu takia terjemahan, John. Takia terjemahan itu, percaya sama gua. Sekarang percaya sama kamu gua. aja pakai terjemahan. Kamu Jangan kau kejam. pakai tipu-tipu terjemahan rusakmu itu. Ya iyalah, dari kejang-kejang lu beriman, Bre. Hah? Lo. Ayo. Ya, kita sapa dulu Bang Solder. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, John mana? Gak ada, kabur. Bang Solder, Islam? Kristen? Soldier of Jesus itu. Pembela Yesus ya. Tepu, pendeta si Tepu. Silakan Bang, silakan. Enggak, kadang-kadang kita juga pembela Yesus masalahnya. Kristen atau Muslim? Pak Soldier. Iya Pak, Dianca sudah kenal saya kok. Pendeta si Tepu ini. Pendeta si Tepu. Iya, yang kapan hari babak belur itu ya Pak Pendeta ya? Oh ya, lanjut. Kenapa soldier? Kenapa soldier tentara? Kenapa tentaranya baru ada 20 abad kemudian gitu? Kenapa nggak pas Yesus disalib? Aneh banget ini. Silakan Gurunda. Boleh angkat tema Pak Soldier? Tema apa saja saya layanin kok. Iya, temanya itu Yohanes 12:44. Nah, itu untuk mengawali diskusi kita. Silakan Pak Solder. Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Dibukakan saja dulu. Iya, silakan Pak Solder baca. Silakan Pak. Denda tahu. Yang dia tahu kalau pendeta itu yang terkait dengan Maliaki 3, yang ada sentuhan-sentuhan dengan perpuluhan yang pendeta tahu. Kalau yang kayak gini-gini nggak mungkin dia bicarakan di gereja. Malu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Perkataan Anda seperti itu yang mengatakan pendeta-pendeta mengambil perpuluhan itu salah besar. Saya tidak mengatakan mengambil perpuluhan. Tidak semua pendeta memiliki jemaat. Saya pendeta tapi saya bukan gembala. Paham? Jadi hati-hati berbicara. Ya, langsung saja Pak. Langsung biar kita diskusi. Ya, langsung biar diskusi dengan pendeta tidak punya jemaat berarti pendeta yang dipecat itu Pak. Tidak lolos seleksi berarti Bapak ini. Bung, pendeta itu hanyalah sebagai gelar. Gembala itu sebagai jabatan. Jadi Anda tidak punya jemaat? Iya, saya pendeta tapi bagian saya adalah evangelis. Oke, silakan. Anda tidak punya jemaat? Hah? Anda tidak punya jemaat? Saya tidak punya jemaat. Jadi yang Anda injili apa? Kucing? Rumput laut. Jauh usah pakai nipu-nipu Pak Pendeta. Nggak usah lah. Berbicara sama orang-orang anak SD atau gimana? Nggak usah Pak. Kalau Anda tidak punya jemaat, lalu gelar pendeta Anda itu untuk apa? Gaya-gayaan. Orang pendeta harus memiliki jemaat. Saya bukan pendeta. Saya bukan gembala. Loh. Yang punya jemaat itu adalah gembala. Iya, sekarang Anda pendeta. Anda menginjili apa? Saya bagian evangelis. Saya bagian penginjilan. Iya, yang Anda injili apa? Ayam. Yang baik saya injili adalah muslim-muslim. Nenekmu kiper. Hah? Kamu menginjili orang muslim, nenekmu kiper kau. Kau ditanya Yohanes 12:44 aja kau nangis. Kau menginjili kami? Hah? Siapa yang nangis, Ji? Lah tadi kamu ditanya Yohanes 12, baca, engkau baca. Kenapa kamu nggak baca? Kenapa? Katanya penginjil. Penginjil Paulus. Saya belum baca, Ji. Oh, belum baca. Pendeta belum baca Bible. Kau makan saja donat, tapi tengahnya. Kalau gitu. Apa kau jaji-jaji Sundala? Apa kau Si John Peter minta naik lagi. Ya udah. Ya, Pak Pendeta coba dibacakan Pak Pendeta biar mulai diskusi sama Sensei Juma. Silakan Pak Pendeta dibaca dulu. Silakan. Mohon maaf ini handphone saya belum bisa open cam karena nggak usah open cam, nggak perlu pun. Baca aja dulu Pak. Baca. Yohanes 12:44 baca.
Ini mau menginjili umat Islam jadi bubuk. Lo bayangin turun dah, jemaat nggak ada, follower nggak ada juga coba. Begitu disebut Yohanes 12:14, kita kirim kemana? Perpustakaan. Iya, kita kirim. Belajar langsung. Silakan, Pak Itu Pendesta. kemarin Silakan. banyak. Cuma video-video saya ada yang nge-report, ada Dibaca dulu Pak, dibaca dulu Pak. Yohanes 12:44-nya dibaca dulu Pak. Silakan. Sudah, saya sudah baca. Ada apa? Bunyinya seperti apa? Dibacain. Bunyinya seperti apa? Iya, ada apa? Dibacain. Coba. Iya, intinya saja ada apa? Ji. Iya, biar dengar, semua penonton di sini dengar bunyinya seperti apa. Coba dibunyikan dulu. Apa dengan ayat itu? Oh, kan selalu panik, selalu. Kenapa ya? Siapa yang panik? Ayat yang paling dihindari oleh Pak Pendeta itu pasti ini ayatnya. Sudah bisa ketebak. Saya panik untuk melawan Anda, cuma. Iya, kalau tidak panik coba dibacakan dulu. Itu membuktikan bahwa Pak Pendeta tidak panik. Coba dibacain. Yang dewasa Pak Pendeta. Dibaca, Diskusi bukan yang dewasa, Pak. diperlihatkan, diperdengarkan, bukan diperlihatkan yang diminta. Diperdengarkan coba. Saya one device. Nggak hafal Itu kan berarti Pak kalimatnya Pendeta ya. pendek loh, kan Pak Pendeta kan bukan ikan kan, ingatannya pendek kan? Kan pendek kalimat itu, gampang banget diingat. Ikan. Iya, kok iya ikan itu kan hewan yang ingatannya paling pendek. Coba Pak Pendeta dibacain dulu. Buka Barang dulu siapa? Pak Pendeta. Coba dibacain, Pak. Setelah dibuka, dibaca, diingat-ingat, lalu masuk ke sini lagi, baru omongkan gitu loh Pak Pendeta. Masa gitu aja diajarin Pak? Ya, saya ambil Alkitab buku saja ya. Nah, itu dari tadi. Dari lahir harusnya. Ya, begitu. Puput. Itu loh Bang. Jadi murid itu begitu, gitu loh. Anda kalau di tempat lain penginjil, kalau di sini murid. Karena kami lebih paham Bible daripada Anda. Oke, catat itu. Masa sih? Lah buktinya tadi apa? Ayo baca. Buka Google. Masa kita buktikan aja, kita buktikan. Nenekmu striker. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Silakan Pak, biar dimulai diskusinya. Silakan Pak. Yohanes 12 ayat 44 ya. Ya, bacakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Masalahnya apa? Iya, Ya, dijelasin lah. Kenapa ada kata bukan di situ? Kenapa? Dijelasin kenapa ada kata bukan di situ. Silakan Pak Pendeta. Iya, kenapa tidak ada kata bukan? Karena di situ di perikopnya, perikop sebelumnya adalah mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya kepada Yesus. Bukan, coba perhatikan yang saya tanya adalah di situ kan bunyinya begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku. Kenapa harus ada kata bukan? Iya, karena orang Yahudi tidak percaya sama Yesus. Iya, justru kan diminta untuk percaya. Parah ini, parah. Ya, Yesus itu sedang memposisikan dirinya sedang memposisikan dirinya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Kalau dia dan Bapa adalah satu, seharusnya tidak perlu ada kata bukan. Seharusnya bunyinya begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia percaya kepada dia yang mengutus aku. Tapi kenapa harus ada kata bukan di situ? Itu menjadi pertanyaan. Dia sedang memposisikan dirinya sebagai dia dan Bapa adalah satu. Ini kayak gini nih. Ini kayak gini lulus S1 dulu Pak ya. Bung, katanya saya di sini murid. Kok murid lebih pintar daripada gurunya? Karena muridnya lucu. Karena muridnya lucu. Kenapa lucu? Sudah berjenggot, sudah berkumis, ya, bercambang, tapi unyu-unyu. Ditanya apa, jawabannya kena kembali kayak orang bingung dia. Lanjut. Internet Plus.
Pak, itu Waraskan menunjukkan dia. tentang hakikatnya, Pak. Hakikatnya itu bukan percaya kepada Yesus, tapi hakikatnya percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus itu gitu loh, Pak. Jadi jangan panggillah guru Najuma. Aku panggil kamu anak muridku Juma ya. Mbak Neflos nih dibetulin nih. Dinda Neflos tolong diwaraskan, Ada. kasihan Bapak ini. Kasihan dibetulin nih. Ayo diwaraskan. Kan di situ di awal Yesus menyeru, barang siapa yang percaya kepadaku, artinya siapapun yang percaya kepada Yesus ya. Barang siapa yang percaya kepadaku. Sebentar ya. Sebentar. Jangan potong-potong. Untuk jangan membodoh-bodohi orang-orang Kristen yang di bawah. Ya. Baca ayat selanjutnya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Iya benar. Yang menjadi pertanyaan itu benar. Itu barang siapa melihat anak maka ia melihat Bapa. Iya benar itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa ia bukan percaya kepadaku. Sebentar, bukankah loh ini gimana ini? Wah, itu pendeta kayak begini ternyata bukan pendeta ini. Ini jemaat ini. Enggak, pendeta aslinya begini, Dek. Kamu salah. Pendeta begini semua. Iya, begini. Kalau pendeta itu begini tabiatnya. Kok bisa punya jemaat, Pak Pendeta? Kalau kayak gini pendetanya kok bisa punya jemaat ini? Enggak Aneh ada, juga. Tapi jemaatnya dia nggak punya dia. Bang. Dia nggak punya jemaat, lari semua katanya jemaatnya nggak ada. Oh wajar lah, pantas lah nggak punya jemaat kalau kayak gini. Tuhan sudah beberapa ustadz saya taubatkan masuk Kristen. Dasar pendeta. Dalam mimpi ya. Tahayul. Tidak pernah dalam mimpi. Coba Kristenkan saya kalau kamu bisa. Kenapa? Kristenkan saya kalau kamu bisa, coba. Goronda jemaat aja nggak punya, follower aja nggak punya, apalagi ngobrol sama ustadz ya. Pak Pendeta coba dimatiin dulu geleknya, fokus diskusi. Pak Pendeta coba jangan diisap dulu geleknya. Dimatiin dulu, kita diskusi, fokus ya. Kenapa di situ ada kata bukan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, seharusnya Yesus tidak perlu mengatakan bahwa ia bukan percaya kepadaku. Seharusnya ia percaya kepada Bapa langsung, nggak usah ada kata bukan di situ. Nah, kata bukan itu menandakan apa sebenarnya? Ya makanya jangan pakai otakmu. Pakai otak siapa? Otak Yesus gitu? Jangan pakai otakmu. Ya pakai otak siapa kalau gitu? Sekarang suka-suka Tuhan mau ngomong apa? Memalukan. Ini yang mau mengkristenkan Ustaz. Aduh. Dasar. Parah nih, parah. Memalukan. Ya, kalau begitu muslimkan saya. Kalau Anda bisa. Oh, yang bisa muslim itu yang waras. Dari mana ayatnya? Ada ayatnya. Afala tatafakkarun. Hanya orang berakal yang kemudian bisa masuk Islam itu. Nah sekarang coba kita rubah. Bisa kita cek apakah Anda berakal atau tidak. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 12 inci. Kok 12? Ini nggak bisa berakal dia, nggak berakal. Tidak ada. Ayo lanjut deh, lanjut. Beliau harus diwaraskan dulu baru kita ajak dia masuk Islam. Silakan. Ya susah, Sensei. Kalau nggak waras tuh jangan ke TikTok lah, ke psikiater lah. Oh, itu dia juga sih. Neflos nih sarafnya kejepit nih, ada di otaknya ada yang kejepit nih. Iya, harus banyak-banyak berenang ini kalau saraf kejepit. Nggak bisa ini. Aduh, parah. Lanjut. Lanjut kemana? Lanjut. Ya, kita diskusi tentang apa nih? Apanya yang dilanjutkan? Kita diskusi tentang apa katanya baru sadar dia. Jadi tadi itu bukan diskusi. Dasar saudara saya. Kalau memang ayat itu kalau memang ayat itu sukar untuk dijawab, nggak apa-apa, kita pindah ayat saja. Matius 28 ayat 18. Di Akademi Pelawak Indonesia kan, API. Ya, begini ya. Kalau memang ayat itu sukar untuk dijawab, Pak Pendeta, kita pindah ayat aja ya. Matius 28 ayat 18. Bunyinya begini ya. Kepadaku telah diberikan kerajaan di sorga dan di bumi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Yesus tidak diberikan kuasa, kira-kira dia berkuasa atau tidak?
Anda mau mempermasalahkan itu, sedangkan di kitabmu di Al-Quran saja loh. Siapa yang kuasa di surga dan di bumi? Aduh, parah ini. Pendeta kayak gini. Ini pendeta kayak gini. Gimana mau gitu Ustadz ini? Selamat datang. Ini kayaknya orang ini pendeta putus asa karena tidak ada yang bayar perpuluhan kayaknya ini. Iya, parah. Inilah kawan-kawan ya, kalau menuhankan Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan donasi. Kayak gini jemaatnya. Siapa yang hidup dengan donasi? Saya tidak pernah mencari donasi, bukan seperti orang-orang yang sedang mengumpulkan duit. Tuhan kamu, bukannya kamu, Tuhan kamu. Bukan Anda, Tuhannya Anda. Saya tidak pernah mencari donasi seperti orang-orang Tuhan yang kamu, bukannya kamu. Palestina pakai apa Tuhan itu, kamu. cari uang di pinggir jalan. Yesus ini yang kita bicarain, bukan Anda yang nggak punya. Pembangunan gereja itu tidak pernah mencari-cari uang di pinggir jalan. Lo bukan bangunan gereja, itu Kristen udah kaya zaman itu. Ini ketika Yesus hidup, dia hidup sehari-harinya dari donasi. Siapa yang sering mencari pembangunan donasi? Nggak percaya, ini gua kasih datanya deh. Gimana sih, lihat ya. Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bahasa Inggris nggak? Harus bisa dia. Tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Lanjut aja, dia pasti bisa. Sini lihat ya. Nah, ini datanya di sini kawanku. Apa yang Yesus what did Jesus wear? Ini dari Profesor Johan Taylor. Profesor dari asal mula kekristenan dan asal mula bait suci keduanya Yahudi. Dia profesor di Universitas Raja-Raja London. Perhatikan, dia menulis dalam artikelnya. Ini datanya dari Celsus ya. Celsus ini adalah sejarawan Yunani. Yesus berkeliling dengan cara yang menyedihkan di mata orang-orang banyak. Dia hidup dengan cara yang menjijikan dan cara yang tidak pantas, yaitu meminta-minta dan menerima apa ini? Apa? Perpuluhan. Waduh, salah dong. Menerima donasi. Yesusnya aja kurang nutrisi hidupnya, apalagi jemaatnya. Diajak ngobrol banyak halu. Jangan marah, bre. Data ini. Nah, ini Yesus yang digambarkan oleh siapa namanya? Profesor Johan Taylor ya. Tuh, Yesus lu tuh. Tangannya ngapain tuh? Tuh, tangannya lagi sulap. Tapi pakai sendal, kainnya pendek. Artinya apa kalau kainnya pendek? Artinya orang yang tidak mampu. Mana ketawanya? Ketawain dong. Ini kok data dari mana? Ini mau saya tambahin sedikit lagi, Aki Kores. Iya, silakan. Iya. Dek, ada ikan goreng di situ, Dek. Ikan goreng dikasih gurunya, bukan beli itu. Ada ikan nila tapi sensei. Nah, ini datanya nanti bisa lihat di Matthew Henry Commentary yang di Filipi itu loh. Ya, maaf, sebentar Pak, sabar ya. Saya mohon maaf, saya nggak mendengarkan, saya harus ngambil kencing onta tadi buat diminum. Iya, silakan, nggak apa-apa, minum aja yang banyak ya. Kenapa nggak kencing Yesus? Kan keselamatan. Menurut ajaran kalian kencing onta yang bagus kan? Loh, jadi kalian mau ngambil Islam atau Kristen nih? Hehehe. Ya kalau kayak gitu-gitu gue jagoan lah. Mana anak Juma ini? Gas. Iya. Kasih paham. Yesus hidupnya dari sedekah. Kasih paham. Di Filipi 2 nomor 8, coba soldier tahan dulu burung merpatinya, coba diikat dulu sebentar. Di Filipi 2 nomor 8 yang mendekatkan rupa seorang hamba, yaitu manusia, di sini Yesus. Nah, di sini seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya dan hidup dari
Dari apa? Sedekah dar Tuhannya. Tuhanmu nih. Makanya jemaatnya kurang nutrisi. Nggak percaya. Silakan Aki Kores. Lanjut. Enggak, aku guru dah. Udah matang. Dek, saya makan ikan goreng dulu, ada dikasih sahabat tadi. Oh, dikasih ya? Iya. Wah, itu udah apa namanya? Teladan Yesus guru dah. Jadi Bang Zuma ya dan teman-teman lainnya, setelah saya pelajari ya, ternyata Matius 15:23 ini ternyata memang tergenapi sampai sekarang ini. Nah, siapa yang menggenapi itu di kata-kata terakhir itu adalah Kristen, di mana dikatakan di situ orang yang sudah ditobatkan itu akan menjadi 2 kali lebih jahat dibanding yang mentobatkan. Nah, sementara kalau kita cek narasi Paulus itu, contoh di 1 Korintus 8 nomor 6, dia tidak menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia membedakan antara Allah dan kurios. Ya, theos dan kurios itu tidak mungkin sama. Nah, tapi nyatanya Kristen ini menjadikan kurios dan theos ini menjadi sama. Kurios juga theos juga kurios. Kan begitu. Narasi-narasi yang dibangun oleh Paulus ini selalu menjurus kepada penghinaan terhadap Yesus dan juga menjurus kepada membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Kan begitu. Nah, si Kristen inilah yang dinubuatkan di kalimat terakhir bahwasanya mereka itulah yang menjadikan 2 kali lebih jahat dibanding Paulus. Masya Allah. Bener Bang Zuma? Izin Bang Zuma pendapatnya. Papa nggak salah toh. Masya Allah. Iya kan? Pengajaran ayah nggak salah kan? Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tepuk tangan untuk Papa. Oh. Pak Pendeta kenapa terdiam, Pak? Tidak, saya lagi menikmati Akademi Pelawak Indonesia. Iya, kenapa terdiam, Silakan dibantah, Pak. Silakan dibantah, Pak. Pernyataan saya tadi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, hai. Suaranya putus-putus. Mungkin sinyal ahli di situ Taurat. bagus. Orang-orang Farisi. Putus. Siapa yang putus, Pak? Tadi waktu ngomong siapa itu yang kurios atau siapa tadi yang ngomong itu ya? Putus-putus. Iya, di 1 Korintus 8 nomor 6 kata Paulus hanya ada satu Allah saja, itu theos, dan ada satu kurios saja, yaitu Yesus. Di sini dia tidak menyamakan, Pak, antara theos dan kurios, tapi Kristen ini malah mengartikan kurios dan theos itu sama derajatnya, satu hakikat. Bukankah kalian lebih jahat 2 kali dibanding Paulus? Sementara narasi dari Paulus itu di surat-suratnya Paulus selalu penghinaan terhadap Yesus dan membatalkan segala hukum Taurat. Apakah Anda tidak mau mengakuinya? Di mana Anda berkata Paulus menghina Yesus, dan di mana Anda berkata dia menghina orang yang mati terkutuk di tiang salib? Itu bukan penghinaan. Bung, apakah saya di sini perlu mengajarkan Anda Akademi Pelawak Indonesia? Nggak perlu. Enggak, ini orang ini cari panggung ini. Nggak bisa ngomong ini orang ini. Ganti pemain aja. Nggak bisa ngomong nih orang ini. Cari panggung aja ini. Menurut Anda terkutuk tuh gimana? Coba. Kalau jelaskan begitu, kepada saya. Perkataan anak murid saya jelaskan kepada saya. Terkutuk itu gimana menurut pandangan Anda? Saya ajari tadi kan si Juma mengatakan saya murid. Maka murid mengatakan saya. Oke, anak murid, dengarkan. Gini, saudara pendesta, apa materi yang Anda kuasai di Bible? Coba, saya ingin tahu. Yang paling Anda kuasai. Yang paling saya kuasai itu bukan urusan Anda. Nggak, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Anda mau berdiskusi tentang apa? Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Di mana mayat Yesus? Oh, nggak bisa dia ini. Diturunin aja. Nggak ada yang punya. Di mana mayat Yesus? Sedangkan waktu di kuburan aja mayatnya hilang.
Saya tanya, mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Sendawa. Itu saja kepintaranmu. Saya tanya, apa yang Anda kuasai di Bible? Saya menghargai pengetahuan Anda itu minim. Maka saya tanya, saya ingin menyelesaikan kemampuan Anda dengan materi saya. Anda menguasai materi apa di Bible? Seorang pendeta menguasai materi apa? Saya ngikut. Silakan. Oke. Jangan kau sebut lagi sesumber kayak tadi. Materi apa saja? Kutanya, apakah mayat Yesus itu adalah juga Tuhan? Anda tertawa. Meskipun tertawa Anda itu lebih cenderung pedih dan mengerikan. Ayo, paparkan materi apa yang Anda kuasai, biar saya menyelesaikan. Silakan. Iya, saya jawab. Yesus secara keseluruhan, mayatnya yang saya tanya, apakah mayat Yesus itu juga adalah Tuhan? Bung, ini mau dijawab atau tidak anak muridku? Iya, pertanyaan saya. Anda pendeta, Anda orang cerdas, Anda adalah anak Theos, anak Zeus. Sebagai anak Zeus, Anda harusnya mengerti pertanyaan. Apakah mayat Yesus itu juga adalah Tuhan? Jawab. Di mana mayat Yesus? Pertanyaannya, di mana mayat Yesus? Kenapa Anda mencari mayat? Lah, kok kenapa Anda mencari mayat? Anda berkata... Sekarang saya tanya, Yesus pernah menjadi mayat tidak? Tidak. Jadi kalau ada dalilnya Yesus mayat Yesus? Sebutkan dalilnya. Kalau ada gimana? Sebutkan dalilnya, biar saya selesaikan. Wah, sudah minim sombong. Lah, sebutkan dalilnya baru saya selesaikan. Saya kan sedang mengajarkan anak murid ini. Sebutkan dalilnya. Apakah di dalam kitab saudara tidak ada disebut mayat Yesus? Sebutkan dalilnya. Kalau apakah di dalam Anda ini mau belajar? Anda mau belajar? Di mana Anda berkata gurunda? Sebutkan dalilnya biar saya. Sekarang saya tanya, apakah di dalam kitab saudara ada disebut mayat Yesus? Ada. Kenapa Anda mengatakan di mana mayat Yesus? Tetapi mayatnya di situ hilang kan? Berarti Yesus pernah jadi mayat? Tidak. Loh, jadi yang mati di atas tiang salib itu bukan mayat Yesus? Itu tubuh manusianya. Itu bukan mayat, kucluk. Tampar juga mulut kau pakai sendal. Kiper. Banyak cerita sombong, ilmu nggak ada. Itu bukan mayat, tapi itu adalah tubuh Yesus. Anak TK, kalau tubuh sudah ditinggal roh itu namanya mayat, kucluk. Aku dilarang kasar, tapi kalau lawan diskusi saya kayak begini, mau kayak mana? Ini makanya saya tanya samamu, mayat Yesus itu apakah juga Tuhan atau bukan? Gimana caranya ini bicara sama orang yang tidak berakal ya? Heran saya. Dia tetap 100% Tuhan dan 100% manusia. Pada saat dia mayat, dia juga Tuhan. Cuma saya jelaskan ya. Kasihan kamu. Yang dipakai Yesus itu adalah tubuh sama seperti kita, tubuh manusia pada umumnya. Sedangkan rohnya adalah roh Allah. Jadi mayatnya bukan Tuhan. Yang mati itu adalah tubuh manusianya, tetapi rohnya saat Yesus mati, ya, saat Yesus mati rohnya itu turun ke dunia orang mati untuk menyatakan dirinya. Yang saya tanya mayatnya paman, mayatnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, yang saya jelaskan ini keponakanku, yang saya jelaskan ini sudah besar mulut. Pertanyaan Anda. Besar mulut. Mayatnya yang kutanya bukan rohnya. Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya tidak tanya rohnya. Hei, saya tidak tanya rohnya.
Gimpe, yang saya tanya mayatnya. Saat mayatnya terbaring, itu memang mayatnya pernah berlari. Bicara kok sudah nggak ketulungan. Saat mayatnya terbaring, bukan pada saat mayatnya berlari. Itu adalah keahlian Anda. Itu adalah keahlian Anda. Tanya apa belepotan? Kamu bingung mau jawab apa? Bukan, ini pertanyaan. Sudah, pertanyaan saya, apakah mayatnya Yesus itu juga Tuhan? Pada saat mayatnya berbaring, apa-apaan? Kan keponakanku, anak muridku. Saya tanya, apakah mayat Yesus juga itu adalah Tuhan? Iya. Tuhan juga? Ya. Berarti dia maha kuasa? Jelas. Mayat maha kuasa? Jelas. Oh, sudah selesai, tepuk tangan. Jadi di agama Anda, mayat manusia itu maha kuasa. Udahlah, selesai. Ya. Nah, itulah yang kamu kuasai kan? Materi itu yang kamu kuasai kan? Mayatnya Yesus kan bangkit kan? Maha kuasa kan? Mayat bangkit. Ya bangkit kan? Bukan ya, ketika mayat seseorang bangkit, itu adalah hantu, itu adalah mumi, itu adalah zombie, atau itu adalah Tuhan. Maka jika Anda berkata seperti itu, Anda menolak sejarah. Mengapa sejarah? Kenapa sejarah? Saya tanya, ketika mayat manusia itu bangkit, apakah dia zombie atau dia adalah Tuhan? Jawab. Sejarah membuktikan. Pelawak ini, udah turunkan aja ini, udah ada ilmu. Ya. Anda hanyalah pintar, hanya seperti itu. Hilang. Wah. Ada ilmu. Mayat berkuasa, yang tadi yang pertama Tuhan bunuh diri, ini lagi mayat maha kuasa. Ngeri-ngeri sedap ini Kristen ini. Buktikan Nabi bangkit, Tuhan kami hidup. Mana? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Tuhannya hidup katanya Gurunda. Mana? Suruh masuk TikTok kalau hidup. Kasih fotonya. Hidup di mana dia? Tinggal di mana? Di sorga. Ya, janji caleg. Apa bedanya sama mayat? Tuhan kami hadir. Hadir di mana? Hadir di kamera kan ada tuh. Hadir. Tuhan kami hadir. Absen 3 hari. Alpa selamanya. Ya udah dinaikkan lagi kalau ada pasien. Yes, assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kok hitam? Entah, ini tadi di jambak pertama tadi langsung ngeblank. Biarin aja. Ya, biarin aja. Ikut ke Makassar, Akhi. Kapan? Oh, nggak tahu. Tanggalnya belum keluar. Oh, belum ya? Sensei, ikut. Mau ikut. Wah, Hidayat ikut di framing nanti. Enggak, harus ikut. Ya, semangat Bang Anton. Kristen atau Islam, Bang? Bang, cuma mau nanya sih Bang Toto. Halo, putus-putus suaranya. Halo. Islam atau Kristen, Bang? Islam, Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Kita cari Oten dulu Bang. Sebelumnya mau bicara. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan Bang? Dia ingin sedikit belajar dari Bang Juma dan kawan yang lain buat edukasi teman saya sendiri juga. Nah, sebelumnya saya ngelihat 2 hari yang lalu saya masuk ke roomnya Pak Bom Bom. Di situ mereka ada Pak Bom Bom sama Jack siapa ya kalau nggak salah ya? Jack Cita. Dia membicarakan nikah mereka 2.
Membicarakan apa? Membicarakan Putus-putus bang. Nikana. Membicarakan Nikana. Oh. Iya, di situ Pak Mumun mengeluarkan kata saya pengen mengajak debat di Nikana. Aduh, suaranya Halo? Suaranya putus-putus bang. Ya, halo. Syukron, panas sih. Halo? Halo? Iya. Iya, coba tes. Iya Pak Anton, temennya jadi gini Pak Anton. Pak Anton bilang kan teman Pak Anton nih, untuk teman Pak Anton. Teman Pak Anton maksudnya Kristen gitu. Iya. Boleh dibawa ke sini Pak Anton? Nanti coba. Kapan tuh? Dijadwalkan aja Pak Anton. Nanti dibawa ke sini aja. Siap. Jadi perdebatan itu soal apa sih Pak? Maksudnya kan kayak Mikana aja sampai mau diajak debat sama Pak Bom di situ. Iya, cuman Mikana nggak berani. Pak Anton ini temennya secara langsung atau virtual? Teman virtual? Iya, temen aja. Di virtual atau di apa? Di fisik gitu? Langsung. Oh langsung gitu. Udah pernah main TikTok temennya Pak Anton itu? Asatid, aku makan ya. Siap. Belum. Oh ya udah, nanti dijadwalkan aja nanti Pak Anton. Iya nanti. Maksudnya dia harus secara obrolan apa santai orang yang nggak seperti kayak ya pendeta yang ada di sekitar TikTok lah pokoknya gitu tuh. Santai dia orangnya. Coba nanti lain kali saya masukin di sini Pak ya. Siap bang. Oke bang, terima kasih bang. Terima banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi katanya tadi cakar-cakaran mereka bang. Al-Quran sudah menarasikan itu. Fa'aghrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Mereka akan saling meludahi satu sama lain sampai kiamat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Juma dan abang-abang. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Itu yang baru datang disambut dulu. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Bang Salju. Bang Salju, waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Selamat malam Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Semangat malam. Nggak ada. Bang Juma nih mohon izin juga nih kayak sepertinya mungkin ikut juga nih sama Bang Hen nanti ke Makassar insyaallah. Amin. Silakan. Masya Allah. Biar kita bisa salawatan sama-sama. Acara apa lagi sih? Enggak ada, pingin jumpa sama Bang Juma dan kawan-kawan yang lain. Ini rencana kantor API Bang. Akhi. Gunting pita kah Sensei? Gimana? Gunting pita kah? Belum, baru mau lihat kantor usaha kita. Kita kan ada mau usaha bikin usaha. Siap. Tenang aja kalian, biarkan kami yang bekerja. Begitu Pak. Jadi Bang Juma, izin Bang Juma, saudara kita ini Bang Salju ini, Akhi Salju ini, kalau dia bersolawat, kalau dia ngaji, pasti take down akunnya. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau buat pantun nggak di-kick dia Bang. Coba izin Bang, satu kalimah hadis ataupun baca Al-Quran atau ngaji solawat. Jangan pantun, solawat aja, coba. Kalau pantun nggak buktikan kalau emang. Insyaallah. Udah ada oten kayaknya tuh Bang di bawah tuh. Bang Juma itu aja Bang Juma ya. Sampai ketemu insyaallah Bang Juma. Amin. Iya, jadi mau juga jadi ini pengkonsumsi palu basah. Palu basah? Mau dong. Iya, nantilah di Makassar kita ajarin makan palu basah, bukan bolu basah. Oh, palu basah. Iya, jadi paha manusia dipotong-potong kecil, direbus pakai air santan. Boleh.
Apa itu sensi? Boleh katanya. Dari tadi saudara Salju ini grogi terus. Kok selamat malam? Rupanya di mana? Di mana Bang Salju? Di Bogor Bang, di Bogor. Malam di sana? Enggak lah. Nah, tadi masuk-masuk selamat malam. Mana ada? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang Suma. Ya udah malam. Iya, mungkin keceplosan mungkin Bang. Saya pernah kayak gitu juga Bang Salju. Kalau masih Ya Allah. Ya saya juga kaget deh. Kok selamat Iya, malam? mungkin keceplosan mungkin Bang ya. Ya Allah, itulah grogi dia jumpa. Apa namanya komunikasi sama Om Juma gitu. Enggak lah, biasa aja. Kalah aura, kalah Biasa. aura. Ya kalau apanya itu, kalau kerisnya itu kalah pamor. Tapi saya pernah loh, akhi, waktu SMP dibangunin sore hari, tidur siang kan, bangun sore hari. Cara saya dibangunin, sayang, bangun. Enggak sekolah ya. Saya tiba-tiba terbangun, memang mendung kayak pagi kan. Lari beres, mandi, pakai baju sekolah, habis itu tancap, dikejar. Mau kemana? Katanya sekolah. Ini sore, pulang. Ketawa orang serumah. Kejadian loh itu, malu sendiri loh. Bangun sore pukul 5:30, oh mandi, ambil baju, ambil tas, langsung tancap. Dikejar, mau kemana? Sekolah. Oh, tidak, ini sore, kamu dikerjain sama om. Balik lagi ke rumah, nangis aku, dikerjain. Ada nggak yang pernah merasakan gitu, bangun-bangun sore kok berasa pagi gitu? Pernah. Iya kan? Lucu kan? Iya. Saya malah waktu itu mau jualan. Kan biasa jualan di sekolah-sekolah gitu kan. Iya. Nah, bangun sore itu siap-siap mau bikin adonan martabak. Kirain itu pagi. Pernah juga begini. Marah. Sering lah, bukan sering, saya sekali saya. Banyak tuh Itu yang pernah biasanya mengalami. karena tidur siangnya terlalu pulas biasanya. Oh, Keadaan mendung, nah seperti itu biasanya. Tuh enak itu, apalagi hujan-hujan tuh gesek-gesek kaki ke kasur itu. Waduh, enak banget. Bang Juma itu aja Bang Jumanya, terima kasih Bang ya. Iya, baik. Iya, Bang, Insyaallah kita Salju. jumpa di Makassar. Oke, boleh. Tapi ada satu pantun buat Bang Iya, Juma. silakan. Bang Salju, itu banyak yang minta itu di bawah. Bang Salju, coba dulu. Tuh, ada yang bilang ngaji sama solawat atau apa itu. Coba. Sekali saya penasaran juga, Bang Salju, coba. Dan nanti Bang, Boleh take down. Boleh. Enggak apa-apa, coba. Kan Kita bisa kasih buat satu akun lagi. pantun buat Bang Juma dulu. Habis itu mengaji kita. Oke, guys. Jauh-jauh jalan ke Medan, asalkan jangan berjalan kaki. Dari jauh Bang Juma ku pandang, asalkan jangan tinggalkan kami. Allah. Sekali. Lah, kalau lagu Iya. Nanti Dinda Plus juga belajar pantun. Oh iya, Pantun kan itu? Iya. Gue 3 Yesus makan ikan. Jauh-jauh mata memandang, tangannya bolong, kakinya bolong, ternyata sundal bolong. Mental kan? Masih pantun aja udah mental Bang. Apa? Mana? Masih pantun aja udah mental, apalagi ngaji dia. Kenapa tuh? Mental dia, mental. Kok bisa ya? Jangan dia membuat lirik-lirik lagu atau bernada gitu, jangan. Mental dia, nggak bisa. Bisa ya? Aneh. Loh. Tapi saya kok nggak mental. Tangannya bolong, kakinya bolong, itulah dia si sundal bolong. Saya nggak mental. Mental. Loh. Khusus di room Ibes bolak-balik dari internet turun kayak ini, kayak attach room. Ada laporan enggak tadi itu? Biasanya kan ada pemberitahuan melanggar atau gitu enggak? Nggak ada Pak De.
Ya teman-teman Kristen, silakan minta kirim permintaan. Ini hostnya akhir siapa ini? Akhir Ivan. Iya. Oh. Ivan Bang Kures. Ya pantesan suaranya kok. Tumben berani Suaranya ngomong. kok beda. Biasanya kalau masuk room tuh nggak berani ngomong, diem aja. Tumben ngomong ini. Iya Pak deh. Iya Pak. Kadang di apa dulu itu di JCC gitu kan, diem aja gak pernah ngomong tuh. Iya ya, sebelum Gurunda masuk biasanya admin Zuma. Asik. Admin Zuma dulu masuk baru Gurunda. Iya. Pada masanya. Netizen kangen dengar suara Bang Zuma tuh mengaji Bang. Udah kan tadi? Nanti kelempar juga kita. Ada otot lagi enggak Bang? Dinaikin Bang? Belum ada Pak deh. Belum ada ya? Jadi acara yang di Makassar itu Sensei itu acara khusus atau acara umum Sensei? Saya juga belum kopi dek. Saya cuma dengar-dengar. Siap Sensei. Beliau mau ke Makassar gitu. Oh gitu. Siap. Coba nanti koordinasi sama Om Ibes. Intinya yang jelas beliau wajib datang. Karena diupayakan tahun ini usaha kita itu harus sudah mulai jalan. Amin. Saya kebetulan ditugasin oleh beliau untuk rekrut SDM-nya. Wes siap lamaran langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf gurunda saya karena ini lagi santai, Oten nggak lagi ngomal. Sedikit saya mengeluarkan unek-unek sedikit Gurunda Zuma ya, boleh ya? Iya. Saya tinggal di juga Jakarta, ini, Gurunda. Keripik tenggiri. Enggak. Saya sempat pikir pakai akun lain. sekelebat setiap malam itu, setiap pagi kadang-kadang habis sholat subuh itu sempat nongkrong sebentar di roomnya si Bom supaya nggak menjadikan fitnah. Apa betul Pak Bom selalu berkoar-koar di sana menyatakan Gurunda nggak berani dengan saya, Zuma nggak berani dengan saya? Mohon Gurunda dijawab supaya kami ini nggak merasa terfitnah. Betul nggak kalau Gurunda pernah ditantang, Gurunda nggak berani? Begitu aja sih Gurunda, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bilang Yesus dari Romawi datang ke sini dengan laskar-laskarnya pun tak akan membuat saya gentar bang. Apalagi kalau cuma bom-bom manusia tak beranus. Apa yang harus saya gentarkan ke beliau? Justru beliau sering japri-japrian dengan saya, tapi dia tidak pernah menang di japri. Terakhir saya katakan kepada dia, kamu bangga, Bom, beragama-agama penjajah. Ah, kamu tidak ngerti sejarah. 2-3 hari yang lalu kami japrian. Terus itu di mana bang? Di TikTok apa di mana? TikTok kali bang. Pak Bang Yanto, di mana bom-bomnya? Di TikTok atau di StreamYard? Open mic, Bang Yanto, Pak Yanto. Pak Yanto. Open mic. Waduh, jauh dia berangkat. Di TikTok bang, sering di TikTok lagi sekarang. Iya TikTok Gurunda. Ya syukurlah kalau di TikTok, tunggu aja aku datang. Pasti saya datang kalau dia sudah di TikTok. Kan selama ini kalau dia ada di TikTok, saya datang kabur. Setiap saya datang kabur. Ada aja alasannya. Nah kalau betul dia sudah main di TikTok lagi ya sudah. Tunggu aja tanggal main saya akan datang. Mungkin Pak Yanto bisa lihat YouTube-nya Bang Zuma. Berapa kali dia kabur? Sudah tak terhitung jari dia kabur dari Bang Zuma, si bom-bom itu. Gak ada ilmunya. Bom-bom itu tak berilmu dan juga tak beranus. Makanya kotoran ke kepala. Oke. Ya.
Terngiang-ngiang ya pantun tadi ya. Ada yang hafal nggak? Nggak ada. Nanti suruh hostnya rekam kan ada tuh kirim nanti. Tangannya bolong, kakinya bolong, lambungnya juga bolong. Yang itu ya. Tapi dia bukan sundal bolong. Itu. Ya, Assalamualaikum Bang Salebes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silahkan. Mengisi kekosongan aja ini. Oke. Salam hormat kepada gurunda-gurunda semua, Gurunda Zuma, Gurunda Sugi, Aki Kores dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daengku. Salam hormat kembali Bang, Masya Allah. Iya, Gurunda Sugi. Terima kasih. Untuk Gurunda Zuma sehat selalu ya, tetap semangat. Terus Sehat-sehat terus. Izin. Ini Slebes ini Iya, dari iya. mana Pak Lopo? Saya yang sering japri sama kita itu dan pernah video call sama Bang Handi dengan Handi itu. Iya, sering ya. Nah, nama baru lagi. Iya. Tapi kan tetap tidak hilang identitasnya. Ada ininya. Betul. Siap. Terus izin saya menyampaikan untuk kayak tadi saudara kita yang menyampaikan seperti itu, mungkin beliaunya tadi itu yang kurang monitor selama ini di live-live-nya Gurunda Zuma dan debater-debater kita semua. Cuman saya mau bilang ngapain juga masuk ke sana, ke roomnya bom-bom dan sejenisnya lah. Nggak ada untungnya, malah bikin sakit hati nanti masuk-masuk ke sini malah curhat jadinya. Kan udah dibilang nggak usah ke sana, ramein ngapain. Betul. Malah ngasih keuntungan kepada mereka itu. Secara tidak langsung kita mendukung mereka. Betul. Jadi ya Gurunda. Jadi saya cuma menyampaikan itu, mungkin yang tadi masih monitor untuk Bapak yang tadi sebaiknya tidak usah lagi masuk ke roomnya mereka itu. Kita ramaikan aja roomnya Gurunda-Gurunda kita ini. Ngapain kita nyumbang ke mereka? Masuk ke room mereka itu berarti kita sudah menyumbang, mendukung mereka secara tidak langsung. Demikian. Betul. Kalau saya boleh kan? Wah, kalau Gurunda dan semuanya debater-debater muslim wajib itu, kalau merasa dia muslim. Ya, boleh ke sana. Yang nonton tidak usah masuk ke TikToknya. Oh, maksudnya Gurunda boleh ke sana ya? Iya, haruslah Gurunda. Kalau kami sebagai netizen boleh masuk nyimak tapi melalui zoomnya muslim, jangan masuk ke zoomnya mereka. Ya, atau paling tidak nonton di YouTube kan gitu. Jangan masuk ke TikToknya mereka, jangan ramaikan TikToknya, masuk aja ke YouTube. Kan gitu. Ngelak ada tuh sir-sir. Ya, YouTube muslim kan ada Akhi Sugi, Kurismoto itu orang ber channel semua. Ada TikTok ada YouTube-nya semua. Jadi nonton di situ. Ketika kemudian apologet Islam masuk ke komal mereka, jangan masuk ke komalnya. Jangan masuk. Nggak usah masuk ke sana mau lempar-lempar gift, nggak usah. Masuk ke YouTube. Nonton di sana di YouTube apologet Muslim. Ada beberapa channel YouTube yang sudah tersedia. Dinda Kores, Akhi Sugi, kemudian Kurismoto yang ada di sini. Hampir semuanya itu biasanya ketika kita masuk ke mana? Ke TikToknya mereka, hampir channel Muslim itu menyiarkan semua. Jadi lari ke YouTube aja nonton, jangan masuk ke TikToknya mereka, nggak usah diramaikan, nggak usah ke sana mau lempar-lempar gitu, nggak perlu, nggak usah, cukup di YouTube nyimak. Yang kita butuhkan bukan meriahnya, yang kita butuhkan adalah ilmunya gitu. Kita permalukan mereka di kandang mereka sendiri. Gak usah ikut masuk ke komalnya, gak usah ramaikan di bawah, gak usah. Ke YouTube nonton. Gitu ya teman-teman. Betul sekali Gurunda, iya. Jadi kita sebagai netizen percayakan saja kepada Gurunda-Gurunda kita semua. Kita cukup ikutin dari channel-channel Muslim aja, nggak usah ikut masuk ke sana, ngapain? Ya. Betul. Untuk Bang Kores sehat selalu ya. Amin Daeng, amin. Alhamdulillah Allah. Ya. Bang Kores saya lihat sudah mulai bisa bahasa Bugis walaupun baru Mi. Pernah di sini dia. Pernah di Makassar. Iya. Iya. Pernah 6 abad, enggak Deng, 6 bulan. Lumayan lah itu. 6 bulan Kak di sana. Ya, itu kan. Waktu masa penciptaan kali ya, masa penciptaan. Iya.
Waktu diciptain terang tapi mataharinya belum ada. Siap, Daeng. Tapi Guru Dasuma, melo, tapi saya pakai bahasa daerah deh. Iya. Melo kali Sukopure tahun baru mah tuh. Melo kalau rata di Bolangi, Guys, ditunggu saudaraku, sahabatku. Kebetulan itu Bolangi, tempat mainku dulu waktu ke SMP itu. Cocok nih. Masya Allah, tayang mah di sana. Saya kan sekolah di itu. Iya. Saya kan sekolah di SMP Bontomaranus itu. Oh, iya. Dekat. Mantap. Dekat. Kita tahu kampung Sawagi tuh, Sawagi. Ya, daerah situ. Nah, itu sudah pasar burung-burung. Ya, tahulah tempatku di situ belanja tiap hari. Nah, saya di sana. saya di pasar burung-burung itu dulu tinggal. Oh, iya. Oh, sekarang sudah bagus. Ya kayak dulu, sekarang jalanannya bagus, rapi, bersih. Iya. Kalau Ustadz Sugi mungkin bilangnya pasar burung-burung, bukan burung-burung itu. Gerunda Sugi. Iya. Bang Neplos, salam hormat, salam sehat selalu Bang Neplos. Masih ada fotonya saya simpan waktu kita acara di Bekasi itu. Oh, siap, Pak Bang Celebes. Tapi lupa Bang saya. Daeng aja, Bang Daeng. Oh, Bang Daeng, nggih. Di mana itu kita foto ya? Di dalam atau di luar itu? Di Pulau Patmos. Iya, intinya sehat selalu untuk semua gurunda-gurunda kami, dan kemudian untuk netizen stop masuk ke room mereka. Kita ramekan room gurunda kita aja. Demikian. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Sensei tadi, gimana Sensei wacananya akan merekrut gimana? SDM? Silakan Iya, Sensei barangkali. beberapa personil yang akan direkrut sebagai tenaga kerja gitu. Dokter, kayak gitu-gitulah. Ada kualifikasi Sensei? Nanti mungkin ini deh, mungkin diinfo setelah ada pemberitahuan dari pusat. Baik, ada tamu semua. Selamat siang. Nanti setelah Assalamualaikum. ada pemberitahuan kita sampai. Selamat siang. Ami Lucy, Islam atau Kristen? Ada mustriknya, turunin aja. Waalaikumsalam. Semangat siang, Bang Zidan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada yang ingin disampaikan? Enggak sih, cuma mau terima kasih aja buat para guru ya yang udah memberikan pengetahuan pada saya yang awam ya. Senang sih sebenarnya ada apologet kayak gini ya. Itu jadi menambah pengetahuan tentang agama kita gitu, bahwa agama kita adalah agama yang benar gitu. Iya. Itu aja sih. Mau ucap salam. Iya buat Bang Zuma. Iya. Terima Waalaikumsalam. kasih Bang Zuma, semuanya guru-guru Makasih semuanya. Ukti Zidan, namanya cantik sekali. Bibirnya bergetar bang. Aku grogi. Oh, bukan karena sambil olahraga ngobrolnya. Kenapa seperti kelelahan sekali begitu? Ukti. Grogi banget Bang Nevlos. Sama. Senang juga sih ya, udah dinaikin, terima kasih banyak. Masya Jadi Allah. apa ya sempat merasa ragu gitu ya dengan iman Islam semenjak melihat channelnya Bang Zuma gitu. Jadi semakin mantap gitu iman kita, iman saya gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Seneng juga bisa ngobrol sama Bang Zuma, sama Ahineflos, sama Pak Desuki, semuanya. Bang Kores, semuanya aja deh salam ya. Terima kasih banyak udah dinaikin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita nggak disebut Bang Ardiansa, kita turun aja ya bang.
Siap. Bang Ardi juga. Bang Ardi tuh disebut lihat itu ya, live yang lagi ngurpiah lagi. Waduh. Pernah lihat sekali itu Bang Ardi meruqyah kayaknya deh ya, kalau nggak salah. Jangan disebut di sini malu sama ustadz di sini. Iya. Terima kasih banyak semuanya ya. Baik, Terus semangat, jangan pernah kendor walaupun banyak fitnah-fitnah di sana sini, kita yang awam selalu mendukung kalian. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengcounter semua tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad, terhadap Allah, terhadap agama kita juga. Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih banyak udah dinaikkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, host. Terima kasih Ukti. Terima kasih Ukti. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Kuryasmoto itu mau nunjukin apa, Dek? Tangannya bolong. Aja tuh, cuma nunjukin ini doang. Oh, wahai kau yang tangannya bolong dan kakinya bolong, apakah engkau adalah sundal bolong? Udah. Salam Palu Basah katanya. Salam Palu Basah. Iya. Semangat terus. Semangat siang malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih host. Mungkin ini bukan curhat atau apa, cuma mungkin saya mau minta pendapat para guru-guru saja di sini. Gini, para ustaz-ustazku, saya lihat kemarin itu saya lihat si Mikana itu sepertinya ada perubahan, maksudnya perubahannya dalam sisi berpakaian. Sempat juga pernah saya lihat di PT itu sempat ditegur sama seorang suster. Apa karena gara-gara itu sehingga penampilannya sepertinya tidak seperti pakai jilbab gitu? Mungkin bisa guru-guruku bisa kasih sedikit tanggapan dari pertanyaan saya itu. Makasih. Iya, jadi Malaikat tampilannya maut sekarang tinggal cabut gimana? aja nyawanya Pak, tinggal cabut aja nyawanya, percuma namanya malaikat maut. Dia sudah pakai tudung. Iya, pakai tudung sekarang. Berarti sekarang dia tidak memperhatikan lagi Filipi 1:18 karena sudah ketahuan bahwa ternyata tampilannya itu hanya untuk mengelabui sebagaimana perintah Bible. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan tetap bersuka cita. Jadi yang tadinya mau mengelabui ternyata sudah ketahuan, akhirnya ya tanpa komando kemudian dia melepaskan hijab dan sekarang pakai tudung. Seperti itu. Ya, semangat siang Bapak anak. Wah, keluar kandang dia Gurunda. Si siapa nih? Siapa ini Bang? Anak Teos ini, aduh lupa namanya siapa. Gurunda tahu. Semangat siang Bom. Bukan. Open mic Bang. Ya, Oke. Saya tadi dengar dari bawah ya, kenapa sepertinya kalian ketakutan kalau Muslim datang di room Kristen? Apa kalian takut kebenaran terbuka di sana atau gimana? Kebenaran apa, Bang? Kebenaran apa yang Kristen punya? Coba satu aja. Satu aja kebenaran yang ada di Kristen itu apa itu, saudara Ranti Perak? Bahwa kebenaran bahwa Kristus benar-benar mati di salib dan itu sesuai dengan sejarah. Iya, benar-benar mati. Iya, betul. Perlawanan dari Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, ada satu sejarah pun yang mendukung. Al-Quran mengatakan begini. Dengan Al-Quran mengatakan ada penyaliban. Jadi jangan sensi Anda. Memang ada penyaliban.
Terjadi penyaliban itu. Sayangnya bukan nabi kami yang mati, tapi orang fasik yang mati itu. Oke? Jadi yang Anda tuhankan selama ini, yang mati terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang fasik. Kenapa narasi-narasi Islam itu tidak sesuai dengan sejarah? Sejarah apa? Coba. Bagaimana dengan kisah para Rasul 25 nomor 19? Tidak sesuai dengan Biblos itu, bukan sejarah. Biblos mah dongeng. Lu gimana sih? Ya, sejarah apa? Yang dongeng itu yang mana? Kita bahas yang Enggak, dongeng sejarah Quran, apa? Saya minta satu kebenaran dalam Bible yang Anda maksud itu kebenaran apa? Kita mau lihat kisah dongeng di Quran, Kores. Bukan. Kebenaran apa dalam Kristen itu apa? Kebenarannya yang mana? Dari konsep ketuhanannya tidak ada kebenaran, dari konsep kitabnya tidak ada kebenaran, agamanya tidak ada kebenaran. Mana? Apa? Kebenaran apa? Bung, kalau berbicara mengenai sejarah, berarti tidak lepas daripada agama Yahudi. Waduh, sejarah bangsa Yahudi kok diceritakan oleh orang Arab dengan amburadul? Ya itu makanya. Sekarang coba Anda dari bercerita tentang penyaliban berdasarkan Yahudi. Apakah penyaliban Yesus itu untuk nebus dosa, atau penyaliban Yesus itu karena unsur politik? Oke, kita lihat coba. Ya, Ya, silakan. Jadi dengan Yesus Kristus. Coba, penyaliban Yesus itu karena nebus dosa atau karena faktor politik? Iri dengki. Orang-orang imam-imam Yahudi ahli Taurat itu iri kepada Yesus atau memang karena unsur nebus dosa? Coba. Oke, kita lihat nubuatan tentang nubuatan. Oh, harus karena Yesus. Kalau berbicara nubuatan berarti kitabnya Yahudi. Waduh, iya semua kitab Yahudi. Kalau berbicara mengenai kitabnya Yahudi, yang lebih tahu tentang kitabnya Yahudi adalah imam-imam Yahudi, betul? Iya, imam yang bagaimana? Yang diabadikan. Imam yang bagaimana lagi? Karena semua imam-imam dan semua mahkamah agama justru melakukan saksi-saksi bohong untuk Yesus bisa dibunuh. Mana nubuatan itu? Nubuatan yang ada itu adalah nubuatan yang dibuat-buat pada hari itu juga, bukan nubuatan dari kitabnya orang Yahudi. Al-8 abad sebelum Masehi, bahkan di Taman Eden Tuhan sudah mengatakan keturunan kalau begitu kenapa orang Yahudi melakukan, kenapa orang Yahudi, imam-imam Yahudi yang paham tentang kitabnya mereka, kenapa melakukan kesaksian palsu kalau memang ada nubuatan? Waduh, mereka kan mau menyangkal Yesus adalah Mesias, adalah bukan menyangkal Yesus. Latar belakang penyaliban itu apa? Latar belakang ke Yahudi bahwa latar belakang pembunuhan kepada Yesus itu apa? Latar belakangnya? Karena mereka menolak dia Al-Masih. Oh, salah. Karena mereka tahu pengaruh Yesus itu semakin besar. Ketika ditanya kepada imam-imam itu, mereka berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Galilea? Karena Yesus kan memang dibesarkan di sana kan. Nah, mereka tidak tahu bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, sekarang mana dalilnya? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya Tuhan datang untuk dibunuh? Mana? Tenang ya. Oke, itu yang saya mau tunjukkan ya. Iya, silakan. Orang yang menyerahkan dirinya untuk apa? Menanggung kesalahan ya. Mana nanggung kesalahan apa pula? Kesalahan apa lagi? Dengar yang mau ditanggung. Yeremia 31 baca. Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa orang Yahudi. Memang ini sulit ya untuk dipercaya berita ini karena Yesaya sendiri karena datangnya dari barat. Jadi kita tidak percaya. Ini Nabi Bukan datangnya Yesaya, dari Yesus. orang Ibrani, orang Israel di abad ke-8 sebelum Masehi. Di sini Yesaya sendiri berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Yahweh, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan sekarang pun tidak. Sekarang yang nggak usah asumsi itu udah pelajaran anak SD ketika saya masih SD itu. Kan orang sekarang Muslim mendengar nubuatan ini. Sekarang begini, bahwa ini saudara, digenapi oleh Yesus Kristus. Rantai perak gini. Waduh, sekarang imam-imam Yahudi, imam-imam Yahudi dengarkan.
dengarkan. Imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama, tahu tidak tentang kitab Yeremia ini? Lebih tahu mana, lebih paham mana mereka yang ahli Taurat dengan Anda yang ahli terjemah? Jadi mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Kok jadinya ke Mesias? Sebagai Al-Masih. Nah, ini kan nubuatan tentang Mesias. Iya, saya tanya sama Anda, paham Kamu mana dengar dulu. mereka? Dengarkan, Kamu dengar dulu pekerjaan Mesias di sini supaya kamu tahu. Lalu siapa yang menggenapi itu? Dengar dulu. dengarkan. Ya, Kalau kamu yang minta orang-orang nubuatan. Yahudi, Anda Kenapa ini kalian cuma cocokologi. ketakutan? Kalian Kenapa cocokologi. kalian ketakutan? Kalian cocokologi. Kenapa Kitabnya kalian agama ketakutan? Yahudi. Pertanyaan saya sederhana. Memang firman Dengarkan Allah saya, hanya Rantai Perak. dipercayakan kepada orang Yahudi. Rantai Perak, dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya, Rantai Ayat Perak. 19, Yang mana yang lebih 20. paham? Kitab Firman Yeremia, Allah hanya orang melalui orang Yahudi Israel, datang dari atau bangsa Kristen? Kristen Oke, itu agama dengar dulu. Romawi. Saya tanya samamu, yang mana yang lebih sekarang paham? kita tanya. Yang mana lebih paham kitab Yeremia, orang Yahudi atau orang Kristen? Jawab. Oke, nanti kita buka ya. Jadi Kristen itu asalnya dari Yahudi. Makanya murid-murid Tuhan Ya itu saya orang tanya Yahudi. Anda, saya tanya, Ini yang kan mana dari yang Yahudi. lebih paham? Orang Yahudi yang Waduh, punya kamu kitab ketakutan. Kenapa kamu ketakutan? Lu kok jadi ketakutan? Kamu yang Makanya takut. dengar dulu, Kamu dengar yang dulu. takut. Kamu Waduh. yang takut. Pertanyaan saya Kamu takut sederhana. mendengar nubuatan Yang tentang mana Mesias? yang lebih paham? Orang Aduh, yang kejang-kejang punya dia. kitab, yang Kamu punya takut kitab, atau kamu dengar yang cuma nubuatan mencuri Mesias? kitab? Oke. Yang mana yang lebih paham? Yang punya kitab atau yang mencuri kitab? Dengar. Jadi Kristen ini lahir di Palestina. Iya bukan di tahu, Mekah, Arab Kristen Saudi. itu lahir di Palestina, itu di mana? Itu Betul. kamu. Di mana di Dengar Palestina dulu. ada Kristen? Di mana? Waduh. Banyak Palestina cerita banyak nipu. Kristen, bro. Iya, di mana? Banyak Kristen Kristen di Palestina Palestina. banyak. Di mana? Di mana? Waduh. Kamu ini jangan membohongi. Waduh, Palestina banyak Kristen. Kamu jangan melakukan pembodohan publik. Kamu yang melakukan pembodohan. Semua Orang orang di sana di tahu. Palestina itu diludahi Kristen kalau itu ada lahir di- Kristen di sana. Mimpi Kristen kamu. itu lahir di Mimpi. Palestina. Tidak ada Kristen Dan lahir di Palestina. yang Tidak kalian ada, sebut nggak ada. Gaza, di situ Tidak ada gereja, ada ada Kristen orang yang Kristen. ada di Palestina. Nggak ada, nggak ada. Gereja-gereja tua di sana. Tidak Waduh. ada, tidak ada Kristen di sana, nggak ada. Kalau ada pun itu hanya habis diludahi. Jadi oleh orang Yahudi. teman-teman Kamu jangan googling ya. Kamu Periksa jangan pernyataan kemudian ini. menipu di sini. Apakah ada Kristen di Nggak usah. Palestina? Nggak usah Supaya googling, nggak kalian usah. tahu. Nanti kamu malu Jangan mau karena orang dibodohi Kristen di orang sana seperti habis Suma ini diludahin ya. sama Yahudi. Nggak Oke. usah. Diludahin di sana. Jadi diludahin. teman-teman nilai sendiri Nah, saja sekarang begini. bagaimana Suma memaksa menyembunyikan kekristenan di Palestina. Oke? Sekarang begini, Teman-teman googling ya. saudara Rantai Perak, dengarkan. Yang paham tentang kitabnya Yahudi, Bani Ya. Israel atau Bani Paulus? Jawab. Yang paham kitab orang Yahudi itu orang Yahudi sendiri. Muhammad Orang nggak tahu Yahudi apa-apa. Kalau Muhammad begitu, yang orang Arab nggak tahu kalau apa-apa. begitu, kalau orang Yahudi sendiri yang paham tentang Bibelnya, kitabnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Karena mereka menolak dia sebagai Al-Masih. Bukan menolak dia sebagai Al-Masih, Waduh. karena memang di dalam kitabnya nggak ada Itu fakta. itu Al-Masih akan dibunuh. Jadi teman-teman Nggak ada. muslim jangan mau dibodohi oleh polemikus ya. Kenapa mereka melakukan kesaksian Mereka palsu? menolak Yesus Dengar. sebagai Mesias, sebagai Dengar. Al-Masih. Perak, Itu intinya. dengarkan saudara, Rantai Perak, dengarkan. Ya. Kalau sudah ada nubuatan di dalam kitab mereka Mesias mau dibunuh, kan Yesus mengaku Mesias. Ya tinggal lakukan aja pembunuhan. Oke, Oh ini makanya kita adalah dengar Mesias nubuatan yang tentang sudah Mesias. dinubuatkan. Ayo kita bunuh. Oke, Mana? kita dengar. Kenapa dia Oke. tidak mempraktekkan Mesias itu? Kenapa? Dengar Kenapa dulu. dia melakukan kesaksian palsu kalau memang sudah ada nubuatan Mesias mati dibunuh? dengar Kenapa? dulu, Ike. Oke, dengar saya bacakan nubuatannya supaya kalian tahu ya. Ya mana? Jadi saya mau bacakan panjang, kalian akan potong lah. Saya langsung ke ayatnya saja ya. Saya tanya Wah, saudara, kenapa kamu kalau takut? memang ada Mesiasnya dinubuatkan mati dibunuh bangkit Dengar pada hari dulu. ketiga, dengar, kamu yang harus dengar saya, kamu yang harus dengar. Kalau ada nubuatan itu, kenapa Ini orang Yahudi, nubuatannya. kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan.
Saya bacakan satu pasal di kitab Nabi orang Yahudi yang tidak boleh dibacakan sekarang. Kenapa tidak boleh dibacakan? Karena ini jadi kontroversi. Karena di sini bercerita tentang Mesias yang menderita. Nggak bisa dibacakan Yesaya 53 sampai sekarang. La Teman-teman haula wala kritik ya, quwata illa Yesaya billah. Yang Tunggu, saya mau tanya, bacakan dengarkan, nubuatannya dulu. dengarkan saudara, Nubuatan dulu saya mau baca. Jangan kau ngemis-ngemis Kenapa nubuatan. kamu- Jangan kenapa kamu kau tidak mau ngemis mendengar nubuatan ini? Jangan kau ngemis nubuatan. Kenapa kamu takut Kalau mendengar ada nubuatan ini? itu dengarkan. Aduh. Kalau nubuatan itu ada, Jadi, saudara teman-teman, Rante, lihat ya, saudara Yesaya Rante, 53. saudara Rante, tolong di-mute dulu ini, di-mute dulu nih si Yesaya 53. Kau di-mute dulu, Bisa kamu dibaca. di-mute. Seperti di komalmu kau suka meng-mute saya. Sekarang begini, kau dengarkan baik-baik. Kau dengarkan baik-baik. Kalau tuduhan Oten penyembah manusia ini betul ada nubuat, seperti yang Oten tipukan kepada orang lain, karena itu adalah cara menipu, mengambil kitabnya Yahudi, menubuatkan tentang tentang Yesus. Dengarkan. Kalau nubuatan itu ada, imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, mahkamah-mahkamah Yahudi, mahkamah agama yang ada pada saat itu, tidak perlu melakukan kepalsuan, kesaksian-kesaksian palsu, tidak perlu. Kenapa? Tinggal dia katakan, oh ini kan ada nubuatannya, nubuatannya kan sudah ada tuh memang. Ya udah tangkap aja, nggak usah melakukan kesaksian. Jadi kalau ditanya sama Pilatus, ditanya sama Herodes, ya, kenapa kau harus membunuh Yesus? Oh, dia sudah dinubuatkan di kitab kami, wahai Pilatus. Ini di kitab kami ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Oh gitu. Iya, kamu tidak bisa melarang. Ini nubuatan. Ini coy. Coba kamu baca di kitab kami. Kamu menghargai kami kan? Kamu menghargai imam-imam Yahudi kan? Nah, sekarang kamu lihat di kitab kami, wahai Pilatus, ini tertulis Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oh sudah, kalau gitu eksekusilah. Itu kalau ada nubuatan dan memang tertuju kepada Yesus. Ini nggak ada. Kamu hanya pandai-pandaian aja, nipu-nipu. Nggak ada nubuatan itu. Kalau ada nubuatan itu, kalian siapa? Kalian umat terjemah, hanya menggunakan kitab Spanyol, kitab yang diambil dari agama orang, ditempelkan. Lalu kemudian, oh itu nubuatannya ada. Nenek Lukiper mana ada? Kalau ada, tidak ada kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Kamu meragukan orang Farisi. Kenapa mereka disebut orang Farisi? Karena mereka ahli di dalam mengkaji, menelaah, mentafsirkan, menjabarkan isi Taurat, isi kitabnya orang Yahudi. Ahli, mereka punya sekolah. Mereka punya sekolah yang mengkaji tentang keilmuan mereka terkait dengan kitab-kitab yang datang kepada mereka, baik itu nabi besar maupun nabi-nabi kecil mereka. Sudah begitu, Anda mengatakan, oh mereka tidak mengerti kalau di situ ada nubuatan. Mau tamu suwe, jadi yang mengerti kamu? Kamu yang mengerti? Bahasa Ibrani aja kagak bisa, kamu yang ngerti gitu? Dasar. Kenapa dia kabur? Kenapa dia kabur? Hah? Kenapa dia kabur? Rantai perak, kenapa kamu kabur? Kamu malu? Sok-sok tahu kitabnya orang. Sama lah misalnya kamu mengambil Al-Quran, kenapa kemudian ingin, oh di dalam Al-Quran ada dijelaskan. Yang punya kitab bisa membaca, bisa mengerti, bisa mentafsirkan, enggak menterjemahkan, tidak memahami seperti itu. Datang kamu yang hanya terjemahan Al-Quran paham, kok katakan di Al-Quran sudah diterangkan kok, cuman umat Islam menolak. Penipu. Penipu. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan, mereka yang paham Bible ngapain bikin kesaksian palsu? Ngapain? Ngapain bikin kesaksian palsu? Wong sudah ada nubuatannya kok. Tinggal penggal aja. Tangannya bolong, kakinya bolong, apakah engkau sundal bolong? Kan gitu. Udah lanjut. Intinya rantai perak kabur. Demikian. Ya, Oten kirim permintaan.
Sahabat-sahabat yang live di YouTube, kita tutup aja dulu kontennya. Habis ini kita tunggu saudara kita Kristen yang ingin kita ajarin Bible. Mudah-mudahan masih ada yang mau belajar Bible, bukan cuma berasumsi koar-koar. Terima kasih atas segala perhatian teman yang ada di channel Zulkifli Emabas. Anda luar biasa, laskar api yang ada di sana, semuanya hebat-hebat, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya menutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.